Selamat pagi, Tribun menyaksikan breakingan arus Tribun. Selamat pagi, Tribun. Selamat pagi, Tribuners. Anda sedang menyaksikan Breaking News Tribun News bersama dengan saya, Nila Irda. Kerusuhan supporter terjadi seusai pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober malam. Pemicu kerusuhan tersebut diduga karena ribuan orang masuk ke tribun penonton yang masuk ke lapangan seusai Arema FC dikalahkan Persebaya dengan skor 2-3. Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat mengatakan ada 129 orang meninggal dunia akibat kerusuhan tersebut. Data ini diambil hingga pukul 3 dini hari. Dari 129 orang itu, 2 diantaranya adalah anggota kepolisian. Korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Wafa, Rumah Sakit Teja Husada, dan RSUD Kanjuruhan. Sementara itu sampai saat ini Tribuners dilaporkan ada sebanyak 180 orang yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pertandingan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu malam ini berujung duka. Dilaporkan 129 orang meninggal dunia pasca kerusuhan tersebut terjadi setelah pertandingan selesai dan dimenangkan oleh Persebaya Surabaya. Kekalahan tersebut memicu kekecewaan para supporter hingga berakhir anarki. Kemenangan Persebaya Surabaya atas Arema ini menjadi kali pertama setelah 23 tahun, Arema FC tak pernah dikalahkan oleh Persebaya di kandangnya sendiri. Meski begitu, hal ini meninggalkan kekecewaan bagi kubu tuan rumah Arema FC. Kekalahan di kandangnya sendiri ini diketahui menjadi yang pertama kalinya. Ungkapan kekecewaan selama pertandingan juga terdengar. Kemudian rasa kecewa tersebut langsung diluapkan setelah pertandingan berakhir. Setelah wasit meniup peluit panjang, para pemain tak punya banyak waktu untuk saling bersalaman sebagai bentuk penghormatan. Pemain Persebaya Surabaya dilaporkan langsung harus berlari ke ruang ganti, sementara para pemain Arema FC yang didampingi manajemen mendekati tribun Stadion Kanjuruhan untuk meminta maaf pada supporter. Namun tak lama setelah itu, salah satu supporter menaiki pagar, masuk ke lapangan dan kemudian disusul oleh sejumlah supporter lain. Tak lama kemudian, para pemain Arema FC ini bergegas masuk ke dalam ruang ganti. Supporter yang kecewa pun langsung turun ke lapangan dan kerusuhan mulai terjadi di Stadion Kanjuruhan. Sejumlah kerusakan terjadi, mulai dari kerusakan Videotron, kerusakan sejumlah bagian stadion dan juga beberapa kursi. Tak hanya itu, 4 mobil milik kepolisian juga terguling dan terbakar di area stadion. Hal ini memicu kepolisian dan pihak terkait untuk melakukan upaya demi menenangkan massa dengan menggunakan gas air mata. Sebanyak 34 orang dikabarkan meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan saat kerusuhan terjadi. Anggota tim Arema FC yang masih tertahan di dalam stadion pun dilaporkan ikut turun tangan membantu jalannya evakuasi. Para pemain dan manajer tim M. Ali Rifki ikut membopong para korban ke pinggir lapangan setelah supporter keluar dari stadion. Beberapa pemain juga dilaporkan terlihat menggendong korban. Tim medis kemudian berusaha melakukan pertolongan dan evakuasi, kemudian dibawa ke beberapa rumah sakit terdekat. 129 orang dilaporkan meninggal dunia. 2 diantaranya adalah anggota kepolisian. Berikut kami tunjukkan wawancara yang dilakukan oleh tim kami dengan pihak kepolisian. Selengkapnya untuk Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah menunggu. Pertama-tama kami dari jajaran Forkopimda yang hadir dari Kabupaten Malang. Di sini hadir bersama saya Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, kemudian Bapak Dandim, Bapak Kapolres Malang, dan tentunya Bapak Bupati Malang.
serta Ketua DPRD Kabupaten Malang, dan juga Bapak Wakil Bupati Malang, jajaran TNI Polri yang melaksanakan pengamanan. Pertama-tama kami menyesalkan dan prihatin serta berduka cita atas terjadinya kejadian ini, di mana terjadi pertandingan sepak bola antara Aremania dan Persebaya. Polri beserta penyelenggara serta instansi terkait sudah melaksanakan rapat beberapa kali, sehingga pertandingan ini tadi disepakati hanya dihadiri oleh supporter dari Arema saja, sehingga tidak ada supporter dari Persebaya. Sedangkan Persebaya penontonnya melaksanakan nobar dari tempat beberapa titik yang dari Surabaya. Pertandingan hari Sabtu ini berlangsung dari pukul 20.00 sampai 22.00. Dalam prosesnya kemenangan ada di Persebaya 3-2 dengan posisi. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan, semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat telah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, tidak pernah kalah, namun pada malam ini mengalami kekalahan. Rasa kekecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Oleh karena itu, pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan ataupun mengejar para pemain. Dalam prosesnya itu, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata, karena sudah anarkis, sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar ke satu titik di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah pintu 10 ya atau pintu 12. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak napas, kekurangan oksigen, yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Dalam kejadian tersebut telah meninggal 127 orang, 2 diantaranya anggota Polri dan 125. Yang meninggal di stadion ada 34, kemudian yang lain meninggal di rumah sakit pada saat upaya proses penolongan. Lalu ada 13 mobil yang rusak, 10 diantaranya mobil dinas milik Polri, antara mobil patroli, mobil truk Brimob, mobil Tatwal, mobil K9, dan juga ada mobil pribadi. Kemudian masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan. Tadi dilakukan pengecekan langsung oleh kami dari terkait dengan upaya-upaya penyembuhan kepada yang sedang dirawat. Lalu kami juga ingin menyampaikan bahwa dari 40.000 penonton yang hadir kurang lebih, tidak semuanya anarkis, tidak semuanya kecewa, hanya sebagian, yaitu sekitar 3.000 yang masuk turun ke tengah lapangan, sedangkan yang lain itu tetap mereka diam di atas. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kalau memang semuanya mematuhi aturan, kami juga akan melaksanakan juga dengan baik. Tapi ini ada sebab akibatnya, kami akan menindaklanjuti. Sekali lagi kami belasungkawa, dan kami akan melakukan langkah-langkah ke depan dengan stakeholder terkait supaya ini tidak terjadi lagi. Kemudian tim akan melakukan pengecekan kembali supaya tidak ada masyarakat ataupun penonton yang masih tertinggal. Saya kira ini beberapa hal mungkin Pak Bupati maupun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Pak Kapolda, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Malang, Pak Dandim, Pak Kapolres, Ketua DPRD, dan juga Wakil Bupati, jajaran TNI Polri yang hadir, teman-teman wartawan.
selaku Bupati Kabupaten Malang berduka cita dan menyesalkan adanya kejadian ini, dan mudah-mudahan ini yang terakhir untuk kejadian persepak bolaan Indonesia. So, langkah-langkah yang kami tempuh ya setelah kejadian memerintahkan Pak Mahfud memang saya perintahkan untuk awal mulai dari awal pertandingan sampai terakhir, dan mengomando di lapangan, dan dinas kesehatan setelah terjadi ini saya perintahkan semua ambulan kita kerahkan, hampir 50 ambulan untuk mengevakuasi korban yang ada. Yang kedua, yang sehat saya sudah perintahkan seluruh rumah sakit untuk dirawat tanpa melihat identitas, karena bagian tidak bawa identitas. Itu tadi laporan bagaimana rawat semuanya rawat, biaya semua yang nanggung nanti Kabupaten Malang. Itu supaya nanti para di rumah sakit sudah saya perintahkan semua kepada kepala rumah sakit, setiap korban yang masuk rumah sakit harus dirawat. Nanti urusan biaya semuanya yang nanggung dari Kabupaten Malang. Dan hari ini kita lakukan semua yang terbaik yang bisa kita lakukan oleh Kabupaten Malang dengan keterbatasan semua sarana dan fasilitas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kapolda, Bapak Ketua DPRD dan Forkopimda Kabupaten Malang. Kami selaku Kapolres Malang menyampaikan turut berbela sungkawa, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa pasca pertandingan Arema melawan Persebaya. Yang pasti setelah kejadian ini nanti tentu kami akan melakukan konsolidasi ulang, mitigasi bersama-sama rekan-rekan Aremania untuk supaya kegiatan ini bisa diterima oleh semua pihak, dan kedepannya kalaupun nantinya ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lagi bisa berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali. Kami pikir itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai operator kompetisi Liga 1 2022-2023 akhirnya mengambil keputusan tegas untuk menghentikan gelaran Liga 1 selama sepekan, Tribuners. Keputusan itu diambil buntut peristiwa pilu yang terjadi pada pekan ke-11 lanjutan Liga 1 tahun ini. Peristiwa tersebut terjadi dalam pertandingan Derby Jawa Timur yang mempertemukan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Sabtu 1 Oktober kemarin. Usai pertandingan yang berhasil dimenangkan oleh tim tamu Persebaya Surabaya dengan skor 2-3 ini, terjadi keributan massal di dalam dan di luar stadion. Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita sangat menyayangkan peristiwa tersebut. Ahmad Hadian Lukita juga menegaskan pihaknya memutuskan kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 dihentikan selama sepekan. Nantinya pihak PSSI akan melakukan investigasi mendalam atas temuan ini. Diketahui kejadian pilu tersebut terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam dalam laga antara Arema FC dan juga Persebaya Surabaya. Sebanyak 129 orang dikabarkan meninggal dunia pasca kerusuhan yang terjadi setelah pertandingan selesai dan dimenangkan oleh Persebaya Surabaya sebagai tim tamu. Kekalahan tersebut memicu kekecewaan para supporter hingga berakhir anarkis. Kemenangan Persebaya Surabaya atas Arema FC ini menjadi pertama kali setelah penantian 23 tahun. Meski begitu, hal ini meninggalkan kekecewaan bagi kubu tuan rumah Arema FC. Kekalahan ini diketahui menjadi yang pertama kalinya. Ungkapan kekecewaan terdengar sepanjang pertandingan. Rasa kecewa langsung diluapkan setelah pertandingan selesai. Setelah wasit meniup peluit panjang, para pemain tak punya banyak waktu untuk saling bersalaman dan juga memberikan penghormatan.
Pemain Persebaya Surabaya dilaporkan harus langsung berlari ke ruang ganti. Sementara para pemain Arema FC yang mendampingi manajemen mendekati tribun Stadion Kanjuruhan dan awalnya untuk meminta maaf pada para supporter. Namun tak lama setelah itu, salah satu supporter menaiki pagar, masuk ke lapangan, kemudian disusul sejumlah supporter lainnya. Para pemain Arema FC pun harus bergegas masuk ke dalam ruang ganti. Setelahnya supporter yang kecewa langsung turun ke lapangan dan kerusuhan mulai terjadi di Stadion Kanjuruhan. Sejumlah kerusakan mulai dari kerusakan Videotron, kemudian kerusakan pagar stadion dan juga beberapa kursi terjadi. Tak hanya itu, 4 mobil milik anggota kepolisian juga terguling dan terbakar di area stadion. Hal ini memicu kepolisian dan pihak terkait untuk melakukan upaya demi menenangkan massa dengan menggunakan gas air mata. Sebanyak 34 orang dikabarkan meninggal dunia di lokasi saat kerusuhan tersebut. Anggota tim Arema FC yang masih tertahan di dalam stadion pun akhirnya ikut turun tangan membantu jalannya evakuasi. Beberapa pemain juga dilaporkan terlihat menggendong korban. Tim medis berusaha melakukan pertolongan dan evakuasi, kemudian langsung melarikan para korban ke rumah sakit terdekat. Dalam kejadian ini, 129 orang dilaporkan meninggal dunia. 2 diantaranya adalah anggota kepolisian. Kemudian sebanyak 34 orang meninggal di lokasi, sisanya meninggal dunia saat upaya pertolongan. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Niko Afinta. Kini sebanyak 180 orang dikabarkan masih dalam perawatan di rumah sakit. Ya, Tribuners, sedikit kita ulas bagaimana jalannya pertandingan antara laga Arema FC versus Persebaya Surabaya yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober malam tadi. Hasil pertandingan tersebut diketahui Singoedan ditumbangkan Bajul Ijo dengan skor 2-3. Persebaya lebih dulu memimpin dengan skor 2-0 lewat Silvio Junior dan juga Leo Lelis. Arema FC mampu menyamakan skor menjadi 2-2 jelang turun minum lewat brace Abel Kamara. Arema FC ini di babak kedua gagal mempertahankan momentum permainan SCP-nya. Singoedan kebobolan lagi lewat Sho Yamamoto yang membuat Persebaya pulang dengan 3 poin. Tak terima dengan hasil buruk, Aremania selaku supporter Arema FC pun mengamuk selepas laga. Penonton tampak masuk ke dalam lapangan dan merusak mobil polisi serta membakar benda-benda yang ada di stadion. Ulah supporter tersebut sampai memaksa pihak aparat keamanan memukul mundur dengan menggunakan gas air mata. Sayangnya, korban jiwa justru berjatuhan selepas gas air mata tersebut ditembakkan. Banyak supporter yang berusaha keluar dari stadion dan membuat adanya desak-desakan hingga menyebabkan dilaporkan 129 orang meninggal dunia. Sampai saat ini pihak kepolisian masih mendata jumlah korban dan diinformasikan ada 180 orang yang sampai saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Tragedi di Kanjuruhan selepas laga Arema FC versus Persebaya Surabaya ini juga menjadi sorotan pemberitaan sejumlah media asing. Tragedi di Kanjuruhan ini turut menjadi pemberitaan media-media seperti media Inggris. Di antaranya adalah Daily Express yang menyebut dalam judulnya ada setidaknya 100 supporter tewas dan isi dari pemberitaannya bersumber dari media sosial terkait insiden yang terjadi pada Sabtu malam ini. Sementara itu, media asing lainnya seperti Daily Star juga memuat berita yang sama. Dan juga tampak media lain seperti Express juga memuat berita yang sama. Media tersebut sama-sama mengatakan jumlah korban mencapai lebih dari 100 orang. Dan dalam keterangan kepolisian dikatakan bahwa 129 supporter dilaporkan tewas akibat insiden ini. Media lainnya yakni Mirror mengatakan hal yang berbeda. Tribuners, media asing Mirror menyampaikan isi berita berdasarkan pantauan dari media di Indonesia dan menyebut bahwa korbannya sudah mencapai puluhan jiwa. Namun kejadian ini setidaknya sudah sampai membuat kompetisi Liga 1 harus dihentikan selama 1 pekan. Kejadian tersebut terjadi dalam laga antara Arema FC dan juga Persebaya Surabaya. Diketahui PT Liga Indonesia Baru sebagai operator kompetisi, kemudian akhirnya mengambil keputusan tegas untuk menghentikan gelaran Liga 1 selama sepekan, buntut kejadian tersebut. Keputusan diambil buntut peristiwa pilu yang terjadi pada pekan ke-11 ini. Peristiwa itu terjadi di pertandingan Derby Jawa Timur, yang mempertemukan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Sabtu 1 Oktober. Seusai pertandingan yang berhasil dimenangkan oleh tim tamu Persebaya Surabaya dengan skor 2-3 ini, terjadi keributan massal di dalam dan di luar stadion. Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita sangat menyesalkan peristiwa tersebut. Ahmad Hadian Lukita juga menegaskan pihaknya memutuskan bahwa kompetisi Liga 1 dihentikan selama sepekan ke depan. Nantinya pihak PSSI akan melakukan investigasi mendalam atas temuannya ini. Dalam laga antara Singoedan ini diketahui berhasil ditumbangkan Bajul Ijo dengan skor 2-3. Tribuners, Persebaya, kita ulas sedikit terkait pertandingan tadi malam. Persebaya lebih dulu memimpin dengan skor 0-2 lewat Silvio Junior dan juga Leo Lelis. Arema FC kemudian mampu menyamakan skor menjadi 2-2 jelang turun minum lewat brace Abel Kamara. Arema FC di babak kedua gagal mempertahankan momentum permainan bagusnya. Singoedan kemudian kebobolan lagi lewat pemain Soya Mamoto yang membuat Persebaya pulang dengan 3 poin. Tak terima dengan hasil buruk ini, Aremania selaku supporter Arema FC kemudian mengamuk selepas laga. Sejumlah penonton masuk ke dalam lapangan dan merusak mobil polisi serta membakar benda-benda yang ada di stadion. Ulah supporter ini sampai membuat pihak aparat keamanan bersikap dan memukul mundur, termasuk memakai gas air mata. Menyedihkannya, korban jiwa justru berjatuhan selepas gas air mata tersebut ditembakkan. Kami juga telah mendapatkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian. Saudara, berikut liputan lengkapnya pernyataan dari pihak kepolisian kami sajikan untuk Anda. Forkopimda yang hadir dari Kabupaten Malang. Di sini hadir bersama saya Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, kemudian Bapak Dandim, Bapak Kapolres Malang, dan tentunya Bapak Bupati Malang, serta Ketua DPRD Kabupaten Malang, dan juga Bapak Wakil Bupati Malang, jajaran TNI Polri yang melaksanakan pengamanan. Pertama-tama kami menyesalkan dan prihatin serta berduka cita atas terjadinya kejadian ini, di mana terjadi pertandingan sepak bola antara Aremania dan Persebaya. Polri beserta penyelenggara serta instansi terkait sudah melaksanakan rapat beberapa kali, sehingga pertandingan ini tadi disepakati
hanya dihadiri oleh supporter dari Arema saja, sehingga tidak ada supporter dari Persebaya. Sedangkan Persebaya penontonnya melaksanakan nobar dari tempat beberapa titik yang dari Surabaya. Pertandingan hari Sabtu ini berlangsung dari pukul 20.00 sampai 22.00. Dalam prosesnya kemenangan ada di Persebaya 3-2 dengan posisi. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan. Semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat telah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, tidak pernah kalah, namun pada malam ini mengalami kekalahan. Rasa kekecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Kerusuhan supporter diketahui terjadi selesai pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam. Saudara, pemicu kerusuhan tersebut setelah sejumlah penonton masuk ke lapangan selesai Arema FC dikalahkan Persebaya dengan skor 2-3. Kami sudah tersambung juga dengan wartawan lapangan kami, ada Purwanto dari Surya Malang yang juga semalam ikut menonton pertandingan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya. Purwanto akan membagikan ceritanya pada Anda terkait bagaimana detik-detik insiden tersebut. Sudah tersambung bersama dengan kami. Halo, selamat pagi, Purwanto. Selamat pagi, Nila dan juga pemirsa Tribun. Ya, baik. Purwanto, benarkah semalam Anda juga menjadi salah satu penonton dalam laga pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya? Kemudian bisa diceritakan bagaimana jalannya pertandingan dan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang memicu kericuhan tersebut? Silahkan. Baik, sebetulnya kami dan juga rekan-rekan media banyak sekali yang kemarin hadir untuk meliput pertandingan Derby Jawa Timur yang mempertemukan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada Sabtu semalam. Dapat kami laporkan bahwa pertandingan sejak awal sudah memanas ketika Arema FC kalah di awal-awal babak pertama. Pada saat itu supporter sudah mulai banyak yang cemas, namun pada babak pertama berakhir imbang. Namun kejadian terpenting ada di akhir babak kedua saat Arema tidak bisa mengembalikan kedudukan usai Persebaya Surabaya unggul 3 gol pada babak kedua. Saat itu usai laga para supporter sudah mulai memanas saat Arema kalah melawan Persebaya Surabaya. Pada saat itu setelah usai laga para pemain Arema FC mendatangi salah satu tribun di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang untuk mengucapkan permintaan maafnya kepada supporter Arema FC. Usai para pemain meminta maaf, tiba-tiba beberapa supporter dari beberapa titik di tribun mulai memasuki area dalam stadion atau memasuki shuttle ban di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Saat itulah beberapa petugas mulai mengamankan, namun kondisi yang terjadi banyaknya supporter yang turun sehingga beberapa petugas melakukan pengamanan yang cukup signifikan saat para supporter atau Aremania memasuki area dalam Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Dan disitulah terjadi kericuhan atau kerusuhan yang menimbulkan beberapa Aremania menjadi korban meninggal dunia usai laga. Seperti itu, Mila. Ya, kemudian Purwanto, berapa lama chaos atau kerusuhan yang terjadi tersebut? Kemudian apakah pihak kepolisian kemudian bisa mengamankan situasi setelah banyaknya orang atau supporter dari Arema FC ini? Baik, usai laga sangat lama sekali Nila karena memang petugas medis juga cukup terbatas pada saat itu. Sehingga beberapa petugas juga kewalahan hingga kami, rekan-rekan media di sana juga ikut menolong para korban yang menjadi korban terkena gas air mata. Jadi pada saat itu setelah kerusuhan, pihak kepolisian atau petugas menembakkan gas air mata menuju ke arah tribun penonton. Kemudian
terjadilah kredit saat itu, para supporter ataupun penonton yang ada di tribun kaget, kemudian panik, sehingga memasuki area dalam Stadion Kanjuruhan, sehingga mereka berjubel untuk keluar, masing-masing keluar. Jadi supporter ataupun Aremania masuk ke dalam, keluar maksud kami keluar stadion berjubel, sehingga disitulah titik kredit Aremania banyak yang meninggal. Sesak nafas karena gas air mata, berjubel, sehingga kebanyakan mereka juga sebagian juga terinjak. Seperti itu, Nila. Untuk pihak kepolisian sendiri seperti apa, Purwanto? Dikabarkan juga bahkan ada 2 anggota polisi yang meninggal dunia dalam insiden ini. Bagaimana keadaan pihak kepolisian pada saat kejadian? Baik, untuk pihak kepolisian sendiri sudah dua orang yang meninggal. Dikabarkan bahwa kemarin juga Kapolda juga merilis bahwa 2 orang petugas kepolisian juga meninggal. Mereka yang meninggal juga pada saat itu mengamankan di salah satu tribun di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Seperti itu, Nila. Baik, dari informasi yang kami dapatkan, Purwanto, bahkan sejumlah pemain begitu ya dari Arema FC juga sampai turun untuk membantu proses evakuasi terhadap para korban. Situasinya seperti apa pada saat itu? Jadi situasi sangat kondisi sekali, Nila, sehingga banyak sekali semua petugas kewalahan, bahkan dari kami awak media sendiri pada saat itu semua ikut menolong juga, termasuk saya yang sempat 2 kali terkena gas air mata, namun kondisi bahwa teman-teman awak media di sini juga baik-baik saja sampai saat ini, dan namun mereka pada saat itu kita memutuskan untuk kemanusiaan untuk menolong para korban di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Seperti itu, Nila. Baik, oke. Purwanto, mungkin bisa kembali Anda gambarkan begitu ya untuk situasi atau kondisi pasca kejadian ini atau pada saat kejadian ini? Baik, pada saat kejadian kreditnya supporter yang banyak meninggal, bahwasanya supporter banyak yang masuk, kemudian petugas kewalahan sehingga beberapa petugas dari pihak kepolisian menembakkan gas air mata ke arah tribun Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, sehingga menimbulkan kepanikan yang terjadi, sehingga Aremania pada saat itu panik dan mereka keluar dari sisi tribun, masing-masing tribun, pintu yang sangat kecil dengan jumlah supporter yang sangat banyak saat itu, sekitar 42.000 orang, sehingga mereka berdesak-desakan untuk keluar menghirup gas air mata, dan mereka kebanyakan juga terinjak. Mereka ingin keluar semua, dan mereka titik meninggalnya banyak berjubel saat mereka keluar tribun Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Seperti itu. Ya, banyaknya korban yang meninggal dunia atau korban tidak bisa kehabisan nafas begitu ya terjadi saat berjubel untuk keluar dari Stadion Kanjuruhan. Purwanto, ini laga antara Arema FC dan juga Persebaya Surabaya. Penonton apakah memang seluruhnya dari Aremania atau ada penonton atau ada supporter dari Persebaya Surabaya juga? Untuk informasi kemarin bahwa yang menonton hanya Aremania saja, karena sudah ada himbauan dari pihak kepolisian bahwa laga ini tidak dihadiri oleh supporter dari Persebaya Surabaya. Seperti itu nih. Setelah adanya sejumlah korban ini, kondisi korban apakah yang masih dirawat saat ini dirawat di rumah sakit mana saja? Sudahkah ada informasi yang berhasil Anda himpun, Purwanto? Baik, untuk informasi sementara para korban masih di rumah sakit setempat, yaitu di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang, kemudian RS Wafa Husada, Teja Husada, dan ada yang dilarikan di Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Kota Malang. Beberapa yang sangat kritis dilarikan ke RSUD Malang, dan sampai saat ini mereka masih menunggu keluarga sanak saudara yang dirawat di masing-masing rumah sakit tersebut. Seperti itu, Nila. Dari informasi yang berhasil Anda himpun, Purwanto, berapa total korban jiwa akibat adanya kerusuhan dalam pertandingan Arema FC Persebaya Surabaya ini? Menurut Kapolda Jawa Timur yang dirilis pada semalam, total yang meninggal korban kerusuhan antara Arema FC melawan Persebaya total 127 orang. Seperti itu.
Baik, terima kasih banyak Purwanto, wartawan Surya Malang melaporkan. Purwanto juga masih akan kami tunggu juga kabarnya setelah ini untuk mengetahui update terkait kerusuhan supporter antara dalam laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Terima kasih Purwanto atas informasinya. Kerusuhan supporter ini terjadi, saudara, seusai pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam, yang mana kericuhan supporter Aremania ini terjadi setelah adanya tembakan gas air mata yang dilesatkan oleh pihak kepolisian. Tadi Purwanto sempat mengatakan bahwa berdesak-desakan terjadi di pintu keluar Stadion Kanjuruhan setelah adanya gas air mata yang ditembakkan oleh pihak kepolisian. Diketahui dalam laga ini Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya. Kapolres Malang AKBP Verly mengatakan sehingga 127 orang dilaporkan meninggal dunia akibat kerusuhan tersebut. Dari 127 orang ini, 2 diantaranya diketahui merupakan anggota kepolisian. Sejumlah korban yang tewas juga langsung dibawa ke Rumah Sakit Wafa, Rumah Sakit Teja Husada, dan RSUD Kanjuruhan. Sampai saat ini diketahui bahwa ada 180 orang yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kekalahan tersebut antara Arema FC versus Persebaya Surabaya memicu kekecewaan para supporter. Kemenangan Persebaya Surabaya ini, saudara, diketahui menjadi kali pertama setelah penantian 23 tahun, yang mana artinya Arema FC untuk pertama kalinya dikalahkan oleh Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, yaitu di kandangnya sendiri. Ungkapan kekecewaan sudah terdengar sepanjang pertandingan. Rasa kecewa ini kemudian diluapkan setelah pertandingan berakhir. Setelah wasit meniup peluit panjang selesainya pertandingan, para pemain tak punya banyak waktu untuk saling bersalaman sebagai bentuk penghormatan. Pemain Persebaya Surabaya dilaporkan langsung berlari ke ruang ganti, sementara para pemain Arema FC yang didampingi manajemen awalnya mendekati tribun Stadion Kanjuruhan untuk meminta maaf kepada para supporter. Namun tak lama setelah itu salah satu supporter menaiki pagar masuk ke lapangan, kemudian disusul sejumlah supporter lainnya. Para pemain Arema FC ini bergegas masuk ke dalam ruang ganti. Supporter yang kecewa turun ke lapangan dan kerusuhan mulai terjadi di Stadion Kanjuruhan. Akibat kerusuhan ini, kerusakan pun terjadi, diantaranya kerusakan videotron, pagar stadion, hingga beberapa kursi. 4 mobil milik anggota kepolisian juga terguling dan terbakar di area stadion. Hal ini memicu kepolisian dan pihak terkait untuk melakukan upaya demi menenangkan massa dengan menggunakan gas air mata. Naas, lesatan gas air mata ini membuat banyak supporter panik dan berusaha keluar dari Stadion Kanjuruhan. Akibatnya 34 orang dikabarkan meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan saat kerusuhan tersebut, sementara sisanya dilaporkan meninggal dunia saat mendapatkan perawatan oleh tim medis.
Pertandingan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober berujung duka, yang mana dilaporkan sebanyak 127 orang meninggal dunia. Pihak kepolisian kemudian membeberkan apa alasan pihaknya menembakkan gas air mata saat sejumlah supporter memprotes setelah Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya untuk pertama kalinya setelah 23 tahun. Diketahui Tribuners, kekalahan ini memicu kekecewaan para supporter hingga berakhir anarkis. Kemenangan Persebaya Surabaya atas Arema ini diketahui pertama kalinya setelah penantian selama 23 tahun. Pihak kepolisian mengatakan alasan memilih menembakkan gas air mata pada kericuhan supporter seusai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta mengatakan tindakan polisi menembakkan gas air mata lantaran sebab akibat. Niko menuntutkan polisi sebenarnya telah memberikan imbauan pada supporter agar tidak turun ke lapangan setelah laga berakhir. Niko menambahkan imbauan petugas tersebut tidak diindahkan oleh sejumlah supporter. Hingga akhirnya supporter tumpah ruah ke dalam lapangan, mengejar pemain Arema FC yang hendak berjalan menuju ke ruang ganti. Niko menuturkan supporter begitu kecewa dengan penampilan Arema FC. Upaya-upaya pencegahan juga telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Bahkan sejumlah supporter Arema FC dilaporkan melakukan pemukulan terhadap petugas kepolisian. Akhirnya, lepasan gas air mata pun dilakukan oleh pihak kepolisian seusai sejumlah supporter menyerang petugas dan merusak mobil polisi. Niko begitu menyesalkan peristiwa maut tersebut terjadi dalam sepak bola Indonesia. Padahal menurutnya, pihak kepolisian selama ini telah menjalin komunikasi baik dengan supporter Arema. Niko pun berharap bahwa insiden maut dalam sepak bola ini tidak terjadi kembali. Kekalahan ini diketahui kekalahan Arema FC atas Persebaya Surabaya merupakan pertama kalinya. Diketahui ungkapan kekecewaan ini terdengar di sepanjang pertandingan. Rasa kecewa langsung diluapkan oleh sejumlah supporter akibat adanya kekalahan dari Persebaya Surabaya. PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai operator kompetisi Liga 1 pun akhirnya mengambil keputusan tegas untuk menghentikan gelaran Liga 1 selama 1 pekan. Keputusan ini diambil setelah peristiwa pilu pada pekan ke-11 lanjutan Liga 1 2022-2023. Peristiwa itu terjadi pada pertandingan Derby Jawa Timur yang mempertemukan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Sabtu 1 Oktober. Seusai pertandingan yang berhasil dimenangkan oleh tim tamu Persebaya dengan skor 2-3. Terjadi keributan massal di dalam dan di luar stadion. Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita sangat menyesalkan peristiwa tersebut. Ahmad Hadian Lukita juga menegaskan pihaknya memutuskan bahwa kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 dihentikan selama sepekan. Nantinya pihak PSSI akan melakukan investigasi mendalam atas temuan ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah menunggu. Pertama-tama kami dari jajaran
Forkopimda yang hadir dari Kabupaten Malang. Di sini hadir bersama saya Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, kemudian Bapak Dandim, Bapak Kapolres Malang, dan tentunya Bapak Bupati Malang, serta Ketua DPRD Kabupaten Malang, dan juga Bapak Wakil Bupati Malang, jajaran TNI Polri yang melaksanakan pengamanan. Pertama-tama kami menyesalkan dan prihatin serta berduka cita atas terjadinya kejadian ini, di mana terjadi pertandingan sepak bola antara Aremania dan Persebaya. Polri beserta penyelenggara serta instansi terkait. Laga Arema FC versus Persebaya Surabaya yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang berakhir duka. Sejumlah pihak menuntut bahwa PSSI dan juga Menpora bertanggung jawab atas tewasnya setidaknya 127 korban yang merupakan supporter dari Arema FC. Dalam laga tersebut diketahui bahwa Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya untuk pertama kalinya dalam 23 tahun. Persebaya Surabaya awalnya lebih dulu memimpin dengan skor 2-0 lewat Silvio Junior dan juga Leo Lelis. Arema FC kemudian mampu menyamakan skor menjadi 2-2 jelang turun minum lewat brace dari Abel Kamara. Namun Arema FC gagal di babak kedua. Untuk mempertahankan momentum permainan bagusnya, Singo Edan ini kebobolan lewat Sho Yamamoto yang membuat Persebaya pulang dengan 3 poin. Akibatnya, sejumlah supporter yang merasa kecewa kemudian berbuat anarkis hingga membuat setidaknya 127 orang meninggal dunia akibat insiden ini. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menyatakan duka yang mendalam atas meninggalnya 127 supporter seusai pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada Sabtu malam. Pihaknya kemudian menuntut sejumlah pihak yang terkait seperti PSSI hingga Kemenpora untuk bertanggung jawab, termasuk memberikan santunan kepada korban hingga aparat kepolisian harus mengusut tuntas apa sebenarnya penyebab kerusuhan tersebut. Ketua PSI mengatakan bahwa permasalahan ini harus diselesaikan secara terang-benderang. Menurutnya, PSSI dan Kemenpora harus bertanggung jawab atas kejadian yang disebutnya sebagai kejadian yang sangat mengerikan ini. Dengan kejadian ini, menurutnya akan timbul potensi Liga Indonesia akan dibekukan oleh FIFA dalam jangka waktu yang relatif panjang. Kerusuhan supporter diketahui terjadi seusai pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan. Pemicu kerusuhan tersebut diketahui setelah Arema kalah dari Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Akibat kerusuhan tersebut ratusan orang meninggal dunia. Sementara itu, Kapolres Malang AKBP Verly Hidayat menyebut ada 127 orang meninggal dunia akibat kejadian ini. Seluruh korban yang meninggal dunia langsung dilarikan ke rumah sakit. Ucapan duka atas meninggalnya supporter Arema FC ini juga disampaikan oleh Ketua Umum PSSI. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI selaku induk organisasi sepak bola tanah air tersebut menyampaikan ucapan bela sungkawanya. Dalam pernyataannya, PSSI juga menyesalkan insiden kerusuhan yang terjadi di akhir laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menyampaikan duka cita yang mendalam. PSSI juga menyesalkan tindakan dari supporter Aremania. Pria yang akrab disapa Iwan Bule ini mengatakan bahwa PSSI akan membentuk tim investigasi dan akan segera berangkat ke Malang untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik kerusuhan yang menyebabkan setidaknya 127 orang meninggal dunia. Iwan Bule menambahkan bahwa PSSI mendukung pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus kerusuhan tersebut. Insiden ini diketahui
sangat mencoreng wajah sepak bola di Indonesia. Selain itu, Iwan Bule juga mengatakan bahwa terjadinya insiden tersebut akan berimbas dengan tim Arema FC selaku tuan rumah. Ia mengatakan bahwa Arema FC akan dilarang menjadi tuan rumah selama sisa kompetisi musim ini. Selamat pagi pemirsa Surya dan Tribuners. Saat ini kami melaporkan situasi terkini di depan gerbang Stadion Kanjuruhan yang menjadi saksi bisu kericuhan yang terjadi semalam pada laga Arema FC melawan Persebaya. Nah, di depan saya kali ini terpampang sebuah bangkai mobil yang terbakar oleh oknum supporter pada saat itu. Dan beginilah pemirsa untuk kondisi mobilnya, masih belum dievakuasi dan masih terpampang di depan gerbang dari Stadion Kanjuruhan. Tampak mobil tersebut terbalik, posisinya terbalik dengan seluruh bagian habis terbakar. Mobil ini jenisnya sedan ya pemirsa. Dan bisa Anda saksikan semua, tidak ada satupun bagian mobil yang utuh. Semuanya terbakar oleh api. Dan situasi di sekitarnya juga warga banyak mendatangi Stadion Kanjuruhan untuk melihat kondisi terkini di depan Stadion Kanjuruhan. Arus lalu lintas juga nampak padat karena para warga banyak berhenti untuk melihat kondisi terkini di stadion tersebut. Jadi saat kejadian berlangsung diduga mobil ini memang sengaja dibalikan oleh oknum penonton dan kemudian dibakar. Dan saat ini di sekitar mobil juga sudah dipasang garis polisi dan kemungkinan akan segera dievakuasi hari ini pula, seperti informasi yang kami dapat begitu. Dan beginilah pemirsa kondisi di depan Stadion Kanjuruhan. Beberapa bagian stadion nampak sudah dipasang garis-garis polisi seperti yang ada di depan saya ini. Bagian yang di garis polisi rata-rata memang bekas terjadinya kebakaran ya. Dan seperti inilah gambaran situasi pada saat selesai laga Arema FC melawan Persebaya. Dan stadion tidak ditutup, warga masih bisa melewati atau memasuki stadion. Ya, kami mendapatkan data sejumlah identitas dari korban yang meninggal dunia.
buntut kericuhan seusai laga antara Arema FC versus Persebaya Surabaya yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut kami tampilkan, ini adalah nama-nama korban yang menjadi korban meninggal dunia dari insiden tersebut. Data yang berhasil kami himpun ini, saudara, merupakan data sementara yang telah berhasil didapatkan dari data yang dibuat oleh pihak kepolisian dan juga sejumlah pihak terkait. Dari total 127 korban yang meninggal dunia, setidaknya baru ada 78 sekian yang berhasil diidentifikasi oleh pihak kepolisian. Dari data tersebut, sejumlah korban yang meninggal dunia, seperti diantaranya adalah ada Muhammad Arifin menjadi korban meninggal, kemudian sejumlah nama lain seperti apa yang sedang Anda saksikan saat ini, saudara. Ini adalah hasil data yang berhasil tim kami himpun. Ada sejumlah korban dari Kecamatan Tumpang, kemudian ada korban juga dari Kecamatan Wagir, Kromengan, Sumber Pucung, dan lain sebagainya. Ada sejumlah korban yang meninggal dunia ini saat ini diketahui masih berada di rumah sakit untuk dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian. Ini adalah kolom pertama dari korban-korban yang meninggal dunia dan selanjutnya akan kami tampilkan kolom kedua dari korban-korban yang meninggal dunia akibat kericuhan yang terjadi antara Arema FC versus Persebaya Surabaya. Selain korban yang meninggal dunia ini, data yang kami himpun, pihak kepolisian dan juga pihak terkait juga ada yang melabeli korban meninggal dunia ini dengan label X, seperti ada di kolom selanjutnya. Label X ini diduga bahwa belum diketahui identitas dari korban yang meninggal dunia akibat kericuhan tersebut, namun sudah diketahui secara singkat sosoknya, namun belum diketahui nama dari korban tersebut. Bisa kami sampaikan, saudara, bahwa sampai saat ini ada 127 korban yang meninggal dunia, namun pihak kepolisian belum membeberkan data kembali korban-korban yang meninggal dunia ini. Bahkan diketahui ada setidaknya 180 orang yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya ini menyebabkan kericuhan pada Sabtu malam. Kita kembali kolom pertama dari data korban yang meninggal dunia akan saya bacakan, saudara, korban-korban yang meninggal dunia. Di antaranya adalah Muhammad Arifin yang berusia 45 tahun, kemudian ada pula Hasfi Al-Wafi, ini masih berusia 16 tahun, kemudian ada Roni Setiawan berusia 23 tahun, ada pula Nia Anggraini merupakan perempuan berusia 20 tahun, Devito Andreas berusia 17 tahun, Via 27 tahun. Selanjutnya adalah korban bernama Gebi Asta Putri, perempuan berusia 37 tahun, ada Tasya yang berusia 16 tahun, ada pula Evi Nurrosidah, perempuan berusia 22 tahun, Lala, perempuan berusia 14 tahun. Korban selanjutnya adalah Hendrik Gunawan, berusia 21 tahun, Debi Asta Putri 20 tahun, Radina Astrid Yuvitasari, korban akibat kerusuhan antara supporter Arema FC dalam laga Arema versus Persebaya Surabaya. Radina Astrid Yuvitasari yang berusia 20 tahun, kemudian Muhammad Hafiz Aprilianto berusia 19 tahun,
Audi Nesia Alfiari, perempuan berusia 12 tahun. Sifwa Dinar, perempuan berusia 17 tahun. Bregi Kusuma yang berusia 20 tahun, kemudian Agus Riansyah Pratama Putra berusia 20 tahun, ada korban bernama Gabriel berusia 16 tahun, Faiz Al-Fikri berusia 18 tahun, nomor 48 yakni Ratna Indriani berusia 26 tahun, Firman Nur Abidin berusia 32 tahun, Rizal Ilhamin yang berusia 18 tahun, kemudian Gaby Setiawardani, seorang wanita berusia 16 tahun. Korban selanjutnya adalah Moh Irsyad Al-Junet, berusia 20 tahun. Kemudian Citra Ayu Amelia yang berusia 15 tahun. Korban akibat kericuhan supporter ini yakni adalah Salsa Yonas Octavia yang berusia 39 tahun. Kemudian Revano Prasetyo berusia 15 tahun. Ada pula Wildan Ramadhani yang berusia 19 tahun. Abian Hashi Rifki 18 tahun, Andika Bayu Pradana 20 tahun, korban Ade Sulistyo Hadi berusia 16 tahun, kemudian Andi Setiawan yang berusia 33 tahun, ada pula korban Johan Adam Nur Alamsyah yang berusia 18 tahun, Farza Dwi Kurniawan berusia 20 tahun, Vicky Bagas yang berusia 20 tahun, Novita Ramadhani perempuan berusia 18 tahun, ada korban juga yang berusia 14 tahun yakni Aisyah Najwa Aswinanti, dan korban selanjutnya adalah Yogi Ade Aprilia yang berusia 19 tahun. Kemudian selanjutnya ini adalah masih data korban yang saat ini dirawat di RSUD Kanjuruhan dan juga RRSA Tribuners. Di antaranya adalah perempuan bernama Lili 15 tahun, kemudian Gary Eka Saputra 20 tahun, Anissa Khotija 16 tahun, kemudian Raflian Ardinata korban yang berusia 20 tahun, ada Ahmad Lutfi Arifin yang berusia 22 tahun. Kemudian Gibran Reka Elvano berusia 2 tahun. Ada Nabila Eka Fitri Az-Zahra yang berusia 21 tahun. Ada pula korban Rizky Sofyan Mukti berusia 17 tahun. Aji Setyo Nugroho 20 tahun. Anggi Maulana berusia 24 tahun. Adam Hayatul Maki yang berusia 17 tahun. Dan sejumlah korban, nama-nama yang ada di bawah ini belum diketahui data pasti dari korban-korban tersebut, Tribuners. Update terkini yang berhasil kami kami kembali melaporkan terkait jumlah korban yang meninggal dunia dalam laga Arema FC versus Persebaya Surabaya yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober. Data yang berhasil kami himpun saat ini ada sebanyak 153 korban yang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Dalam laga ini, Singo Edan berhasil ditumbangkan Bajul Ijo dengan skor 2-3. Persebaya Surabaya lebih dulu memimpin dengan skor 0-2 lewat Silvio Junior dan juga Leo Lelis. Arema FC mampu menyamakan skor menjadi 2-2 jelang turun minum lewat Bres Abel Kamara. Arema FC di babak kedua gagal mempertahankan momentum permainan bagusnya. Singo Edan kemudian kebobolan lagi lewat Soya Momoto yang membuat Persebaya pulang dengan 3 poin. Sebanyak 153 korban diketahui meninggal dunia hingga update pagi ini akibat kisruh laga sepak bola Arema FC versus Persebaya Surabaya yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. 153 orang tersebut dirawat terpisah di rumah sakit terpisah di Malang, di antaranya adalah Rumah Sakit Wafa Husada 101 korban, Rumah Sakit Teja 34 korban, RRSA 2 korban, Klinik Sakafila 4 korban. Kemudian Rumah Sakit Hasta Husada 4 korban, Rumah Sakit Mitra Del 5 4 korban, dan Rumah Sakit Madifa Husada 4 korban.
Sementara korban luka ringan dan berat juga tersebar di beberapa rumah sakit terdekat di stadion. Korban meninggal dunia diantaranya merupakan anggota kepolisian, kemudian supporter Arema FC, yang kini masih dalam proses pendataan. Ada 2 anggota polisi yang meninggal dunia adalah Brigadir Andik dari Polres Tulungagung yang berdinas di Polsek Sumber Gempol. Kemudian ada korban Bribtu Fajar yang bertugas di Polres Trenggalek. Kisruh ini bermula dari laga yang berlangsung panas dengan hasil skor 2-3 Tribuners. Kekalahan Arema membuat supporter tak terima dan memasuki area lapangan hijau. Saat kerusuhan terjadi, polisi menembak gas air mata setelah para supporter masuk ke area lapangan dengan jumlah yang semakin banyak dan mulai beringas. Beruntung, pemain dari Persebaya Surabaya langsung meninggalkan lokasi menggunakan 4 mobil Polri. Kerusuhan makin besar di mana sejumlah flare dilemparkan termasuk benda-benda lainnya. Petugas keamanan gabungan TNI Polri pun kewalahan mengatasi amukan supporter yang jumlahnya begitu banyak. Demikian juga dengan tenaga medis yang juga kewalahan melayani supporter yang pingsan dan sesak nafas akibat tembakan gas air mata. Sejumlah fasilitas dan kendaraan pun menjadi korban amukan para supporter. 2 unit mobil polisi dibakar dan 1 mobil lainnya rusak parah. Ini wis diambil semua tapi Mas Denny ya? Ini apa korban-korban? Ya, kami akan melaporkan bagaimana kondisi terkini di Rumah Sakit Wafa Kepanjen. Ini adalah satu dari rumah sakit yang dipakai untuk merawat sejumlah korban yang menjadi korban buntut kericuhan antara saat laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Di Rumah Sakit Wafa Kepanjen ini diketahui sejumlah korban masih menjalani perawatan intensif dari pihak rumah sakit. Mereka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Wafa Kepanjen seusai kejadian setelah laga yang berlangsung pada Sabtu 1 Oktober malam. Berikut kami tampilkan, ini adalah rekaman video bagaimana kondisi terkini di Rumah Sakit Wafa Kepanjen. Di Rumah Sakit Wafa Kepanjen ini, saudara, diketahui sejumlah korban masih menjalani perawatan intensif. Sementara saya live sampai di sini dulu, nanti akan saya kabari update berikutnya terkait korban Arema. Kericuhan yang terjadi dalam laga Arema FC versus Persebaya Surabaya yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang ini diketahui terjadi setelah Singo Edan berhasil ditumbangkan Bajul Ijo dengan skor 2-3. Persebaya lebih dulu memimpin dengan skor 0-2 lewat Silvio Junior dan juga Leo Lelis. Arema FC kemudian mampu menyamakan skor menjadi 2-2 jelang turun minum lewat brace dari Abel Kamara. Arema FC di babak kedua gagal mempertahankan momentum permainan bagusnya. Singo Edan kebobolan dari gol Soyamamoto yang membuat Persebaya pulang dengan 3 poin kemenangan. Tak terima dengan hasil buruk itu, Aremania yang merupakan supporter dari Arema FC langsung mengamuk selepas laga. Dalam laga ini bisa kami konfirmasi bahwa hanya ada supporter dari Aremania saja, karena supporter dari Persebaya Surabaya memang sudah ada imbauan atau larangan untuk ikut menonton laga tersebut. Penonton masuk ke dalam lapangan dan merusak mobil polisi serta membakar benda-benda yang ada di sekitar stadion.
Akibat ulah supporter ini sampai membuat pihak aparat keamanan memukul mundur, termasuk memakai gas air mata. Kita sudah bisa menampilkan, saudara, ini adalah kondisi terkini di Rumah Sakit Wafa Kepanjen. Lokasi sejumlah korban menjalani perawatan di rumah sakit. Berikut kami hadirkan video lengkapnya untuk Anda. Di Rumah Sakit Wafa Kepanjen ini diketahui bahwa sejumlah korban langsung dilarikan ke rumah sakit tersebut seusai kejadian. Hingga pagi ini sejumlah korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Wafa Kepanjen. Selain di Rumah Sakit Wafa Kepanjen, ada beberapa rumah sakit juga yang menjadi rujukan para korban yang menjadi korban kericuhan setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Atau sanak keluarganya dari pihak rumah sakit masih belum mau dikonfirmasi. Tadi saya juga sempat ketemu dengan direktur rumah sakit, namun seluruh pendataan sudah diserahkan ke Dinkes agar tidak salah data atau satu data. Dan di rumah sakit ini juga dipasang tempat informasi tentang korban Arema. Ini ada kedatangan dari mungkin anggota keluarga yang mencari data korban. Dari keterangan Bapak Direktur Wisada tadi bahwa hanya tinggal satu korban luka ringan yang berada di sini. Namun untuk korban-korban yang sudah meninggal sudah didistribusikan ke RSUD dan RSUD Kanjuruhan dan RSAA Kota Malang. Saya masih belum bisa wawancara dengan keluarga korban karena tadi saya sudah berusaha mendekati salah seorang ibu yang katanya sembab dan katanya mencari informasi tentang keluarganya, namun dia tidak bersedia diwawancarai. Ini yang sedang mencari keluarganya. Mas, aku dari media boleh wawancara? Iya. Apa Mas? Hah? Dari korban Pak. Oh iya. Oh iya, ini saya sudah wawancara tapi mereka masih tidak mau diwawancarai, tapi menyatakan sedang ke rumah sakit karena mencari korban yang masih belum ketemu. Tadi masih belum jelas apakah temannya atau dengan saudara apa.
Dari media, Pak. Masih nyari gitu ya? Apa? Ini juga nyari, Pak. Oh, anaknya. Siapa yang dicari? Oh, gitu. Bentar. Iya. Itu memang izin pamitnya nonton. Iya, ada punya. Oh, Ini di sini tadi nyari kemana aja, Pak? Masih dari Teja sampai sini aja. Masih sekarang mau ke Kanjuruhan. Belum bisa dihubungi. Belum bisa dihubungi sampai sekarang. dia berangkat dengan Dengan saudara-saudara ini ibunya itu bapaknya. Ya, anaknya tuh berangkat nonton bola sama siapa, Pak? Ya, banyak teman-teman nih. dari mana, Pak? Dari Blembeng. Oh, dari Blembeng berangkat. Masih ingat, Pak, dari Blembeng berangkat jam berapa? Nggak tahu ya. Oh, sampai sekarang belum bisa dihubungi, Pak ya? Belum bisa. Yaudah, Pak, ya, mohon maaf ya. Namanya Pak siapa? Bapak Soleh. Pak Soleh dari Blembeng ya. Iya. Halo, saya merantau. Oh, Pak, Bapak juga nyari keluarganya? Iya, sama. Oh, iya, sama dari Blembeng. Iya. Oh, boleh wawancara bentar, Pak? Kenapa? Boleh wawancara sebentar, Pak, dari Surya. Maksudnya yang dicari siapa, Pak? Keponakan. Keponakan. Oh, dari Blembeng. Terus masih sama rombongan ini berangkatnya? Iya. Oh, satu Ini yang dicari siapa, Pak? keponakan. Namanya siapa? Rahmat Prayuka. Kelas? Sudah usia Pak? berapa? Sekolah atau udah kerja? Sudah kuliah. Oh, memang kemarin pamitnya ingin nonton derby Arema Persebaya. Terus kok mencari kesini ini kena ada info kalau di Wafa semua gitu, Pak? Anaknya tuh nggak bisa. Katanya nggak bisa dihubungi. Oh, akhirnya sejak jam berapa, Pak? Ya sejak tadi malam. Oh, sejak tadi malam. Sudah ke Wafa sama Teja. Teja. Oh, di situ Iya. Di Teja Wisata. Oh, iya. Kalau di sini, Pak, di data ini nggak ada? Nggak ada. Kelas berapa, Pak, adiknya? Kuliah. Ini umurnya umur 23. Kuliah di Lihat Tomo PJK. Oh, Iki Budi Utomo. Apa, Pak? Oh, harapannya mungkin apa? Ya, Ada ketemu ya. Iya. Apa namanya, Pak? Sama saya. Namanya Maskur. Maskur. Maskur saya Pak D-nya. Maskur. Oh, Pak D-nya. Ya, kita ya. Makan nuwun, Pak. Ya. Semoga didapatkan. Ya, ini tadi saya juga sudah berbincang dengan Pak D, salah satu terduga mungkin korban ya, tapi namanya Pak Pur. Dia itu mencari ponakannya yang kuliah di Kip Budi Utomo. Dia itu pamitnya memang menonton pertandingan bola, tapi sejak tadi malam sudah tidak bisa dihubungi sehingga mencari ke dua rumah sakit yang ada di Kepanjen, yaitu Wafa Husada dan Teja Husada. Ini nampaknya semakin banyak yang datang. Saya kembali ke ruang informasi korban Arema. 16 tahun. Ini dibawa pulang, Bu. Oh, sudah dibawa pulang. Dibawa pulang oleh keluarganya sendiri. Oh, Nggih. Kita sih tadi ke rumah sakit ini. Ini yang di sini, Pak ya? Iya. Yang pasien teridentifikasi saja. Yang tanpa identitas sudah dikirim semua ke RSSA. Dari ruangan ini saya dapat informasi bahwa pasien yang tidak teridentifikasi
dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Informasinya ada 18 orang. Jadi yang di Wafausada ini sudah teridentifikasi semua, ada nama-namanya. Wiwit. Anu ambulane Sitirejo. PMI. Ambulane Sitirejo. Sitiarjo. Situasi di Rumah Sakit Wafausada masih cukup ramai. Yang menarik di sini banyak mobil-mobil ambulan dari puskesmas dari berbagai kecamatan di Kabupaten Malang itu parkir di sini. Ini kedatangan mobil jenazah dari Pemkab Malang. Kita belum ada info ini yang dijemput siapa. Di sana ini ada info itu ya? Iya. Tapi yang di sini kurang, tinggal 1 orang yang dirawat itu ringan, luka ringan. Mau nang TKP ya? Iya. Live kok aku. Lewat nang istri krono sih. Tapi gak live. Tinggal alas. Itu juga dari hotel. Oh, enggak. Ini daftar nama yang masuk daftar korban di Rumah Sakit Wafausada. Laga Arema FC versus Persebaya Surabaya di ajang Liga 1 memakan korban jiwa saudara. Supporter turun ke lapangan setelah laga Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan berakhir. Tindakan supporter Arema ini tak lepas dari kekalahan Singoedan 2-3 dari Persebaya Surabaya. Pihak keamanan kemudian mencoba mengamankan para pemain terlebih dahulu sebelum mengurai massa. Kemudian tembakan gas air mata dilontarkan untuk mengurai massa yang turun ke lapangan. Akan tetapi lontaran gas air mata tersebut harus dibayar mahal.
supporter mengalami sesak napas dan tak sedikit dari mereka yang jatuh pingsan. Lebih buruk lagi, gas air mata tersebut memakan korban. Hingga saat ini dilaporkan ada sebanyak 153 korban meninggal dunia. Dalam aturan FIFA terkait pengamanan dan keamanan stadion, penggunaan gas air mata diketahui tidak diperbolehkan. Lebih tepatnya, aturan ini tertulis di pasal 19B soal pengamanan di pinggir lapangan. Jika mengacu pada pasal 19B tersebut, pihak keamanan laga Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan telah melanggar aturan FIFA. Efek dari gas air mata ini mulai bereaksi ketika terpapar ke kulit, terutama di kulit wajah dan juga mata. Mereka yang terpapar gas air mata akan merasa nyeri dan juga pedih. Rasa nyeri dapat berlangsung pada jangka waktu sekitar 1 jam jika tidak langsung diatasi. Bahkan efek nyeri ini masih dapat berlangsung selama 5 jam setelah terkena lemparan gas air mata. Sebelumnya pihak kepolisian mengungkapkan apa alasannya memilih menembakkan gas air mata pada kericuhan supporter usai laga antara Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober malam. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta mengatakan tindakan polisi menembakkan gas air mata lantaran sebab akibat. Niko mengatakan polisi sebenarnya telah memberikan imbauan pada supporter agar tidak turun ke lapangan. Niko menambahkan, imbauan petugas tersebut justru tidak diindahkan oleh kelompok supporter. Hingga akhirnya supporter tumpah ruah ke dalam lapangan mengejar pemain Arema FC yang hendak berjalan menuju ke ruang ganti. Niko menuturkan bahwa supporter begitu kecewa dengan penampilan Arema FC. Akibat insiden ini, Niko pun menyesalkan peristiwa maut tersebut terjadi di sepak bola Indonesia. Menurutnya, pelepasan gas air mata ini dilakukan setelah sejumlah supporter justru menyerang pihak kepolisian sampai melakukan perusakan dan juga merusak mobil pihak kepolisian. Gas air mata tersebut seperti video yang Anda saksikan saat ini, Tribuners, diduga memang dilemparkan ke arah tribun penonton. Diketahui bahwa pemicu kerusuhan tersebut diduga karena ribuan orang dari tribun penonton masuk ke lapangan seusai Arema FC dikalahkan Persebaya dengan skor 2-3. Kapolres Malang AKBP Verly Hidayat pagi tadi menyebut korban sebanyak 127 orang, namun saat ini dilaporkan bahwa korban sudah bertambah menjadi 153 orang. Data ini di antaranya adalah 2 anggota kepolisian yang juga ikut menjadi korban meninggal dunia. Sejumlah korban yang tewas telah dibawa ke Rumah Sakit Wafa, Rumah Sakit Teja Husada, dan juga RSUD Kanjuruhan. Sampai saat ini juga dilaporkan ada setidaknya 180 orang yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kemenangan Persebaya Surabaya atas Arema FC ini menjadi kali pertama dalam penantian 23 tahun, yang artinya Arema FC untuk pertama kalinya dikalahkan oleh Persebaya Surabaya di kandangnya sendiri. Diduga hal ini yang menyebabkan kekecewaan dari kubu tuan rumah Arema FC.
Supporter Persebaya Surabaya diminta tidak larut dalam euforia kemenangan atas pertandingan tandang Liga 1 antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dengan skor 2-3 di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam. Ajakan tersebut disampaikan oleh Andi Peci, pentolan bonek, demi menghormati para korban meninggal dunia dalam kerusuhan di pertandingan tersebut. Untuk menghormati para korban meninggal yang mayoritas adalah Aremania, Andi Peci juga meminta agar bonek tak melakukan acara penyambutan kedatangan tim Persebaya di Surabaya. Hal ini dituliskan Andi Peci dalam akun Twitter miliknya dan juga akun Instagram pribadinya. Seperti diketahui, konvoi penyambutan tim Persebaya di Surabaya sudah menjadi tradisi setelah Persebaya bertanding di luar kandang, terlebih setelah menghadapi tim rival. Apalagi dalam pertandingan ini Persebaya menang 2-3 melawan Arema FC di kandang Arema FC untuk pertama kalinya setelah 23 tahun. Namun untuk kali ini Andi Peci mengimbau agar bonek tak melakukan acara penyambutan karena pertandingan berakhir tragis lantaran merenggut ratusan nyawa yang mayoritas adalah Aremania. Arema FC harus menelan pil pahit dalam derby Jatim pada pekan 11 Liga 1 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang seusai kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya pada Sabtu malam. Dalam pertandingan yang berlangsung cukup sengit ini, Arema FC akan terus menekan sejak awal babak pertama. Namun justru kebobolan 0-2 lewat gol Silvio Junior di menit 8 dan juga gol Leo Lelis di menit 33. Supporter Arema diketahui membopong korban dalam kerusuhan antara massa supporter melawan polisi yang melakukan pengamanan di pertandingan sepak bola antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada Sabtu malam ini. Diketahui sejumlah supporter Arema ini juga berusaha membopong korban dalam rusuh antara massa supporter melawan polisi yang melakukan pengamanan di pertandingan sepak bola tersebut. Terkait berjalannya laga ini, saudara, Arema FC setelah gagal dalam babak pertama dengan skor 0-2, Arema kemudian bisa membalas ketertinggalan lewat gol yang dicetak oleh Abel Kamara di menit 42. Dalam tendangan penalti Abel Kamara di menit 47. Di babak kedua ini Bajul Ijo kembali mencetak gol dan gol tersebut menjadi kemenangan Bajul Ijo setelah 23 tahun tak pernah menang di kandang Singoedan. Gol kemenangan 2-3 Persebaya dicetak di menit 51 oleh Sho Yamamoto. Sejatinya Arema FC sudah berusaha menyamakan kedudukan dengan melakukan pergantian pemain. Sayangnya, taktik yang diracik oleh Javier Roca tak mampu mengalahkan taktik yang diracik Aji Santoso, pelatih Persebaya Surabaya. Wilayah Stadion Kanjuruhan yang pada pagi ini petugas telah menutup total akses menuju Stadion Kanjuruhan dan melarang warga yang tidak berkepentingan untuk memasuki area stadion. Alhasil pada pagi ini area stadion steril dari warga yang tidak berkepentingan di dalam stadion begitu. Dan beberapa dari objek yang terbakar ataupun rusak akibat dari peristiwa semalam telah dipasang garis polisi. Seperti mobil Korps Brimob di depan saya ini. Ini adalah batas yang dibuat oleh petugas stadion agar warga tidak mendekati area dalam Stadion Kanjuruhan.
Inilah kondisinya pemirsa. Warga tidak diperkenankan masuk kecuali petugas-petugas ataupun warga yang memang berkepentingan di dalam stadion ini. Nah, seperti inilah larangan petugas kepada warga yang masuki. Namun sepertinya ini adalah pedagang yang barang dagangannya masih di dalam stadion dan tidak mengambil. Ya, demikian pemirsa yang dapat kami laporkan. Selamat pagi. Laga Arema FC versus Persebaya Surabaya di ajang Liga 1 2022-2023 memakan korban jiwa. Supporter turun ke lapangan setelah laga Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan berakhir. Bisa dikonfirmasi Tribuners bahwa tidak ada kuota untuk supporter dari Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan dalam laga Sabtu 1 Oktober malam. Satu stadion dilaporkan diisi seluruhnya Aremania tanpa ada bonek. Karena memang ada larangan bonek, yakni supporter dari Persebaya Surabaya untuk datang dalam laga tersebut. Tragedi Arema FC versus Persebaya Surabaya ini masih menjadi perbincangan hangat sampai Minggu 2 Oktober hari ini. Meski ada dua klub yang bertanding, namun menurut Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat, seisi stadion hanya dipenuhi oleh supporter Arema FC. Disampaikan pihak kepolisian, panitia tidak memberikan satupun kuota untuk pendukung Persebaya atau bonek. Kapolres mengatakan panitia pelaksana pertandingan memang diminta untuk tidak memberikan kuota untuk supporter Persebaya Surabaya. Saat pertandingan berlangsung, AKBP Ferly Hidayat mengatakan jumlah penonton yang hadir diperkirakan sebanyak 42.000 orang dan semuanya adalah Aremania. Pihak kepolisian mengatakan bahwa pertandingan berlangsung dan sempat mengamankan beberapa supporter Persebaya Surabaya yang nekat akan masuk ke dalam stadion. Pemicu awal terjadinya kerusuhan antara supporter Arema FC juga akhirnya terjawab. Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta buka suara soal tembakan gas air mata terhadap supporter Arema FC di tribun yang memicu tragedi Kanjuruhan Arema FC di Malang ini.
Kapolda Jawa Timur mengatakan penembakan gas air mata sudah sesuai dengan prosedur untuk menghalau upaya oknum supporter yang mencoba merangsek turun ke lapangan dan berbuat anarkis. Para supporter diketahui berlarian ke salah satu titik di pintu 12 Stadion Kanjuruhan. Saat terjadi penumpukan itulah banyak yang mengalami sesak napas. Niko mengatakan dari sekitar 42.288 supporter, tidak semuanya turun ke lapangan. Hanya sekitar 3.000 orang yang merangsek ke dalam lapangan. Niko mengatakan korban tewas dalam insiden ini diketahui masih akan terus bertambah. 2 di antara korban tewas diketahui merupakan anggota kepolisian. Sebagian korban tewas di Stadion Kanjuruhan dan sisanya 93 orang diketahui meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Niko sangat menyayangkan supporter yang tidak mematuhi aturan hingga menyebabkan tragedi ini terjadi. Menurutnya, apabila supporter mematuhi aturan, peristiwa ini tak akan terjadi, termasuk lesatan gas air mata juga tidak akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Pemicu kerusuhan diduga karena ribuan orang dari tribun penonton yang masuk ke lapangan seusai Arema FC dikalahkan Persebaya dengan skor 2-3. Hal ini merupakan pertama kalinya setelah 23 tahun terakhir Persebaya Surabaya tidak pernah menang di kandang Arema FC. Iya, kami telah menghimpun wawancara dengan Bupati Malang yang turut menanggapi kericuhan pasca laga Arema versus Persebaya Surabaya. Saudara, berikut kami hadirkan wawancara lengkapnya untuk Anda. Sampai berakhir dan memandu di lapangan dan dinas kesehatan setelah terjadi ini saya perintahkan semua ambulan kita kerahkan hampir 50 ambulan untuk mengevakuasi korban yang ada. Yang kedua, yang sehat saya sudah perintahkan seluruh rumah sakit untuk dirawat tanpa melihat identitas, karena bagian tidak bawa identitas. Itu tadi laporan bagaimana rawat semuanya rawat, biaya semua yang nanggung nanti Kabupaten Malang. Itu supaya nanti para di rumah sakit sudah saya perintahkan semua kepada kepala rumah sakit, setiap korban yang masuk rumah sakit harus dirawat. Nanti urusan biaya semuanya yang nanggung dari Kabupaten Malang. Dan hari ini kita lakukan semua yang terbaik yang bisa kita lakukan oleh Kabupaten Malang dengan keterbatasan semua sarana dan fasilitas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kapolda, Bapak Ketua DPRD dan Forkopimda Kabupaten Malang. Kami selaku Kapolres Malang menyampaikan turut berbela-sungkawa, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa pasca pertandingan Arema melawan Persebaya. Yang pasti setelah kejadian ini nanti tentu kami akan melakukan konsolidasi ulang, mitigasi bersama-sama rekan-rekan Aremania untuk supaya kegiatan ini bisa diterima oleh semua pihak, dan kedepannya kalaupun nantinya ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lagi bisa berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali. Kami pikir itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Jenderal, terkait prosedural untuk gas air mata, kenapa sampai harus dilakukan ke tribun? Apakah memang benar-benar membahayakan pemain atau seperti apa? Kan memang sudah terlihat di video bahwa semuanya berjalan dengan baik sampai selesai pertandingan. Kemudian beberapa supporter atau penonton yang tidak puas turun, dan turunnya itu membahayakan
para pemain atau ofisial baik dari Persebaya ataupun Persema. Sudah dihalau beberapa kali supaya naik dan tidak usah turun. Dalam beberapa himbauan-himbauan itu tidak dituruti, kemudian sampai dilakukan perlawanan dan pemukulan kepada beberapa petugas pengamanan. Ini juga kami sesalkan bahwa selama ini komunikasi yang dilaksanakan oleh Polres dengan jajaran pengamanan dengan tim teman-teman dari Arema itu berjalan dengan baik. Nah, kami juga lagi mendalami kenapa kok supporter dan penonton yang tidak puas ini begitu beringasnya, sehingga sampai dengan dikeluarkan gas air mata. Namun langkah-langkah gas air mata itu sebelumnya didahului dengan upaya himbauan terlebih dahulu. Jadi tolong dipahami rekan-rekan, kita semua tidak menginginkan, tetapi apapun kegiatan ini, ayo kita selesaikan dulu masalah korbannya dulu, kemudian nanti kita mitigasi bersama-sama supaya masalah ini bisa cepat selesai. Dan saya yakin dengan kebersamaan ini semua akan bisa kita lewati ya. Saya kira demikian rekan-rekan sekalian. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Tolong diberi waktu kepada kami untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Oke, matur suwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seorang saksi dalam laga Arema FC versus Persebaya Surabaya mengatakan bagaimana detik-detik adanya lesatan gas air mata yang membuat sejumlah supporter panik. Bahkan diakui bahwa saksi yang juga merupakan penonton dalam laga tersebut mengatakan banyak orang yang terinjak akibat lesatan gas air mata tersebut. Laga Arema FC versus Persebaya Surabaya di ajang Liga 1 2022-2023 ini diketahui memakan banyak korban jiwa. Hingga pagi ini dilaporkan 127 orang telah meninggal dunia dalam insiden yang terjadi seusai pertandingan Liga 1 ini. Seorang saksi mata bernama Dwi menceritakan bagaimana detik-detik peristiwa tersebut. Dwi mengaku melihat banyak orang terinjak-injak seusai gas air mata ditembakkan oleh pihak kepolisian ke arah tribun penonton. Ia menduga korban berjatuhan akibat tembakan gas air mata, sehingga banyak supporter yang mengalami sesak napas. Dwi juga mengatakan banyak orang yang ia lihat terinjak-injak saat supporter berlarian akibat tembakan gas air mata tersebut. Kepolisian Jawa Timur yakni melalui Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta mengatakan gas air mata yang dilepaskan untuk menghalau supporter merangsek turun ke lapangan dan membuat kerusuhan. Ia mengatakan pihak kepolisian mengambil langkah tersebut karena sudah chaos situasinya saat sejumlah supporter sudah turun ke lapangan. Niko menerangkan sekitar 42.288 supporter memenuhi tribun Stadion Kanjuruhan dan tidak semuanya turun ke lapangan. Sekitar 3.000 supporter diketahui turun ke lapangan, namun sisanya masih berada di tribun. Ia mengatakan ditembakkannya gas air mata ke arah tribun supporter Aremania saat kericuhan terjadi sudah sesuai dengan prosedur. Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang ini diketahui membuat setidaknya 127 orang meninggal dunia berdasarkan data yang diupdate oleh pihak kepolisian hingga pukul 3 dini hari tadi. Ratusan korban jiwa tersebut, 34 orang diantaranya meninggal dunia di stadion, sementara 93 korban lainnya meninggal dunia di rumah sakit. Di samping itu terdapat juga 180 supporter yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Ada setidaknya 13 kendaraan yang mengalami kerusakan akibat amukan massa supporter Aremania. Sebanyak 10 mobil dinas Polri yang terdiri dari Bimob, K9 dan 3 diantaranya adalah mobil pribadi. Gubernur Jawa Timur, Saudara, langsung menuju ke Malang seusai adanya kericuhan. Seusai pertandingan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya
di ajang Liga 1 2022-2023. Kericuhan tersebut terjadi selepas pertandingan berakhir, yang mana sejumlah supporter turun ke lapangan setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya ini dimenangkan oleh Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Tindakan supporter ini buntut kekalahan yang terjadi, dan ini merupakan kekalahan pertama kalinya Arema FC kalah dari Persebaya Surabaya di kandangnya sendiri. Gubernur Jawa Timur telah datang ke Malang seperti apa yang Anda saksikan saat ini, saudara, untuk melihat dan juga mengetahui bagaimana kejadian sebenarnya dari insiden yang menewaskan ratusan orang tersebut. Sekali Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa sudah datang di Polres Malang bertemu dengan Forkopimda Kabupaten Malang untuk melakukan koordinasi usai banyaknya supporter atau penonton yang meninggal usai kerusuhan laga antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Beberapa awak media juga datang di sini. Nantinya akan dilakukan rakor bersama Bupati dan sebagainya, dan Forkopimda Kabupaten Malang. Nampak Gubernur Jawa Timur berada di ruangan Kapolres Malang. Dan juga nampak Kapolda Jawa Timur juga hadir juga di Polres Malang. Mereka akan melakukan rakor di sini. Rakor usai kerusuhan laga antara Arema FC dan Persebaya Surabaya semalam. Surya Arema Purwanto melaporkan. Kerusuhan supporter diketahui terjadi seusai pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam, saudara. Pemicu kerusuhan tersebut setelah sejumlah penonton masuk ke lapangan seusai Arema FC dikalahkan Persebaya dengan skor 2-3. Kami sudah tersambung juga dengan wartawan lapangan kami, ada Purwanto dari Surya Malang yang juga semalam ikut menonton pertandingan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya. Purwanto akan membagikan ceritanya pada Anda terkait bagaimana detik-detik insiden tersebut. Sudah tersambung bersama dengan kami. Halo, selamat pagi Purwanto. Selamat pagi. Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober malam. Pemicu kerusuhan tersebut diduga karena ribuan orang masuk ke tribun penonton yang masuk ke lapangan seusai Arema FC dikalahkan Persebaya dengan skor 2-3. Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat mengatakan ada 129 orang meninggal dunia akibat kerusuhan tersebut. Data ini diambil hingga pukul 3 dini hari. Dari 129 orang itu, 2 diantaranya adalah anggota kepolisian. Korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Wafa, Rumah Sakit Teja Husada, dan RSUD Kanjuruhan.
Sementara itu sampai saat ini Tribuners dilaporkan ada sebanyak 180 orang yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pertandingan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu malam ini berujung duka. Dilaporkan 129 orang meninggal dunia pasca kerusuhan tersebut terjadi setelah pertandingan selesai dan dimenangkan oleh Persebaya Surabaya. Kekalahan tersebut memicu kekecewaan para supporter hingga berakhir anarki. Kemenangan Persebaya Surabaya atas Arema ini menjadi kali pertama setelah 23 tahun Arema FC tak pernah dikalahkan oleh Persebaya di kandangnya sendiri. Meski begitu, hal ini meninggalkan kekecewaan bagi kubu tuan rumah Arema FC. Kekalahan di kandangnya sendiri ini diketahui menjadi yang pertama kalinya. Ungkapan kekecewaan selama pertandingan juga terdengar. Kemudian rasa kecewa tersebut langsung diluapkan setelah pertandingan berakhir. Setelah wasit meniup peluit panjang, para pemain tak punya banyak waktu untuk saling bersalaman sebagai bentuk penghormatan. Pemain Persebaya Surabaya dilaporkan langsung harus berlari ke ruang ganti, sementara para pemain Arema FC yang didampingi manajemen mendekati tribun Stadion Kanjuruhan untuk meminta maaf pada supporter. Namun tak lama setelah itu, salah satu supporter menaiki pagar, masuk ke lapangan dan kemudian disusul oleh sejumlah supporter lain. Tak lama kemudian, para pemain Arema FC ini bergegas masuk ke dalam ruang ganti. Supporter yang kecewa pun langsung turun ke lapangan dan kerusuhan mulai terjadi di Stadion Kanjuruhan. Sejumlah kerusakan terjadi, mulai dari kerusakan Videotron, kerusakan sejumlah bagian stadion dan juga beberapa kursi. Tak hanya itu, 4 mobil milik kepolisian juga terguling dan terbakar di area stadion. Hal ini memicu kepolisian dan pihak terkait untuk melakukan upaya demi menenangkan massa dengan menggunakan gas air mata. Sebanyak 34 orang dikabarkan meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan saat kerusuhan terjadi. Anggota tim Arema FC yang masih tertahan di dalam stadion pun dilaporkan ikut turun tangan membantu jalannya evakuasi. Para pemain dan manajer tim M. Ali Rifki ikut membopong para korban ke pinggir lapangan setelah supporter keluar dari stadion. Beberapa pemain juga dilaporkan terlihat menggendong korban. Tim medis kemudian berusaha melakukan pertolongan dan evakuasi, kemudian dibawa ke beberapa rumah sakit terdekat. 129 orang dilaporkan meninggal dunia. 2 diantaranya adalah anggota kepolisian. Berikut kami tunjukkan wawancara yang dilakukan oleh tim kami dengan pihak kepolisian selengkapnya untuk Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah menunggu. Pertama-tama kami dari jajaran Forkopimda yang hadir dari Kabupaten Malang. Di sini hadir bersama saya Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, kemudian Bapak Dandim, Bapak Kapolres Malang, dan tentunya Bapak Bupati Malang serta Ketua DPRD Kabupaten Malang dan juga Bapak Wakil Bupati Malang, jajaran TNI Polri yang melaksanakan pengamanan. Pertama-tama kami menyesalkan dan prihatin serta berduka cita atas terjadinya kejadian ini, di mana terjadi pertandingan sepak bola antara Aremania dan Persebaya. Polri beserta penyelenggara serta instansi terkait sudah melaksanakan rapat beberapa kali, sehingga pertandingan ini tadi disepakati hanya dihadiri oleh supporter dari Arema saja, sehingga tidak ada supporter dari Persebaya. Sedangkan Persebaya penontonnya melaksanakan nobar dari tempat beberapa titik yang dari Surabaya. Pertandingan hari Sabtu ini berlangsung dari pukul 20.00 sampai 22.00. Dalam prosesnya
kemenangan ada di Persebaya 3-2 dengan posisi. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan. Semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat telah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, tidak pernah kalah, namun pada malam ini mengalami kekalahan. Rasa kekecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Oleh karena itu, pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan ataupun mengejar para pemain. Dalam prosesnya itu, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata. Kalau sudah anarkis, sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar ke satu titik di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah pintu 10 ya atau pintu 12. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak napas, kekurangan oksigen, yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Dalam kejadian tersebut telah meninggal 127 orang, 2 diantaranya anggota Polri dan 125. Yang meninggal di stadion ada 34, kemudian yang lain meninggal di rumah sakit pada saat upaya proses penolongan. Lalu ada 13 mobil yang rusak, 10 diantaranya mobil dinas milik Polri, antara mobil patroli, mobil truk brimob, mobil Tatwal, mobil K9, dan juga ada mobil pribadi. Kemudian masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan. Tadi dilakukan pengecekan langsung oleh kami dari terkait dengan upaya-upaya penyembuhan kepada yang sedang dirawat. Lalu kami juga ingin menyampaikan bahwa dari 40.000 penonton yang hadir kurang lebih, tidak semuanya anarkis, tidak semuanya kecewa, hanya sebagian, yaitu sekitar 3.000 yang masuk turun ke tengah lapangan, sedangkan yang lain itu tetap mereka diam di atas. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kalau memang semuanya mematuhi aturan, kami juga akan melaksanakan juga dengan baik. Tapi ini ada sebab akibatnya, kami akan menindaklanjuti. Sekali lagi kami belasungkawa dan kami akan melakukan langkah-langkah ke depan dengan stakeholder terkait supaya ini tidak terjadi lagi. Kemudian tim akan melakukan pengecekan kembali supaya tidak ada masyarakat ataupun penonton yang masih tertinggal. Saya kira ini beberapa hal mungkin Pak Bupati maupun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Kapolda, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Kapolda Kabupaten Malang, Pak Dandim, Pak Kapolres, Ketua DPRD dan juga Wakil Bupati beserta jajaran TNI Polri yang hadir, teman-teman wartawan, selaku Bupati Kabupaten Malang, berduka cita dan menyesalkan adanya kejadian ini, dan mudah-mudahan ini yang terakhir untuk kejadian persepak bolaan Indonesia. So, langkah-langkah yang kami tempuh ya setelah kejadian memerintahkan Pak Mabuk memang saya perintahkan untuk awal mulai dari awal pertandingan sampai terakhir dan mengomando di lapangan, dan dinas kesehatan setelah terjadi ini saya perintahkan semua ambulan kita kerahkan, hampir 50 ambulan untuk mengevakuasi korban yang ada. Yang kedua, yang sehat sudah perintahkan seluruh rumah sakit untuk dirawat tanpa melihat identitas, karena sebagian tidak bawa identitas. Itu tadi laporan bagaimana rawat semuanya rawat, biaya semua yang nanggung nanti Kabupaten Malang. Itu supaya nanti para di rumah sakit sudah saya perintahkan semua kepada kepala rumah sakit, setiap korban
yang masuk rumah sakit harus dirawat. Nanti urusan biaya semuanya yang nanggung dari Kabupaten Malang. Dan hari ini kita lakukan semua yang terbaik yang bisa kita lakukan oleh Kabupaten Malang dengan keterbatasan semua sarana dan fasilitas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kapolda, Bapak Ketua DPRD dan Forkopimda Kabupaten Malang. Kami selaku Kapolres Malang menyampaikan turut berbela sungkawa, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa pasca pertandingan Arema melawan Persebaya. Yang pasti setelah kejadian ini nanti tentu kami akan melakukan konsolidasi ulang, mitigasi bersama-sama rekan-rekan Aremania untuk supaya kegiatan ini bisa diterima oleh semua pihak, dan kedepannya kalaupun nantinya ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lagi bisa berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali. Kami pikir itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai operator kompetisi Liga 1 2022-2023 akhirnya mengambil keputusan tegas untuk menghentikan gelaran Liga 1 selama sepekan, Tribuners. Keputusan itu diambil buntut peristiwa pilu yang terjadi pada pekan ke-11 lanjutan Liga 1 tahun ini. Peristiwa tersebut terjadi dalam pertandingan Derby Jawa Timur yang mempertemukan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Sabtu 1 Oktober kemarin. Usai pertandingan yang berhasil dimenangkan oleh tim tamu Persebaya Surabaya dengan skor 2-3 ini, terjadi keributan massal di dalam dan di luar stadion. Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita sangat menyayangkan peristiwa tersebut. Ahmad Hadian Lukita juga menegaskan pihaknya memutuskan kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 dihentikan selama sepekan. Nantinya pihak PSSI akan melakukan investigasi mendalam atas temuan ini. Diketahui kejadian pilu tersebut terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam dalam laga antara Arema FC dan juga Persebaya Surabaya. Sebanyak 129 orang dikabarkan meninggal dunia pasca kerusuhan yang terjadi setelah pertandingan selesai dan dimenangkan oleh Persebaya Surabaya sebagai tim tamu. Kekalahan tersebut memicu kekecewaan para supporter hingga berakhir anarkis. Kemenangan Persebaya Surabaya atas Arema FC ini menjadi pertama kali setelah penantian 23 tahun. Meski begitu, hal ini meninggalkan kekecewaan bagi kubu tuan rumah Arema FC. Kekalahan ini diketahui menjadi yang pertama kalinya. Ungkapan kekecewaan terdengar sepanjang pertandingan. Rasa kecewa langsung diluapkan setelah pertandingan selesai. Setelah wasit meniup peluit panjang, para pemain tak punya banyak waktu untuk saling bersalaman dan juga memberikan penghormatan. Pemain Persebaya Surabaya dilaporkan harus langsung berlari ke ruang ganti. Sementara para pemain Arema FC yang mendampingi manajemen mendekati tribun Stadion Kanjuruhan dan awalnya untuk meminta maaf pada para supporter. Namun tak lama setelah itu, salah satu supporter menaiki pagar, masuk ke lapangan, kemudian disusul sejumlah supporter lainnya. Para pemain Arema FC pun harus bergegas masuk ke dalam ruang ganti. Setelahnya supporter yang kecewa langsung turun ke lapangan dan kerusuhan mulai terjadi di Stadion Kanjuruhan. Sejumlah kerusakan mulai dari kerusakan Videotron, kemudian kerusakan pagar stadion dan juga beberapa kursi terjadi. Tak hanya itu, 4 mobil milik anggota kepolisian juga terguling dan terbakar di area stadion. Hal ini memicu kepolisian dan pihak terkait untuk melakukan upaya demi menenangkan massa dengan menggunakan gas air mata.
Sebanyak 34 orang dikabarkan meninggal dunia di lokasi saat kerusuhan tersebut. Anggota tim Arema FC yang masih tertahan di dalam stadion pun akhirnya ikut turun tangan membantu jalannya evakuasi. Beberapa pemain juga dilaporkan terlihat menggendong korban. Tim medis berusaha melakukan pertolongan dan evakuasi, kemudian langsung melarikan para korban ke rumah sakit terdekat. Dalam kejadian ini, 129 orang dilaporkan meninggal dunia, 2 diantaranya adalah anggota kepolisian. Kemudian sebanyak 34 orang meninggal di lokasi, sisanya meninggal dunia saat upaya pertolongan. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Niko Afinta. Kini sebanyak 180 orang dikabarkan masih dalam perawatan di rumah sakit. Ya, Tribuners, sedikit kita ulas bagaimana jalannya pertandingan antara laga Arema FC versus Persebaya Surabaya yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober malam tadi. Hasil pertandingan tersebut diketahui Singoedan ditumbangkan Bajul Ijo dengan skor 2-3. Persebaya lebih dulu memimpin dengan skor 2-0 lewat Silvio Junior dan juga Leo Lelis. Arema FC mampu menyamakan skor menjadi 2-2 jelang turun minum lewat brace Abel Kamara. Arema FC ini di babak kedua gagal mempertahankan momentum permainan CSIP-nya. Singoedan kebobolan lagi lewat Sho Yamamoto yang membuat Persebaya pulang dengan 3 poin. Tak terima dengan hasil buruk, Aremania selaku supporter Arema FC pun mengamuk selepas laga. Penonton tampak masuk ke dalam lapangan dan merusak mobil polisi serta membakar benda-benda yang ada di stadion. Ulah supporter tersebut sampai memaksa pihak aparat keamanan memukul mundur dengan menggunakan gas air mata. Sayangnya, korban jiwa justru berjatuhan selepas gas air mata tersebut ditembakkan. Banyak supporter yang berusaha keluar dari stadion dan membuat adanya desak-desakan hingga menyebabkan dilaporkan 129 orang meninggal dunia. Sampai saat ini pihak kepolisian masih mendata jumlah korban dan diinformasikan ada 180 orang yang sampai saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Tragedi di Kanjuruhan selepas laga Arema FC versus Persebaya Surabaya ini juga menjadi sorotan pemberitaan sejumlah media asing.
Tragedi di Kanjuruhan ini turut menjadi pemberitaan media-media seperti media Inggris. Di antaranya adalah Daily Express yang menyebut dalam judulnya ada setidaknya 100 supporter tewas dan isi dari pemberitaannya bersumber dari media sosial terkait insiden yang terjadi pada Sabtu malam ini. Sementara itu, media asing lainnya seperti Daily Star juga memuat berita yang sama. Dan juga tampak media lain seperti Express juga memuat berita yang sama. Media tersebut sama-sama mengatakan jumlah korban mencapai lebih dari 100 orang. Dan dalam keterangan kepolisian dikatakan bahwa 129 supporter dilaporkan tewas akibat insiden ini. Media lainnya yakni Mirror mengatakan hal yang berbeda. Tribuners, media asing Mirror menyampaikan isi berita berdasarkan pantauan dari media di Indonesia dan menyebut bahwa korbannya sudah mencapai puluhan jiwa. Namun kejadian ini setidaknya sudah sampai membuat kompetisi Liga 1 harus dihentikan selama 1 pekan. Kejadian tersebut terjadi dalam laga antara Arema FC dan juga Persebaya Surabaya. Diketahui PT Liga Indonesia baru sebagai operator kompetisi, kemudian akhirnya mengambil keputusan tegas untuk menghentikan gelaran Liga 1 selama sepekan, buntut kejadian tersebut. Keputusan diambil buntut peristiwa pilu yang terjadi pada pekan ke-11 ini. Peristiwa itu terjadi di pertandingan Derby Jawa Timur yang mempertemukan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Sabtu 1 Oktober. Seusai pertandingan yang berhasil dimenangkan oleh tim tamu Persebaya Surabaya dengan skor 2-3 ini, terjadi keributan massal di dalam dan di luar stadion. Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita sangat menyesalkan peristiwa tersebut. Ahmad Hadian Lukita juga menegaskan pihaknya memutuskan bahwa kompetisi Liga 1 dihentikan selama sepekan ke depan. Nantinya pihak PSSI akan melakukan investigasi mendalam atas temuannya ini. Dalam laga antara Singoedan ini diketahui berhasil ditumbangkan Bajul Ijo dengan skor 2-3 Tribuners. Persebaya, kita ulas sedikit terkait pertandingan tadi malam. Persebaya lebih dulu memimpin dengan skor 0-2 lewat Silvio Junior dan juga Leo Lelis. Arema FC kemudian mampu menyamakan skor menjadi 2-2 jelang turun minum lewat brace Abel Kamara. Arema FC di babak kedua gagal mempertahankan momentum permainan bagusnya. Singoedan kemudian kebobolan lagi lewat pemain Soyamamoto yang membuat Persebaya pulang dengan 3 poin. Tak terima dengan hasil buruk ini, Aremania selaku supporter Arema FC kemudian mengamuk selepas laga. Sejumlah penonton masuk ke dalam lapangan dan merusak mobil polisi serta membakar benda-benda yang ada di stadion. Ulah supporter ini sampai membuat pihak aparat keamanan bersikap dan memukul mundur, termasuk memakai gas air mata. Menyedihkannya, korban jiwa justru berjatuhan selepas gas air mata tersebut ditembakkan. Kami juga telah mendapatkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian. Saudara, berikut liputan lengkapnya. Pernyataan dari pihak kepolisian kami sajikan untuk Anda. Forkopimda yang hadir dari Kabupaten Malang. Di sini hadir bersama saya Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, kemudian Bapak Dandim, Bapak Kapolres Malang, dan tentunya Bapak Bupati Malang, serta Ketua DPRD Kabupaten Malang, dan juga Bapak Wakil Bupati Malang, jajaran TNI Polri yang melaksanakan pengamanan. Pertama-tama kami menyesalkan dan prihatin serta berduka cita atas terjadinya kejadian ini, di mana terjadi pertandingan sepak bola antara Aremania dan Persebaya. Polri beserta penyelenggara serta instansi terkait sudah melaksanakan rapat beberapa kali, sehingga pertandingan ini tadi disepakati hanya dihadiri oleh supporter dari Arema saja, sehingga tidak ada supporter dari Persebaya.
Sedangkan Persebaya penontonnya melaksanakan nobar dari tempat beberapa titik yang dari Surabaya. Pertandingan hari Sabtu ini berlangsung dari pukul 20.00 sampai 22.00. Dalam prosesnya kemenangan ada di Persebaya 3-2 dengan posisi. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan. Semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat telah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, tidak pernah kalah, namun pada malam ini mengalami kekalahan. Rasa kekecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Kerusuhan supporter diketahui terjadi seusai pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam, saudara. Pemicu kerusuhan tersebut setelah sejumlah penonton masuk ke lapangan seusai Arema FC dikalahkan Persebaya dengan skor 2-3. Kami sudah tersambung juga dengan wartawan lapangan kami, ada Purwanto dari Surya Malang yang juga semalam ikut menonton pertandingan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya. Purwanto akan membagikan ceritanya pada Anda terkait bagaimana detik-detik insiden tersebut. Sudah tersambung bersama dengan kami. Halo, selamat pagi, Purwanto. Selamat pagi, Nila dan juga pemirsa Tribun. Ya, baik. Purwanto, benarkah semalam Anda juga menjadi salah satu penonton dalam laga pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya? Kemudian bisa diceritakan bagaimana jalannya pertandingan dan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang memicu kericuhan tersebut? Silahkan. Baik, sebetulnya kami dan juga rekan-rekan media banyak sekali yang kemarin hadir untuk meliput pertandingan Derby Jawa Timur yang mempertemukan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada Sabtu semalam. Dapat kami laporkan bahwa pertandingan sejak awal sudah memanas ketika Arema FC kalah di awal-awal babak pertama. Pada saat itu supporter sudah mulai banyak yang cemas, namun pada babak pertama berakhir imbang. Namun kejadian terpenting ada di akhir babak kedua saat Arema tidak bisa mengembalikan kedudukan usai Persebaya Surabaya unggul 3 gol pada babak kedua. Saat itu usai laga para supporter sudah mulai memanas saat Arema kalah melawan Persebaya Surabaya. Pada saat itu setelah usai laga, para pemain Arema FC mendatangi salah satu tribun di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang untuk mengucapkan permintaan maafnya kepada supporter Arema FC. Usai para pemain meminta maaf, tiba-tiba beberapa supporter dari beberapa titik di tribun mulai memasuki area dalam stadion atau memasuki sentel ban di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Saat itulah beberapa petugas mulai mengamankan, namun kondisi yang terjadi banyaknya supporter yang turun sehingga beberapa petugas melakukan pengamanan yang cukup signifikan saat para supporter atau Aremania memasuki area dalam Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Dan disitulah terjadi kericuhan atau kerusuhan yang menimbulkan beberapa Aremania menjadi korban meninggal dunia usai laga. Seperti itu, Mila. Ya, kemudian Purwanto, berapa lama chaos atau kerusuhan yang terjadi tersebut? Kemudian apakah pihak kepolisian kemudian bisa mengamankan situasi setelah banyaknya orang atau supporter dari Arema FC ini? Baik, usai laga sangat lama sekali, Mila, karena memang petugas medis juga cukup terbatas pada saat itu, sehingga beberapa petugas juga kewalahan hingga kami, rekan-rekan media di sana juga ikut menolong para korban yang menjadi korban terkena gas air mata. Jadi pada saat itu setelah kerusuhan, pihak kepolisian atau petugas menembakkan gas air mata menuju ke arah tribun penonton. Kemudian terjadilah crowded saat itu, para supporter ataupun penonton yang ada di tribun kaget, kemudian panik, sehingga memasuki
memasuki area dalam Stadion Kanjuruhan, sehingga mereka berjubel untuk keluar, masing-masing keluar. Jadi supporter ataupun Aremania masuk ke dalam, keluar maksud kami keluar stadion berjubel, sehingga disitulah titik krodit Aremania banyak yang meninggal. Sesak nafas karena gas air mata, berjubel, sehingga kebanyakan mereka juga sebagian juga terinjak. Seperti itu, Nila. Untuk pihak kepolisian sendiri seperti apa, Purwanto? Dikabarkan juga bahkan ada 2 anggota polisi yang meninggal dunia dalam insiden ini. Bagaimana keadaan pihak kepolisian pada saat kejadian? Baik, untuk pihak kepolisian sendiri sudah dua orang yang meninggal. Dikabarkan bahwa kemarin juga Kapolda juga merilis bahwa 2 orang petugas kepolisian juga meninggal. Mereka yang meninggal juga pada saat itu mengamankan di salah satu tribun di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Seperti itu, Nila. Baik, dari informasi yang kami dapatkan, Purwanto, bahkan sejumlah pemain begitu ya dari Arema FC juga sampai turun untuk membantu proses evakuasi terhadap para korban. Situasinya seperti apa pada saat itu? Jadi situasi sangat kondisi sekali, Nila, sehingga banyak sekali semua petugas kewalahan, bahkan dari kami awak media sendiri pada saat itu semua ikut menolong juga, termasuk saya yang sempat 2 kali terkena gas air mata, namun kondisi bahwa teman-teman awak media di sini juga baik-baik saja sampai saat ini, dan namun mereka pada saat itu kita memutuskan untuk kemanusiaan untuk menolong para korban di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Seperti itu, Nila. Baik, oke. Purwanto, mungkin bisa kembali Anda gambarkan begitu ya untuk situasi atau kondisi pasca kejadian ini atau pada saat kejadian ini? Baik, pada saat kejadian kroditnya supporter yang banyak meninggal, bahwasanya supporter banyak yang masuk, kemudian petugas kewalahan, sehingga beberapa petugas dari pihak kepolisian menembakkan gas air mata ke arah tribun Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, sehingga menimbulkan kepanikan yang terjadi, sehingga Aremania pada saat itu panik dan mereka keluar dari sisi tribun, masing-masing tribun, pintu yang sangat kecil dengan jumlah supporter yang sangat banyak saat itu, sekitar 42.000 orang, sehingga mereka berdesak-desakan untuk keluar menghirup gas air mata, dan mereka kebanyakan juga terinjak. Mereka ingin keluar semua, dan mereka titik meninggalnya banyak berjubel saat mereka keluar tribun Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Seperti itu. Ya, titik banyaknya korban yang meninggal dunia atau korban tidak bisa kehabisan nafas begitu ya terjadi saat berjubel untuk keluar dari Stadion Kanjuruhan. Purwanto, ini laga antara Arema FC dan juga Persebaya Surabaya. Penonton apakah memang seluruhnya dari Aremania atau ada penonton atau ada supporter dari Persebaya Surabaya juga? Untuk informasi kemarin bahwa yang menonton hanya Aremania saja, karena sudah ada himbauan dari pihak kepolisian bahwa laga ini tidak dihadiri oleh supporter dari Persebaya Surabaya. Seperti itu nih. Setelah adanya sejumlah korban ini, kondisi korban apakah yang masih dirawat saat ini dirawat di rumah sakit mana saja? Sudahkah ada informasi yang berhasil Anda himpun, Purwanto? Baik, untuk informasi sementara para korban masih di rumah sakit setempat, yaitu di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang, kemudian RS Wafa Husada, Teja Husada, dan ada yang dilarikan di Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Kota Malang. Beberapa yang sangat kritis dilarikan ke RSUD Malang, dan sampai saat ini mereka masih menunggu keluarga sanak saudara yang dirawat di masing-masing rumah sakit tersebut. Seperti itu, Nila. Dari informasi yang berhasil Anda himpun, Purwanto, berapa total korban jiwa akibat adanya kerusuhan dalam pertandingan Arema FC Persebaya Surabaya ini? Menurut Kapolda Jawa Timur yang dirilis pada semalam, total yang meninggal korban kerusuhan antara Arema FC melawan Persebaya total 127 orang. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih banyak Purwanto, wartawan Surya Malang melaporkan. Purwanto juga masih akan kami tunggu juga kabarnya setelah ini untuk mengetahui update terkait kerusuhan supporter antara dalam laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Terima kasih Purwanto atas informasinya.
Kerusuhan supporter ini terjadi, saudara, seusai pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam, yang mana kericuhan supporter Aremania ini terjadi setelah adanya tembakan gas air mata yang dilesatkan oleh pihak kepolisian. Tadi Purwanto sempat mengatakan bahwa berdesak-desakan terjadi di pintu keluar Stadion Kanjuruhan setelah adanya gas air mata yang ditembakkan oleh pihak kepolisian. Diketahui dalam laga ini Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya. Kapolres Malang AKBP Verly mengatakan sehingga 127 orang dilaporkan meninggal dunia akibat kerusuhan tersebut. Dari 127 orang ini, 2 diantaranya diketahui merupakan anggota kepolisian. Sejumlah korban yang tewas juga langsung dibawa ke Rumah Sakit Wafa, Rumah Sakit Teja Husada, dan RSUD Kanjuruhan. Sampai saat ini diketahui bahwa ada 180 orang yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kekalahan tersebut antara Arema FC versus Persebaya Surabaya memicu kekecewaan para supporter. Kemenangan Persebaya Surabaya ini, saudara, diketahui menjadi kali pertama setelah penantian 23 tahun, yang mana artinya Arema FC untuk pertama kalinya dikalahkan oleh Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, yaitu di kandangnya sendiri. Ungkapan kekecewaan sudah terdengar sepanjang pertandingan. Rasa kecewa ini kemudian diluapkan setelah pertandingan berakhir. Setelah wasit meniup peluit panjang selesainya pertandingan, para pemain tak punya banyak waktu untuk saling bersalaman sebagai bentuk penghormatan. Pemain Persebaya Surabaya dilaporkan langsung berlari ke ruang ganti, sementara para pemain Arema FC yang didampingi manajemen awalnya mendekati tribun Stadion Kanjuruhan untuk meminta maaf kepada para supporter. Namun tak lama setelah itu salah satu supporter menaiki pagar masuk ke lapangan, kemudian disusul sejumlah supporter lainnya. Para pemain Arema FC ini bergegas masuk ke dalam ruang ganti. Supporter yang kecewa turun ke lapangan dan kerusuhan mulai terjadi di Stadion Kanjuruhan. Akibat kerusuhan ini, kerusakan pun terjadi, diantaranya kerusakan videotron, pagar stadion, hingga beberapa kursi. 4 mobil milik anggota kepolisian juga terguling dan terbakar di area stadion. Hal ini memicu kepolisian dan pihak terkait untuk melakukan upaya demi menenangkan massa dengan menggunakan gas air mata. Naas, lesatan gas air mata ini membuat banyak supporter panik dan berusaha keluar dari Stadion Kanjuruhan. Akibatnya 34 orang dikabarkan meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan saat kerusuhan tersebut, sementara sisanya dilaporkan meninggal dunia saat mendapatkan perawatan oleh tim medis.
Pertandingan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober berujung duka, yang mana dilaporkan sebanyak 127 orang meninggal dunia. Pihak kepolisian kemudian membeberkan apa alasan pihaknya menembakkan gas air mata saat sejumlah supporter memprotes setelah Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya untuk pertama kalinya setelah 23 tahun. Diketahui Tribuners, kekalahan ini memicu kekecewaan para supporter hingga berakhir anarkis. Kemenangan Persebaya Surabaya atas Arema ini diketahui pertama kalinya setelah penantian selama 23 tahun. Pihak kepolisian mengatakan alasan memilih menembakkan gas air mata pada kericuhan supporter seusai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta mengatakan tindakan polisi menembakkan gas air mata lantaran sebab akibat. Niko menuntutkan polisi sebenarnya telah memberikan imbauan pada supporter agar tidak turun ke lapangan setelah laga berakhir. Niko menambahkan imbauan petugas tersebut tidak diindahkan oleh sejumlah supporter. Hingga akhirnya supporter tumpah ruah ke dalam lapangan, mengejar pemain Arema FC yang hendak berjalan menuju ke ruang ganti. Niko menuturkan supporter begitu kecewa dengan penampilan Arema FC. Upaya-upaya pencegahan juga telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Bahkan sejumlah supporter Arema FC dilaporkan melakukan pemukulan terhadap petugas kepolisian. Akhirnya, lepasan gas air mata pun dilakukan oleh pihak kepolisian seusai sejumlah supporter menyerang petugas dan merusak mobil polisi. Niko begitu menyesalkan peristiwa maut tersebut terjadi dalam sepak bola Indonesia. Padahal menurutnya, pihak kepolisian selama ini telah menjalin komunikasi baik dengan supporter Arema. Niko pun berharap bahwa insiden maut dalam sepak bola ini tidak terjadi kembali. Kekalahan ini diketahui kekalahan Arema FC atas Persebaya Surabaya merupakan pertama kalinya. Diketahui ungkapan kekecewaan ini terdengar di sepanjang pertandingan. Rasa kecewa langsung diluapkan oleh sejumlah supporter akibat adanya kekalahan dari Persebaya Surabaya. PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai operator kompetisi Liga 1 pun akhirnya mengambil keputusan tegas untuk menghentikan gelaran Liga 1 selama 1 pekan. Keputusan ini diambil setelah peristiwa pilu pada pekan ke-11 lanjutan Liga 1 2022-2023. Peristiwa itu terjadi pada pertandingan Derby Jawa Timur yang mempertemukan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Sabtu 1 Oktober. Seusai pertandingan yang berhasil dimenangkan oleh tim tamu Persebaya dengan skor 2-3. Terjadi keributan massal di dalam dan di luar stadion. Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita sangat menyesalkan peristiwa tersebut. Ahmad Hadian Lukita juga menegaskan pihaknya memutuskan bahwa kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 dihentikan selama sepekan. Nantinya pihak PSSI akan melakukan investigasi mendalam atas temuan ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah menunggu. Pertama-tama kami dari jajaran
Forkopimda yang hadir dari Kabupaten Malang. Di sini hadir bersama saya Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, kemudian Bapak Dandim, Bapak Kapolres Malang, dan tentunya Bapak Bupati Malang, serta Ketua DPRD Kabupaten Malang, dan juga Bapak Wakil Bupati Malang, jajaran TNI Polri yang melaksanakan pengamanan. Pertama-tama kami menyesalkan dan prihatin serta berduka cita atas terjadinya kejadian ini, di mana terjadi pertandingan sepak bola antara Aremania dan Persebaya. Polri beserta penyelenggara serta instansi terkait. Laga Arema FC versus Persebaya Surabaya yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang berakhir duka. Sejumlah pihak menuntut bahwa PSSI dan juga Menpora bertanggung jawab atas tewasnya setidaknya 127 korban yang merupakan supporter dari Arema FC. Dalam laga tersebut diketahui bahwa Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya untuk pertama kalinya dalam 23 tahun. Persebaya Surabaya awalnya lebih dulu memimpin dengan skor 2-0 lewat Silvio Junior dan juga Leo Lelis. Arema FC kemudian mampu menyamakan skor menjadi 2-2 jelang turun minum lewat brace dari Abel Kamara. Namun Arema FC gagal di babak kedua untuk mempertahankan momentum permainan bagusnya. Singo Edan ini kebobolan lewat Sho Yamamoto yang membuat Persebaya pulang dengan 3 poin. Akibatnya, sejumlah supporter yang merasa kecewa kemudian berbuat anarkis hingga membuat setidaknya 127 orang meninggal dunia akibat insiden ini. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menyatakan duka yang mendalam atas meninggalnya 127 supporter seusai pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada Sabtu malam. Pihaknya kemudian menuntut sejumlah pihak yang terkait seperti PSSI hingga Kemenpora untuk bertanggung jawab, termasuk memberikan santunan kepada korban hingga aparat kepolisian harus mengusut tuntas apa sebenarnya penyebab kerusuhan tersebut. Ketua PSSI mengatakan bahwa permasalahan ini harus diselesaikan secara terang benderang. Menurutnya, PSSI dan Kemenpora harus bertanggung jawab atas kejadian yang disebutnya sebagai kejadian yang sangat mengerikan ini. Dengan kejadian ini, menurutnya akan timbul potensi Liga Indonesia akan dibekukan oleh FIFA dalam jangka waktu yang relatif panjang. Kerusuhan supporter diketahui terjadi seusai pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan. Pemicu kerusuhan tersebut diketahui setelah Arema kalah dari Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Akibat kerusuhan tersebut ratusan orang meninggal dunia. Sementara itu, Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat menyebut ada 127 orang meninggal dunia akibat kejadian ini. Seluruh korban yang meninggal dunia langsung dilarikan ke rumah sakit. Ucapan duka atas meninggalnya supporter Arema FC ini juga disampaikan oleh Ketua Umum PSSI. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI selaku induk organisasi sepak bola tanah air tersebut menyampaikan ucapan bela sungkawanya. Dalam pernyataannya, PSSI juga menyesalkan insiden kerusuhan yang terjadi di akhir laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menyampaikan duka cita yang mendalam. PSSI juga menyesalkan tindakan dari supporter Aremania. Pria yang akrab disapa Iwan Bule ini mengatakan bahwa PSSI akan membentuk tim investigasi dan akan segera berangkat ke Malang untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik kerusuhan yang menyebabkan setidaknya 127 orang meninggal dunia. Iwan Bule menambahkan bahwa PSSI mendukung pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus kerusuhan tersebut. Insiden ini diketahui
sangat mencoreng wajah sepak bola di Indonesia. Selain itu, Iwan Bule juga mengatakan bahwa terjadinya insiden tersebut akan berimbas dengan tim Arema FC selaku tuan rumah. Ia mengatakan bahwa Arema FC akan dilarang menjadi tuan rumah selama sisa kompetisi musim ini. Selamat pagi pemirsa Surya dan Tribuners. Saat ini kami melaporkan situasi terkini di depan gerbang Stadion Kanjuruhan yang menjadi saksi bisu kericuan yang terjadi semalam pada laga Arema FC melawan Persebaya. Nah, di depan saya kali ini terpampang sebuah bangkai mobil yang terbakar oleh oknum supporter pada saat itu. Dan beginilah pemirsa untuk kondisi mobilnya, masih belum dievakuasi dan masih terpampang di depan gerbang dari Stadion Kanjuruhan. Tampak mobil tersebut terbalik, posisinya terbalik dengan seluruh bagian habis terbakar. Mobil ini jenisnya sedan ya pemirsa, dan bisa Anda saksikan semua, tidak ada satupun bagian mobil yang utuh, semuanya terbakar oleh api. Dan situasi di sekitarnya juga warga banyak mendatangi Stadion Kanjuruhan untuk melihat kondisi terkini di depan Stadion Kanjuruhan. Arus lalu lintas juga nampak padat karena para warga banyak berhenti untuk melihat kondisi terkini di stadion tersebut. Jadi saat kejadian berlangsung diduga mobil ini memang sengaja dibalikan oleh oknum penonton dan kemudian dibakar. Dan saat ini di sekitar mobil juga sudah dipasang garis polisi dan kemungkinan akan segera dievakuasi hari ini pula, seperti informasi yang kami dapat begitu. Dan beginilah pemirsa kondisi di depan Stadion Kanjuruhan. Beberapa bagian stadion nampak sudah dipasang garis-garis polisi seperti yang ada di depan saya ini. Bagian yang di garis polisi rata-rata memang bekas terjadinya kebakaran ya. Dan seperti inilah gambaran situasi pada saat selesai laga Arema FC melawan Persebaya. Dan stadion tidak ditutup, warga masih bisa melewati atau memasuki stadion. Ya, kami mendapatkan data sejumlah identitas dari korban yang meninggal dunia.
Buntut kericuhan seusai laga antara Arema FC versus Persebaya Surabaya yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut kami tampilkan, ini adalah nama-nama korban yang menjadi korban meninggal dunia dari insiden tersebut. Data yang berhasil kami himpun ini, saudara, merupakan data sementara yang telah berhasil didapatkan dari data yang dibuat oleh pihak kepolisian dan juga sejumlah pihak terkait. Dari total 127 korban yang meninggal dunia, setidaknya baru ada 78 sekian yang berhasil diidentifikasi oleh pihak kepolisian. Dari data tersebut, sejumlah korban yang meninggal dunia, seperti diantaranya adalah ada Muhammad Arifin menjadi korban meninggal, kemudian sejumlah nama lain seperti apa yang sedang Anda saksikan saat ini, saudara. Ini adalah hasil data yang berhasil tim kami himpun. Ada sejumlah korban dari Kecamatan Tumpang, kemudian ada korban juga dari Kecamatan Wagir, Kromengan, Sumber Pucung, dan lain sebagainya. Ada sejumlah korban yang meninggal dunia ini saat ini diketahui masih berada di rumah sakit untuk dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian. Ini adalah kolom pertama dari korban-korban yang meninggal dunia dan selanjutnya akan kami tampilkan kolom kedua dari korban-korban yang meninggal dunia akibat kericuhan yang terjadi antara Arema FC versus Persebaya Surabaya. Selain korban yang meninggal dunia ini, data yang kami himpun, pihak kepolisian dan juga pihak terkait juga ada yang melabeli korban meninggal dunia ini dengan label X, seperti ada di kolom selanjutnya. Label X ini diduga bahwa belum diketahui identitas dari korban yang meninggal dunia akibat kericuhan tersebut, namun sudah diketahui secara singkat sosoknya, namun belum diketahui nama dari korban tersebut. Bisa kami sampaikan, saudara, bahwa sampai saat ini ada 127 korban yang meninggal dunia, namun pihak kepolisian belum membeberkan data kembali korban-korban yang meninggal dunia ini. Bahkan diketahui ada setidaknya 180 orang yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya ini menyebabkan kericuhan pada Sabtu malam. Kita kembali kolom pertama dari data korban yang meninggal dunia akan saya bacakan, saudara, korban-korban yang meninggal dunia. Di antaranya adalah Muhammad Arifin yang berusia 45 tahun, kemudian ada pula Hasfi Al-Wafi, ini masih berusia 16 tahun, kemudian ada Roni Setiawan berusia 23 tahun, ada pula Nia Anggraini merupakan perempuan berusia 20 tahun, Devito Andreas berusia 17 tahun, Vicky Rohibala berusia 27 tahun, korban Ariska Vista Leonia yang berusia 17 tahun, kemudian Rudi Herianto berusia 27 tahun, ada pula Ruli James Dewarjo berusia 29 tahun, Iwan Junaidi 45 tahun, Faiqotul Hikmah, ini adalah seorang perempuan berusia 22 tahun, ada Filah Aziz Firmansyah berusia 21 tahun, Elizabeth Agustin perempuan yang masih berusia 16 tahun, ada pula Rizky Darmawan berusia 16 tahun, Gilang Surya Ramadhani berusia 20 tahun, ada Anik Haryani perempuan berusia 40 tahun,
Ada yang masih berusia 13 tahun, ini adalah Halkin Al-Mizan, yang juga menjadi korban meninggal dunia dalam kericuhan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya. Hadi Kurniawan berusia 22 tahun, seorang laki-laki, kemudian Hutri Adi Hermanto, 37 tahun, Ahmad Wahyudi, 27 tahun, Muhammad Adib, 27 tahun, Jeffrey Ikhlastul Amal, 27 tahun, Ahmad Dhani Safarudin, 15 tahun, Mohtegar Ardian, 17 tahun, kemudian Arnold, 22 tahun, Abid Husni, 18 tahun, Muhammad Noval, 21 tahun, Eko Vicky Sulistiono, 26 tahun, Hadiatus Sania, perempuan berusia 24 tahun, Muhammad Ubaidillah, berusia 15 tahun, kemudian Alvina Maharani Putri, perempuan berusia 20 tahun, korban selanjutnya adalah Wahyudi, berusia 22 tahun, dan Moh Bintang Pratama, berusia 27 tahun. Hai Tribuners, Live Update Sport kembali hadir menjumpai Anda pada pagi hari ini, Minggu 2 Oktober 2022. Dalam beberapa waktu ke depan ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Yesi Winata, kita jelang Live Update Sport selengkapnya. Berita terkini, kerusuhan supporter terjadi seusai pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Pemicu kerusuhan tersebut diduga karena ribuan orang dari tribun penonton masuk ke lapangan seusai Arema FC dikalahkan Persebaya dengan skor 2-3. Akibat dari kerusuhan tersebut, ratusan orang meninggal dunia. Sementara itu, Kapolres Malang AKBP Verly Hidayat menyebut hingga pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, ada 127 orang meninggal dunia akibat kerusuhan tersebut. Dari 127 orang yang tewas, ada 2 orang anggota kepolisian juga meninggal dunia. Kemudian korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Wafa, Rumah Sakit Teja Husada, dan RSUD Kanjuruhan. Hasil pertandingan pada laga pekan ke-11 Liga 1 2022-2023, Persebaya Surabaya berhasil mengukir sejarah baru pada Sabtu 1 Oktober 2022. Di kandang sendiri, Arema FC harus menanggung malu setelah kalah dari Persebaya Surabaya dalam laga El Clasico versi Jawa Timur. Pencetak gol Persebaya Surabaya yaitu Silvio Junior menit ke-8, Leo Lelis menit ke-32, dan Sho Yamamoto menit ke-51. Sedangkan 2 gol Arema dilesakkan oleh Abel Kamara menit ke-42 dan 45+1. Hasil Arema versus Persebaya tersebut mengukir sejarah bagi Bajul Ijo julukan Persebaya. Karena untuk pertama kali setelah 23 tahun berlalu, Persebaya Surabaya menang di kandang Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Persebaya Surabaya memanfaatkan performa buruk Adilson Maringa untuk memenangi laga dengan skor 3-2 pada pekan ke-11 ini. Persebaya menatap laga ini dengan 3
kekalahan beruntun. Bayang-bayang CEO Azrul Ananda mundur hingga amukan supporter di laga terakhir. Nyatanya hal tersebut tidak membuat Persebaya menjadi tim inferior di Stadion Kanjuruhan, terbantu oleh tampilnya seluruh pemain tim utama. Aji Santoso selaku pelatih membuktikan bahwa ia dan timnya bisa menjadi berbahaya apabila trio Igor Vidal, Sho Yamamoto, dan Silvio Junior bermain bersama. Jangan lupa wonderkid Marcelino Ferdinand yang kehadirannya sangat jarang karena komitmen bersama timnas Indonesia U20 dan senior. Silvio Junior menjawab kritik termasuk sang pelatih dengan tendangan geledek yang dihadapi Adelson Maringa dengan memendekkan badan yang membuat bola meluncur deras ke jala Arema FC. Leo Lelis pun dapat cetak gol kedua Persebaya setelah Maringa berada di posisi tidak sempurna untuk menghentikan bola. Arema FC asuhan Javier Roca kemudian mencoba membalas dengan penguasaan bola serta pergantian Dini Dedik Setiawan terhadap Arkan Fikri. Melihat Maringa melakukan kesalahan, kiper Persebaya Satria Tama justru meniru blunder koleganya itu. Satria Tama ragu-ragu menjemput bola sepak pojok hanya untuk dibobol Abel Kamara lewat sundulan mematikan. Babak pertama diakhiri dengan skor seri 2-2 setelah Altabalah menyentuh bola dengan tangan di kotak penalti. Dengan eksekusi Abel Kamara menembus sela-sela tangan Satria Tama. Kubu tuan rumah sejatinya meneruskan penguasaan bola pada babak kedua, tetapi dihukum oleh Persebaya dalam satu momen kecil. Sebuah umpan silang dari Marcelino Ferdinand dikontrol dengan buruk oleh Sho Yamamoto yang sayangnya tidak dibuang oleh para bek Arema FC. Sho Yamamoto pun dapat membalikan badan dan melepaskan tendangan jarak dekat yang membuat Maringa mematung. Arema FC harus diakui tidak beruntung dalam laga ini, mengingat dua peluangnya membentur tiang dan satu sepakan membentur tubuh Andika Ramadhani. Pertandingan sempat berjalan panas dengan kedua tim bersih tegang dalam banyak kesempatan dan skor tetap 2-3 hingga peluit berakhir. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan dipicu kekecewaan Aremania karena kalah dari Persebaya. Kerusuhan supporter terjadi seusai pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Akibat kerusuhan supporter tersebut dilaporkan sebanyak ratusan korban jiwa meninggal dunia. Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta menjelaskan biang kericuhan diduga dipicu rasa kekecewaan sejumlah supporter terhadap hasil kekalahan melawan Persebaya dengan skor 2-3. Niko menambahkan motif para supporter Arema FC turun ke lapangan juga dengan maksud berusaha mencari pemain dan ofisial Arema FC. Tidak ingin kejadian kerusuhan menjadi meluas. Niko menerangkan jika petugas pengamanan kemudian melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan. Salah satunya dengan menembakkan gas air mata karena sudah tragis dan sudah mulai menyerang petugas dan merusak mobil. Penumpukan supporter kemudian memicu berdesakan hingga membuat tragedi maut tersebut terjadi. Supporter keluar di satu titik jika tidak ada yang
yang salah masuk di pintu 10 atau pintu 12. Di saat proses penumpukan tersebut terjadilah berdesakan yang akibatkan sesak nafas dan kekurangan oksigen. Tim gabungan telah melakukan upaya penolongan dan evakuasi ke rumah sakit. Peristiwa berdesakannya para supporter ditambah dengan adanya gas air mata harus dibayar mahal. Insiden tersebut membuat ratusan nyawa melayang dan korban tewas diantaranya adalah anggota Polri. Niko menduga kuat salah satu penyebab jatuhnya korban lantaran kehabisan oksigen akibat berdesakan. Sementara itu, kerusakan juga menyasar kendaraan yang ada di Stadion Kanjuruhan. Paling banyak menyasar kendaraan dinas polisi. Kendaraan yang rusak diserang berjumlah 13 mobil rusak. 10 diantaranya mobil dinas Polri, sisanya mobil pribadi. Menurut Niko, dari 40.000 penonton yang hadir, tidak semuanya anarkis dan kecewa. Hanya sebagian 3.000-an yang turun ke lapangan, sedangkan yang lain tetap di tribun stadion. Niko juga meyakini tindakan yang dilakukan petugas termasuk penembakan gas air mata dilakukan karena adanya respon terhadap kelakuan supporter. Kericuhan terjadi selepas laga Liga 1 pekan ke-11 antara Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober 2022. Para supporter langsung masuk ke lapangan tidak lama setelah wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya laga Arema FC versus Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Dan para pemain langsung masuk locker room atau ruang ganti pemain setelah laga selesai. Tidak hanya masuk ke lapangan, oknum supporter juga melakukan aksi yang kurang terpuji, seperti merusak fasilitas stadion hingga pembakaran. Selain itu, para supporter juga menyalakan cerawat dan petasan. Situasi berubah menjadi tidak kondusif dan membuat pihak keamanan turun tangan. Pihak berwajib menembakkan gas air mata dan mengejar para oknum supporter yang masuk ke lapangan. Sementara itu, pemain dari klub Persebaya Surabaya bergegas masuk ke locker room atau ruang ganti pemain setelah laga selesai. Penggawa bajul ijo julukan Persebaya mendapatkan pengamanan ketat dari pihak keamanan kala mencoba memasuki locker room Stadion Kanjuruhan. Sedangkan para pemain Arema bertahan di dalam lapangan. Para pemain mencoba meminta maaf terkait hasil minor yang diraih kali ini. Seorang pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang enggan disebutkan namanya menyebutkan beberapa kerusakan yang terjadi akibat ricuh oknum supporter Arema FC ini. Di antara fasilitas yang rusak adalah videotron, pagar, dan kursi stadion. Ada juga kerusakan yang lain tapi belum tahu apa saja pastinya. Kericuhan di Stadion Kanjuruhan ini disebut turut menelan sampai ratusan korban jiwa. Buntut kerusuhan di Stadion Kanjuruhan,
PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai operator kompetisi Liga 1 2022-2023 akhirnya mengambil keputusan tegas untuk menghentikan gelaran Liga 1 selama sepekan. Keputusan itu diambil buntut dari peristiwa pilu yang terjadi pada pekan 11 lanjutan Liga 1 2022-2023. Peristiwa itu terjadi pada pertandingan Derby Jawa Timur yang mempertemukan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang pada Sabtu 1 Oktober 2022. Selesai pertandingan yang berhasil dimenangkan oleh tim tamu Persebaya Surabaya dengan skor 3-2 itu, terjadi keributan massal di dalam dan luar stadion. Dilaporkan beberapa fasilitas yang ada di dalam stadion mengalami kerusakan parah hingga beberapa kendaraan kepolisian ikut menjadi sasaran pengerusakan. Menurut informasi yang diterima, terdapat ratusan korban meninggal dunia yang jumlahnya sampai saat ini masih dalam konfirmasi. Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita Minggu dini hari 2 Oktober 2022 mengucapkan rasa prihatin dan sangat menyesalkan peristiwa ini. Terkait hal tersebut, PT LIB pun mengambil tindakan cepat untuk menunda laga pekan ke-11. Lebih lanjut, Ahmad Hadian Lukita juga menegaskan bahwa pihaknya memutuskan bahwa kompetisi Liga 1 2022-2023 dihentikan selama sepekan. Buntut dari kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Arema FC bisa kehilangan kesempatan menjadi tuan rumah dalam sisa laga di Liga 1 musim 2022-2023. Hal itu akibat kerusuhan yang terjadi seusai Derby Jawa Timur, pertemuan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022. Dalam duel yang berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan tim tamu Persebaya tersebut, akhirnya berakhir ricuh. Ketua Komite Disiplin PSSI Irjen Pol Erwin Tobing pun menyesalkan kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Erwin belum bisa memastikan berapa korban yang meninggal atau terluka dalam tragedi ini. Namun jika ada korban yang meninggal itu sudah menjadi ranah pidana dan akan ditindaklanjuti oleh kepolisian. Erwin juga memastikan bersama dengan tim dari PSSI segera berangkat ke Malang untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Hal itu dilakukan agar saat sidang komisi disiplin nanti bisa memutuskan hukuman apa yang layak diberikan kepada Arema FC. Derby Jawa Timur, pertandingan sepak bola Liga 1 antara Arema FC versus Persebaya berakhir dengan kerusuhan supporter dan sebanyak ratusan orang meninggal dunia dalam kerusuhan tersebut. Meski ada dua klub yang bertanding, namun menurut Kapolres Malang AKBP Verly Hidayat, seisi stadion hanya dipenuhi oleh supporter Arema FC. Kata Kapolres, panitia pelaksana pertandingan tidak memberikan kuota untuk supporter Persebaya
Surabaya. Saat pertandingan berlangsung, kata AKBP Verly Hidayat, jumlah penonton yang hadir diperkirakan ada 42.000 dan semuanya adalah Aremania. Pihak kepolisian melanjutkan bahwa saat pertandingan berlangsung sempat mengamankan beberapa supporter Persebaya Surabaya yang nekat hendak masuk ke dalam stadion. Dan ada 8 orang supporter Persebaya Surabaya yang diamankan karena memaksa masuk ke dalam stadion. Selaku Kapolda Jawa Timur buka suara perihal penembakan gas air mata terhadap oknum supporter Arema FC saat terjadi rusuh di Stadion Kanjuruhan, Jawa Timur. Diungkapkan oleh Niko, langkah ini diambil sebagai bentuk upaya menghalau serangan oknum supporter yang merengsek turun ke lapangan Stadion Kanjuruhan. Kekecewaan supporter atas kekalahan Arema FC dari Persebaya Surabaya diduga menjadi sumber perkara kerusuhan di stadion. Para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Oleh karena itu, pengamanan dan pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan atau mengejar para pemain. Situasi dan banyaknya supporter yang terus merangsek turun ke lapangan membuat pihak kepolisian memutuskan untuk menembakkan gas air mata. Akan tetapi imbas dari penembakan gas air mata ini mengakibatkan supporter yang datang ke stadion keluar dengan cara yang tidak teratur. Berikut rangkuman fakta buntut kericuhan di Stadion Kanjuruhan pada laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Akibat dari insiden tersebut mengakibatkan memakan ratusan korban jiwa. Ratusan korban jiwa berjatuhan akibat insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Diungkapkan oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta, korban berasal dari pihak supporter dan anggota Polri. Selain korban jiwa, jumlah supporter yang mengalami luka-luka akibat insiden ini pun tidak sedikit. Dikabarkan ada 180 orang yang mengalami luka sedang dalam proses perawatan di rumah sakit sekitar. Sementara itu, PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB sebagai operator penyelenggara kompetisi mengambil sikap atas insiden di Kanjuruhan pada laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Disampaikan langsung oleh Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita, mengambil sikap tegas dengan menghentikan Liga 1 selama 1 pekan. Arema FC bisa kehilangan kesempatan menjadi tuan rumah dalam sisa laga di Liga 1 musim 2022-2023. Hal itu akibat kerusuhan yang terjadi seusai derby Jawa Timur yang mempertemukan Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022. Dalam duel yang berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan tim tamu Persebaya Surabaya tersebut akhirnya berakhir ricuh. Ketua Komite Disiplin Irjen Pol Erwin Tobing pun menyesalkan kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Komisi Disiplin segera menyidangkan kasus kericuhan tersebut. Arema bisa jadi dalam sisa pertandingan kompetisi Liga 1 tidak diperkenankan menjadi tuan rumah. Selain itu, sanksi lainnya juga menanti. Erwin belum bisa memastikan berapa korban yang meninggal atau terluka dalam tragedi ini. Namun jika ada korban yang meninggal, itu sudah menjadi ranah pidana dan akan ditindaklanjuti oleh kepolisian. Erwin juga memastikan bersama dengan tim dari PSSI segera berangkat ke Malang untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Hal itu dilakukan agar saat sidang Komisi Disiplin nanti bisa memutuskan hukuman apa yang layak diberikan kepada Arema FC.
Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta menjabarkan kronologi peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang yang berujung petaka. Kekecewaan supporter atas kekalahan tuan rumah dari Persebaya Surabaya diduga menjadi pemicu utama. Para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk menanyakan kenapa sampai kalah dan melampiaskannya. Situasi yang mulai tidak terkendali membuat pihak berwajib melakukan pengamanan. Oleh karena itu, pengamanan dan pencegahan dan melakukan pengalihan supaya supporter tidak masuk ke dalam lapangan atau mengejar para pemain. Kondisi yang mulai anarkis membuat pihak kepolisian akhirnya memutuskan untuk melakukan pelemparan gas air mata. Pelemparan gas air mata ini yang membuat penonton mulai mundur ke pintu keluar dan mulai berdesakan. Akhirnya mereka pergi ke satu titik, yaitu pintu keluar, pintu nomor 10 dan 12. Dan terjadilah penumpukan yang mengakibatkan sesak nafas dan kekurangan oksigen. Tim medis dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Lalu kemudian dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Korban tewas akibat kericuhan seusai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang Sabtu 1 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat mencapai ratusan orang. Berdasarkan keterangan Kapolda Jawa Timur, korban berasal dari anggota Polri dan pihak supporter. Lebih lanjut dikabarkan masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan di rumah sakit sekitar. Dari informasi yang berkembang hingga Minggu 2 Oktober 2022 dini hari, korban jiwa yang mayoritas merupakan Aremania itu mencapai ratusan korban tewas. Untuk korban tewas kabarnya kini berada di Rumah Sakit Wilayah Kepanjen Kabupaten Malang, di antaranya di RSUD Kanjuruhan dan RS Mafahusada Malang. Namun belum ada secara resmi identitas para korban. Tidak hanya Aremania yang tewas, bahkan kabarnya juga ada personel keamanan yang juga menjadi korban. Seperti diberitakan sebelumnya, insiden bermula saat Arema FC kalah dari Persebaya Surabaya. Seusai pertandingan, ribuan Aremania berdesak masuk ke lapangan. Melihat ribuan supporter masuk ke lapangan, pihak keamanan dan Polri dan TNI langsung melakukan pengamanan. Kejadian berlanjut dengan aksi lempar-lemparan antara supporter dengan petugas keamanan. Lantaran kalah jumlah personel dan supporter tidak dapat dikendalikan, petugas keamanan akhirnya mengeluarkan gas air mata. Ada juga gas air mata yang mengarah ke tribun sehingga membuat supporter panik dan berusaha menyelamatkan diri. Lantaran berdesak-desakan untuk menyelamatkan diri, banyak supporter baik pria maupun wanita yang jatuh dan terinjak. Banyak juga yang mengalami sesak nafas hingga akhirnya jatuh dan tidak sadarkan diri. Kerusuhan supporter terjadi seusai pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Akibat kerusuhan supporter tersebut dilaporkan mencapai ratusan korban meninggal dunia dan 2 korban tewas diantaranya anggota Polri. Menurut Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta, sebanyak 34 korban meninggal di dalam Stadion Kanjuruhan. Sisanya meninggal di rumah sakit. Sementara korban yang masih dalam perawatan di rumah sakit sebanyak 180 orang. Niko menduga kuat salah satu penyebab jatuhnya korban lantaran kehabisan oksigen akibat berdesakan. Niko Afinta menjelaskan biang kericuhan diduga dipicu rasa kekecewaan sejumlah supporter terhadap hasil kekalahan melawan Persebaya dengan skor 3-2. Sementara itu, kerusakan juga menyasar kendaraan yang ada di Stadion Kanjuruhan dan paling banyak menyasar kendaraan dinas polisi. Kendaraan yang rusak diserang berjumlah 13 mobil rusak, 10 diantaranya mobil dinas Polri dan sisanya mobil pribadi. Menurut Niko, dari 40.000 penonton yang hadir, 3.000 yang hanya turun ke lapangan, sedangkan yang lain tetap di tribun stadion. Niko juga meyakini tindakan yang dilakukan petugas termasuk penembakan gas air mata dilakukan karena adanya respon terhadap kelakuan supporter.
Laga Arema FC versus Persebaya Surabaya yang berlangsung pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur berakhir ricuh. Kericuhan terjadi setelah pertandingan berakhir dengan dimenangkan oleh Persebaya Surabaya dengan skor 3-2 atas Arema FC. Setelah pertandingan selesai, ribuan Aremania masuk ke lapangan sebagai wujud protes setelah Arema FC kalah dari rival abadinya Persebaya Surabaya. Akibat kerusuhan itu tercatat ratusan orang meninggal dunia. 2 diantaranya adalah anggota Polri. Sebelumnya sehari jelang laga Arema FC versus Persebaya Surabaya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sempat berpesan kepada pendukung Persebaya Surabaya bonek. Cak Eri, sapaan akrabnya, meminta bonek untuk tetap di Surabaya. Mereka bisa ikut mendukung dari Kota Pahlawan. Apalagi panitia pelaksana Arema FC telah memastikan tidak ada kuota penonton bagi bonek. Apalagi saat ini Persebaya juga tengah menjalani hukuman dari Komisi Disiplin PSSI. Ini sebagai sanksi buntut kerusuhan seusai pertandingan melawan Rans Nusantara FC di Stadion Gelora Delta Sidoarjo 15 September lalu. Komisi Disiplin PSSI menghukum Persebaya dengan larangan menggelar pertandingan kandang dengan penonton selang 5 laga beruntun. Juga hukuman denda sebesar 100 juta rupiah. Karena hal tersebut, pihaknya mengajak bonek untuk menahan diri. Mendukung tim kebanggaan tetap bisa dilakukan dari Surabaya. Ia pun mendoakan Persebaya bisa mendapatkan hasil positif dari lawatan di Malang. Sebelumnya, hasil koordinasi antara Panpel Arema FC Aremania sepakat untuk tidak memberikan kuota untuk supporter Persebaya Surabaya. Hal ini sesuai dengan perjanjian yang disepakati di Polda Jatim pada 2006 lalu yang menyebutkan bahwa kedua supporter tidak saling mengunjungi. Dalam hasil koordinasi tersebut juga disepakati untuk tidak melakukan sweeping plat L maupun sejenisnya ketika pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya. Halaman Rumah Sakit Wafa Husada Malang dipadati dengan supporter Aremania pada Minggu 2 Oktober 2022. Mereka datang ke Rumah Sakit Wafa Malang untuk mencari kabar rekannya yang meninggal dunia seusai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya yang berakhir kericuhan. Pantauan tribun, jenazah berjejer di salah satu ruang di IGD. Suasana duka, maksud kami suasana duka begitu kental menyelimuti halaman rumah sakit. Saat ini sedang dilakukan penanganan kepada supporter yang masih hidup, sementara yang sudah meninggal diserahkan ke keluarga untuk dikuburkan. Semua korban meninggal kabarnya akan dibawa ke RSSA karena di RS Wafa tidak memiliki fasilitas untuk jenazah. Hal tersebut karena jumlahnya terlalu banyak. Rumah sakit Wafa hanya memiliki 1. Fasilitas oksigen telah disiapkan, ada juga oksigen sentral. Bambang menjelaskan pihaknya belum bisa memberikan kepastian secara gamblang terkait jumlah pasti jenazah supporter Arema FC yang berada di RS Wafa Husada Malang. Sebagai informasi, kerusuhan bermula saat Arema FC kalah dari Persebaya Surabaya. Seusai pertandingan, ribuan Aremania mendesak masuk ke lapangan. Melihat ribuan supporter termasuk lapangan, pihak keamanan dan Polri, TNI langsung melakukan pengamanan. Kejadian berlanjut dengan aksi lempar-lemparan antara supporter dengan petugas keamanan. Lantaran kalah jumlah personil dan supporter tidak dapat dikendalikan. Petugas keamanan akhirnya mengeluarkan gas air mata. Ada juga gas air mata yang mengarah ke tribun sehingga membuat supporter panik dan berusaha menyelamatkan diri. Lantaran berdesak-desakan untuk menyelamatkan diri, banyak supporter baik pria maupun wanita yang jatuh dan terinjak. Banyak juga yang mengalami sesak nafas hingga akhirnya jatuh dan tidak sadarkan diri.
Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menyatakan duka yang mendalam atas meninggalnya ratusan supporter seusai pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam. Ketua Umum PSSI Giring Ganesa mengucapkan bela sungkawa kepada ratusan korban meninggal. Ia juga berharap semoga peristiwa memilukan tersebut menjadi peristiwa terakhir di sejarah sepak bola Indonesia. Giring menuntut agar permasalahan ini diselesaikan secara terang benderang. Menurutnya, kepolisian, PSSI, dan Kemenpora harus bertanggung jawab atas kejadian mengerikan ini. Menurutnya, masalah ini tidak bisa selesai hanya dengan saling melempar tanggung jawab. Dengan kejadian tersebut akan timbul potensi Liga Indonesia akan dibekukan FIFA dalam jangka waktu yang relatif panjang. Kerusuhan supporter terjadi seusai pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan. Pemicu kerusakan tersebut diduga karena ribuan orang dari tribun penonton masuk ke lapangan seusai Arema FC dikalahkan Persebaya dengan skor 2-3. Akibat kerusuhan tersebut ratusan orang meninggal dunia. Sementara Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat menyebut ada 127 orang meninggal dunia akibat kerusuhan tersebut hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat pada 1 Oktober 2022. Dari 127 orang yang tewas, ada 2 orang anggota kepolisian juga meninggal dunia. Korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Uwafa, Rumah Sakit Teja Husada, dan RSUD Kanjuruhan. Muhammad Iriawan selaku Ketua Umum PSSI mengucapkan rasa dukanya seusai tragedi pada laga Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan. Laga antara Arema FC versus Persebaya Surabaya yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur berujung rusuh pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Akibat kerusuhan yang terjadi di di akhir laga Arema FC versus Persebaya Surabaya, ratusan korban jiwa meninggal dan puluhan orang mengalami luka-luka. Melihat insiden kerusuhan yang terjadi di akhir laga Arema FC versus Persebaya Surabaya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia selaku induk organisasi sepak bola tanah air menyampaikan ucapan bela sungkawa. PSSI menyampaikan ucapan bela sungkawa melalui laman resminya. Dalam pernyataannya, PSSI juga menyesalkan atas insiden kerusuhan yang terjadi di akhir laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Laga antara Arema FC dan Persebaya Surabaya yang dimenangkan oleh tim Bajul Ijo, julukan Persebaya, dengan skor 3-2 berujung ricuh. Melihat insiden tersebut, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan pun menyampaikan duka cita mendalam. Selain itu, PSSI juga menyesalkan tindakan supporter Aremania. Pria yang akrab disapa dengan Iwan Bule tersebut pun mengatakan bahwa PSSI langsung membentuk tim investigasi dan akan segera berangkat ke Malang. Bentrok yang terjadi seusai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 memakan ratusan korban jiwa. Akibat dari bentrok tersebut, maka potensi untuk status tuan rumah Piala Dunia U20 dicabut terbuka. Kericuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan, Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober 2022. Insiden tersebut meninggalkan korban jiwa dengan jumlah tidak sedikit, dipicu kekalahan Arema FC dari Persebaya Surabaya yang berimbas kepada kekecewaan supporter tuan rumah. Laga bertajuk Derby Jawa Timur ini pun berakhir ricuh dengan oknum supporter yang memaksa masuk ke lapangan. Bentrokan oknum supporter tuan rumah dengan kepolisian pun tidak terhindarkan. Perusakan terjadi mulai dari fasilitas stadion hingga mobil kepolisian yang berjaga tidak luput dari amukan pendukung. Bahkan
Dan akibat dari peristiwa tersebut menelan korban jiwa lebih dari 100 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Dan jumlah tersebut diperkirakan masih bisa bertambah. Angka tersebut sudah melebihi jumlah korban dari tragedi Hasli yang terjadi pada 29 Mei 1985 di final Liga Champions 1984-85. Saat itu sebanyak 39 orang tewas akibat kerusuhan di dalam stadion. Imbas dari insiden tersebut, sanksi pun dijatuhkan oleh FIFA. Hal serupa kuat peluang juga terjadi dengan sepak bola Indonesia, termasuk status tuan rumah Piala Dunia U20 2023 mendatang. Potensi untuk status tuan rumah Piala Dunia U20 dicabut terbuka, mengingat faktor keamanan menjadi satu di antara aspek tolak ukurnya. Indonesia bisa dicabut keterpilihannya sebagai penyelenggara tuan rumah, apalagi melihat jumlah korban jiwa dari tragedi tersebut yang terus bertambah. PSSI telah menyatakan akan menurunkan tim investigasi untuk menyelidiki kasus kerusuhan tersebut. Sebagai informasi, PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB selaku operator telah memutuskan menunda semua pertandingan Liga 1 2022-2023 selama sepekan ke depan. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam Live Update Sport. Jangan lupa untuk saksikan Live Update Sport hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya Mas. Mas, lali. Di proses. Oke. Oke, aman. Ya. Gubernur mau ngomong. Ibu data terbaru Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, semua tentu merasakan duka yang sangat mendalam. Jawa Timur berduka, bangsa Indonesia juga berduka, dan dunia olahraga kita juga berduka. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu bagi mereka yang meninggal karena peristiwa tadi malam, itu kita mendoakan mudah-mudahan yang wafat seluruh amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan hilafnya diterima Allah Subhanahu wa taala, keluarganya diberikan ketabahan, kekuatan dan keikhlasan, dan tentu ini menjadi pembelajaran sangat berharga bagi kita semua bahwa semua kita mencintai olahraga, mencintai bola, dan kita mencintai bagaimana suasana pertandingan bola yang bisa memberikan suasana yang membahagiakan bagi kita semua. Ini pembelajaran
hari ini ada yang belum teridentifikasi jenazahnya. Saya mengkoordinasikan dari jam 5.10 tadi dengan Rumah Sakit Saiful Anwar, karena Rumah Sakit Saiful Anwar relatif peralatan dan tim medisnya cukup lengkap, maka yang membutuhkan identifikasi dari jenazah yang belum ada tidak membawa identitas, kira-kira jam 7:30 tadi sudah ada yang dikirim ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Ada juga yang sedang disiapkan tindakan untuk penanganan karena memang kategorinya mengalami luka berat, itu 3 orang. Dan saya ingin menyampaikan khusus yang ditangani oleh Saiful Anwar, maka semuanya dalam tanggungan Pemprov Jawa Timur. Karena Rumah Sakit Saiful Anwar adalah rumah sakit milik Pemprov, maka yang dirawat, dilayani di Rumah Sakit Saiful Anwar semua dalam tanggungan Pemprov Jawa Timur. Pemprov fokus pada penanganan korban, sama dengan Pak Bupati. Kami berkoordinasi juga dengan Wali Kota Malang, dan saya rasa pola penanganan untuk korban yang dilakukan oleh pihak Pemkab Malang sangat bagus. Kawan-kawan distribusi dari rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta berjalan sangat cepat. Begitu juga rumah sakit Pemprov yang ada di Malang Raya ini. Nah, kami akan fokus pada penanganan korban, baik yang mereka membutuhkan tim DPI, kemudian yang membutuhkan tindakan karena luka berat maupun luka ringan. Nah, untuk yang meninggal, maka Pemprov akan memberikan santunan takziah masing-masing 10 juta, dan untuk kabupaten juga akan memberikan. Kemudian yang luka berat yang dalam tindakan, maka Pemprov akan memberikan 5 juta, bagian dari empati kami terhadap korban, keluarga, dan tentu mereka yang sekarang sedang dirawat membutuhkan tindakan. Jadi kawan-kawan sekalian, ini akan menjadi bagian dari bagaimana kami memberikan layanan kepada masyarakat, baik dari Pemprov, Pemkab, dan tentu koordinasi intensif kami, update dari Pak Kapolda terus disampaikan kepada kami. Maka sesungguhnya dari jajaran Polda, jajaran Kodam 5 Brawijaya, Pak Ketua DPRD juga dari jam 3 sudah ada di sini, Pak Sekjaprov Jawa Timur juga sudah dari sebelum subuh ada di sini. Artinya bahwa kami jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, terutama dalam penanganan ini adalah Pak Kapolda yang ada di ini terdepan, ada Pak Pangdam, dan kami jajaran Pemprov dan Pemkab Malang, juga Pemkot Malang, kami akan fokus pada proses penanganan korban. Terkonfirmasi juga sementara data ada yang di luar Malang Raya. Insya Allah semua dalam proses penanganan kami, baik yang dari Pemprov maupun dari Pemkab dan Pemkot Malang. Saya rasa itu kawan-kawan sekalian, mohon doanya mudah-mudahan seluruh proses ini bisa berjalan cepat, lancar, dan yang sekarang membutuhkan tindakan di rumah sakit mudah-mudahan segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Bu, update jumlah korban, Bu? Jumlah korban? Ya, jadi update yang terkonfirmasi 129 korban dinyatakan meninggal dunia. Ya. Yang belum ada identitas? Sementara tadi itu ada 18 yang ada di Saiful Anwar, tapi Pak Dirut Saiful Anwar menyampaikan katanya akan ada pengiriman kembali
yang belum ditemukan identitasnya. Insya Allah kami semua bekerja mengkoordinasikan dengan seluruh stakeholders dan insya Allah kami bekerja keras untuk profesional berukur sama kami. Krisis center udah disiapkan di mana, Bu? Krisis center udah disiapkan mana supaya masyarakat bisa mencari keluarganya? Di rumah sakit Kanjuruhan. Untuk memberi informasi yang dibutuhkan masyarakat, itu ya. Bu, ada informasi mengenai pertandingan sepak bola. Ya itu wilayah PSSI ya. Kalau pengamanan, evaluasi pengamanan. Ya, nanti diatur lagi. Dengan wawancara dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Wassalamualaikum. Ya, selamat pagi Tribuners, selamat pagi pencarian Surya. Kami saat ini sedang berada di ruang jenazah RSSA Malang, di mana yang ada di kamar, maksud kami di layar kaca ini merupakan warga yang saat ini sedang menunggu atau merasa kehilangan sanak saudaranya pasca pertandingan sepak bola antara Arema melawan Persebaya. Dan ini di sana merupakan kamar jenazah yang ada di RSSA. Dan sedangkan di bagian ini merupakan pihak keluarga yang masih menunggu kabar sanak saudaranya, bagaimana nasibnya saat ini pasca kejadian kemarin. Karena menurut informasi yang kami dapatkan bahwasannya korban yang tanpa identitas itu semuanya dibawa ke RSSA Malang, dan hingga sampai saat ini itu total sudah ada 17 jenazah yang telah dibawa ke RSSA Malang, dan jenazah tersebut semuanya merupakan
tidak memiliki identitas. Dan bagi masyarakat yang memang masih belum mendapatkan kabar dari keluarganya yang kemarin sempat menonton pertandingan Arema melawan Persebaya, bisa langsung datang ke kamar jenazah RSS Malang ini. Dan kami tadi juga sempat ngobrol dengan Direktur RSS Malang, Bapak Kohar. Dia menyampaikan bahwasanya saat ini masih ada sekitar 13 orang yang dirawat di RSS Malang, baik itu mengalami luka ringan maupun luka berat. Saat ini masih berada di IGD. Dan mereka ini, para keluarga yang masih mencari sanak keluarganya yang masih belum mendapatkan kabar ini, saat ini juga masih dilakukan proses pencocokan data yang dilakukan antara data atau keterangan dari pihak keluarga maupun dari kondisi jenazah yang ada di RSS Malang. Seperti inilah kondisi saat ini di RSS Malang. Jadi tim dari relawan, semuanya petugas juga saling sibuk ya untuk terus melaporkan kondisi yang ada. Dan jumlah 17 korban tanpa identitas atau jenazah tanpa identitas ini kemungkinan juga akan bertambah, karena menurut Dr. Kohar masih ada beberapa jenazah tanpa identitas yang berada di luar rumah sakit RSS Malang ini. Ya, mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari kamar jenazah RSS Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya mas. Mas, lali. Di proses. Oke. Oke, aman.
Gubernur mau ngomong. Ya, Mas. Ibu data terbaru Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kami semua tentu merasakan duka yang sangat mendalam. Jawa Timur berduka, bangsa Indonesia juga berduka, dan dunia olahraga kita juga berduka. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu bagi mereka yang meninggal karena peristiwa tadi malam, itu kita mendoakan mudah-mudahan yang wafat seluruh amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan hilafnya di Allah Subhanahu wa taala, keluarganya diberikan ketabahan, kekuatan dan keikhlasan, dan tentu ini menjadi pembelajaran sangat berharga bagi kita semua bahwa semua kita mencintai olahraga, mencintai bola, dan kita mencintai bagaimana suasana pertandingan bola yang bisa memberikan suasana yang membahagiakan bagi kita semua. Ini pembelajaran yang penting bagi kita semua, dan tentu hari ini ada yang belum teridentifikasi jenazahnya. Saya mengkoordinasikan dari jam 5.10 tadi dengan Rumah Sakit Saiful Anwar, karena Rumah Sakit Saiful Anwar relatif peralatan dan tim medisnya cukup lengkap, maka yang membutuhkan identifikasi dari jenazah yang belum ada tidak membawa identitas, kira-kira jam 7:30 tadi sudah ada yang dikirim ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Ada juga yang sedang disiapkan tindakan untuk penanganan karena memang kategorinya mengalami luka berat, itu 3 orang. Dan saya ingin menyampaikan khusus yang ditangani oleh Saiful Anwar, maka semuanya dalam tanggungan Pemprov Jawa Timur. Karena Rumah Sakit Saiful Anwar adalah rumah sakit milik Pemprov, maka yang dirawat, dilayani di Rumah Sakit Saiful Anwar semua dalam tanggungan Pemprov Jawa Timur. Pemprov fokus pada penanganan korban, sama dengan Pak Bupati. Kami berkoordinasi juga dengan Wali Kota Malang, dan saya rasa pola penanganan untuk korban yang dilakukan oleh pihak Pemkab Malang sangat bagus. Kawan-kawan visi-visi dari rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta berjalan sangat cepat. Begitu juga rumah sakit Pemprov yang ada di Malang Raya ini. Nah, kami akan fokus pada penanganan korban, baik yang mereka membutuhkan tim DPI, kemudian yang membutuhkan tindakan karena luka berat maupun luka ringan. Nah, untuk yang meninggal, maka Pemprov akan memberikan santunan takziah masing-masing 10 juta, dan untuk kabupaten juga akan memberikan. Kemudian yang luka berat yang dalam tindakan, maka Pemprov akan memberikan 5 juta, bagian dari empati kami terhadap korban, keluarga, dan tentu mereka yang sekarang sedang dirawat membutuhkan tindakan. Jadi kawan-kawan sekalian, ini akan menjadi bagian dari bagaimana kami memberikan layanan kepada masyarakat, baik dari Pemprov, Pemkab, dan tentu
koordinasi intensif kami, update dari Pak Kapolda terus disampaikan kepada kami. Maka sesungguhnya dari jajaran Polda, jajaran Kodam 5 Brawijaya, Pak Ketua DPRD juga dari jam 3 sudah ada di sini, Pak Sekjaprov Jawa Timur juga sudah dari sebelum subuh ada di sini. Artinya bahwa kami jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, terutama dalam penanganan ini adalah Pak Kapolda yang ada di lini terdepan, ada Pak Pangdam, dan kami jajaran Pemprov dan Pemkab Malang, juga Pemkot Malang, kami akan fokus pada proses penanganan korban. Terkonfirmasi juga sementara data ada yang di luar Malang Raya. Insya Allah semua dalam proses penanganan kami, baik yang dari Pemprov maupun dari Pemkab dan Pemkot Malang. Saya rasa itu kawan-kawan sekalian, mohon doanya mudah-mudahan seluruh proses ini bisa berjalan cepat, lancar, dan yang sekarang membutuhkan tindakan di rumah sakit mudah-mudahan segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Bu, update jumlah korban, Bu? Jumlah korban? Ya, jadi update yang terkonfirmasi 129 korban dinyatakan meninggal dunia. Ya. Yang belum ada identitas? Sementara tadi itu ada 18 yang ada di Saiful Anwar, tapi Pak Dirut Saiful Anwar menyampaikan katanya akan ada pengiriman kembali yang belum diberikan identitasnya. Insya Allah kami semua bekerja mengkoordinasikan dengan seluruh stakeholders, dan insya Allah kami bekerja keras, bekerja profesional, bersyukur kalau kami Krisis center udah disiapkan di mana, Bu? Krisis center udah disiapkan mana supaya masyarakat bisa mencari keluarganya? Di rumah sakit Kanjuruhan. Untuk memberi informasi yang dibutuhkan masyarakat, informasi itu ya. Bu, ada informasi mengenai pertandingan sepak bola. Ya, itu wilayah PSSI ya, kawan-kawan. Kalau pengamanan, evaluasi pengamanan. Ya, nanti jam 2 pagi. Demikian wawancara dengan Gubernur dan Jawa Timur dan juga Forpimda Jawa Timur. Oh ya, siap. Tidak numpuk-numpuk. Kon, Mbak iku nanti. Sik, Mbak. Mbak iki kudu ambak. Delok. Ayo dibantu. Ayo dibantu. Pelan-pelan, ada diambil fotonya. Masuk sama saya, apa nanti bersama saja. Dengan Yuni. Ini fokus belum Yuni. Betul? Tapi enggak ono ya. Ono. Ono foto enggak ono. Ada masalah ya, Pak ya? Di sebelah kok, di sebelah. Lali Pak Kamalman. Nanti yang ini ya, apa? Yang fotonya sudah ketemu ke kita. Ah, ini mereka ya? Oke, sebentar. Samen bawa di Saya bawa dulu, ya. Ya, selamat pagi Tribuners. Saat ini kami sedang berada di depan ruang jenazah RSA Malang, di mana saat ini sedang ada foto-foto dari korban pasca tragedi bentrokan yang terjadi antara di laga Arema melawan Persebaya. Mas ya. Mas, itu mana? Please, ayo. Kumpul di sini. Ya, sebentar. Ya, seperti inilah kondisinya. Langsung sama saya boleh lagi, boleh panik. Masun, sampai tolong ini. Mas, ini kudu kembali ke kita. Iya. Mas, nanti fotonya langsung kembali ke kita loh ya. Sampai kartu aja. Nanti biar diatur masalah pengantar jenazah sama apa. Identitas, Mbak. Tolong ya, identitasnya sama kasihkan itu ya. Iya. Soalnya kan Minta tolong, saya dapatkan identitasnya.
Nama atas nama siapa ini? Ya, itu tadi merupakan ada warga yang melihat kondisi warganya, dan memang saat ini di RSSA Malang itu banyak sekali kerabat atau keluarga yang mencari sanak saudaranya yang hilang setelah tragedi bentrokan di laga Arema melawan Persebaya kemarin. Dan di sini sedang ada relawan yang datang dengan menyebarkan foto-foto korban tapi nanti begitu nanti yang meninggal dunia pasca kejadian bentrokan kemarin. Dan saat ini sedang dilakukan proses cross check. Yang sudah ketemu. Oh gitu ya. Pengantar jenazah, nggak usah khawatir. Relawan bulan sudah siap semua ke Mas, yang sudah ketemu. Ada fotonya. boleh kita karena kenapa? Mas Afan, bisa main ke Ini itu ada edukasi dari teman-teman relawan. Oh itu yang dapat dari Bapak. Itu sama-sama cari di situ. Enggak ada Pak. Enggak ada. Pelan-pelan. Ada tai lalatnya. Oh, ayo sama. Hatian yang apa? Yang sudah keluar dari hatian. Kalau yang sudah ketemu, tolong ke saya. Yang sudah ini. Yang sudah di sana. Ya ini. Hah? Apa? Ayo. Silakan. Ini Hindun. Alamatnya mana? Yang sudah ketemu, saya ke Mas Afan. Kalipari, Malang Selatan. Kali ya. Umur berapa? Jalan apa, Pak? Kauman. Perempuan juga. Mana? Ada lagi? Yang jelas dari wafat kawan semua nanti untuk jenazahnya pasti dikirim sini. Ya, memang dari tadi banyak sekali warga yang sedang mengantri untuk mencari sanak keluarganya yang hilang. Untuk sementara yang ada di kita. Ya, itu tadi sempat ada warga yang menangis setelah melihat sanak saudaranya diinformasikan telah meninggal dunia setelah melihat foto-foto yang disampaikan oleh para relawan ini. Semua nanti dimusnahkan di sini. Tapi ini Mas, mungkin ada proses yang dari sana belum dibawa ke sini. Semua nanti dibawa ke Sebulan, Pak. Kita kan dari teman-teman relawan bulan. Jadi kita coba membantu istilahnya dari keluarga korban yang mau mencari info bahwa sanak dan kerabatnya yang belum ditemukan. Intinya itu, Mbak. Keluarganya korban yang sudah minggir dulu. Mas, saat ini lagi di mana kondisi jenazahnya nih? Posisi jenazah ini sekarang ada di beberapa rumah sakit yang ada di kabupaten. Oh gitu. Cuma nanti semua akan dibawa ke Saiful Anwar. Ya, begitu. Ada di luar rumah sakit. Saya pelawar dan Wafa. Bapak kosong di sini. Oh, dari Wafa bawa ke sini, Mas. Dari sini. Kalau yang di Kanjuruhan, tetap di Kanjuruhan. Masih ada ya? Dibawa ke sini atau di Kanjuruhan? Oke, masih di Kanjuruhan. Oke, jadi artinya ada di RSUD Kanjuruhan sama di RSUD Saiful sini. Anwar. Oke. Nanti setelah misalkan ada warga nanti yang ini anggota keluarganya, nanti prosesnya gimana? Jadi kalau memang
ada nanti ini mana boleh. Akan dibantu sama teman-teman relawan Mas, relawan ambulan. Karena kita dari komunitas relawan ambulan. Oke. Nanti informasi tak kabari kalau ada apa-apa. Dari bawah ini Bu. Ini yang sudah ketemu. Ini sudah ketemu. Berarti belum salah satu. Coba ini Bu, ini yang di Kanjuruhan 16 yang di Kanjuruhan, kapan cermatin dulu. Di Kanjuruhan? Iya. Belum. 16. Udah. Sudah ke sana perempuan kita ada sana. Berarti nggak ada di sini mungkin dalam perawatan. Main kebaya. Sing isor iku meh lho. Muga-muga ada. Masa iki ya. Coba dicek di Kanjuruhan Mas. Memang ada kemiripan. Ya coba nanti sana lah. Kudu cari susuk. Ini yang di rumah sakit. Kanjuruhan. Ini tadi. Mana enggak ada di foto. Tadi tidak boleh ini kan saya tadi yang ngambil. Tidak boleh disebarluaskan. Kalau bisa di sana 16 korban. Kita bisa menerima data nama mungkin supaya kita... Oh, ada untuk nama nih. Alamat dan nama. Ya, itu tadi ini merupakan proses dari bahwasanya ada salah satu warga Malang, ibu itu mencari anaknya bernama Dimas, warga Galunggung itu sampai saat ini belum ada kabar dari anaknya setelah menonton pertandingan antara Arema melawan Persebaya kemarin. Ya, tadi sempat ada sejumlah relawan yang telah mencetak beberapa foto yang diberikan kepada warga yang memang saat ini sedang ramai sekali di depan kamar jenazah RSUD Malang. Jadi mereka semua lagi mencari kondisi keluarganya. Dan kami tadi juga sempat ngobrol dengan relawan bahwasanya ketika nanti ada saudaranya yang sudah diketemukan, nantinya akan dicatat namanya dan juga nanti akan dicari jenazahnya, karena saat ini sudah ada 2 rumah sakit yang sebagai tempat untuk para jenazah-jenazah ini, yakni pertama di RSUD Kepanjen dan juga di RSUD Malang. Dan para relawan ini nantinya juga akan memfasilitasi keluarga yang memang sudah menemukan sanak saudaranya yang sudah dalam keadaan meninggal dunia. Ya. Seperti inilah kondisinya di sini, suasananya begitu ramai orang, ada tangisan di mana-mana setelah melihat keluarga mereka ada yang meninggal pasca insiden kemarin. Ya, selamat pagi Tribuners, selamat pagi pemirsa Harian Surya. Kami melaporkan bahwasanya kami saat ini sedang berada di depan kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, di mana saat ini yang ada di depan layar ini merupakan teman-teman relawan yang tadinya bertugas untuk membawa jenazah
rekan-rekan supporter pasca tragedi bentrokan di laga Arema melawan Persebaya. Ya, seperti yang ada di layar, saat ini saya memang berada di parkiran karena untuk lokasi kamar jenazah berada di daerah sana dan kami tidak bisa mengaksesnya lantaran memang di sini sedang ada proses pembangunan dari RSUD Malang. Hingga sampai saat ini kami masih belum mendapatkan informasi secara langsung dari pihak RSUD Malang terkait dengan jumlah korban yang dievakuasi maupun korban yang meninggal dunia yang dirawat di RSUD Malang ini. Namun berdasarkan info kami dari sejumlah relawan yang tadinya bertugas mengantarkan para jenazah atau mengevakuasi jenazah ke RSUD Malang ini berjumlah sekitar 17 orang yang meninggal dunia dan dibawa ke RSUD Malang. Proses penjemputan jenazah telah dilakukan tadi pagi dari Rumah Sakit Wafa Husada Kemanjen, dan alasan dari teman-teman relawan ini mengambil para jenazah memang ada permintaan karena ruang yang ada di Rumah Sakit Wafa Husada tidak mampu menampung para korban pasca tragedi bentrokan di laga Arema lawan Persebaya ini. Berdasarkan laporan dari Kapolda Jatim saat melakukan press release pada sekitar pukul 3 dini hari kemarin, bahwasanya ada sekitar 127 supporter, baik supporter maupun dari petugas yang menjadi korban dari panasnya tensi derby Jatim ini, dan beberapa kendaraan juga hancur, rusak, dan juga bahkan ada yang dibakar. Dan jumlah tersebut kemungkinan masih bisa bertambah karena memang kami juga terus melakukan verifikasi data, melakukan konfirmasi data di lapangan, bahwasanya jumlah tersebut masih fluktuatif seperti itu. Dan saat ini Gubernur Jawa Timur Prof. Endar Parawansa juga saat ini sedang meluncur ke Panjen untuk melihat kondisi yang ada di sana. Dan selain itu ada apa jenazah? Jenazah teman-teman masih ada? Iya. Masih dari mana, Mas? Wah, sudah ngantar dokter dari Surabaya. Ya. Ya, kami juga masih belum mengetahui informasi resmi dari pihak rumah sakit terkait berapa supporter ini yang dirawat di rumah sakit, karena menurut relawan ini menyampaikan bahwasanya tadi juga ada belasan supporter yang dibawa yang mengalami korban, dan saat ini pula menurut rekan-rekan relawan masih ada sejumlah jenazah yang ada di kamar jenazah RSUD Malang yang belum diambil oleh pihak keluarganya karena memang jenazah tersebut tidak memiliki identitas seperti itu. Dan tadi pada saat kami melakukan perjalanan di sejumlah ruas jalan di Kota Malang juga banyak sekali pengibaran bendera yang menandakan bahwasanya banyak orang yang meninggal. Tadi saya juga sempat menuju jalan melewati Embong Brantas, di mana di situ ada salah satu warga juga yang meninggal dunia dan langsung dikuburkan. Mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari kamar jenazah RSUD Malang, dan terus nantikan live Facebook kami dari Surya Arema ataupun Surya Malang. Pantau terus untuk mengenai informasi lebih lanjut. Sekian.
Ya, selamat pagi Tribuners, selamat pagi pencarian Surya. Kami saat ini sedang berada di ruang jenazah RSSA Malang, di mana yang ada di kamar, maksud kami di layar kaca ini merupakan warga yang saat ini sedang menunggu atau merasa kehilangan sanak saudaranya pasca pertandingan sepak bola antara Arema melawan Persebaya. Dan ini di sana merupakan kamar jenazah yang ada di RSSA. Dan sedangkan di bagian ini merupakan pihak keluarga yang masih menunggu kabar sanak saudaranya, bagaimana nasibnya saat ini pasca kejadian kemarin. Karena menurut informasi yang kami dapatkan bahwasannya korban yang tanpa identitas itu semuanya dibawa ke RSSA Malang, dan hingga sampai saat ini itu total sudah ada 17 jenazah yang telah dibawa ke RSSA Malang, dan jenazah tersebut semuanya merupakan tidak memiliki identitas. Dan bagi masyarakat yang memang masih belum mendapatkan kabar dari keluarganya yang kemarin sempat menonton pertandingan Arema melawan Persebaya, bisa langsung datang ke kamar jenazah RSSA Malang ini. Dan kami tadi juga sempat ngobrol dengan Direktur RSSA Malang, Bapak Kohar. Dia menyampaikan bahwasanya saat ini masih ada sekitar 13 orang yang dirawat di RSSA Malang, baik itu mengalami luka ringan maupun luka berat. Saat ini masih berada di IGD, dan mereka ini para keluarga yang masih mencari sanak keluarganya yang masih belum mendapatkan kabar ini, saat ini juga masih dilakukan proses pencocokan data yang dilakukan antara data atau keterangan dari pihak keluarga maupun dari kondisi jenazah yang ada di RSSA Malang. Seperti inilah kondisi saat ini di RSSA Malang. Jadi tim dari relawan, semuanya petugas juga saling sibuk ya untuk terus melaporkan kondisi yang ada. Dan jumlah 17 korban tanpa identitas atau jenazah tanpa identitas ini kemungkinan juga akan bertambah, karena menurut Dr. Kohar masih ada beberapa jenazah tanpa identitas yang berada di luar rumah sakit RSSA Malang ini. Ya, mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari kamar jenazah RSSA Malang. Selamat siang Tribuners, saat ini saya berada di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Di rumah ini adalah kediaman dari almarhum Hermanto yang meninggal dunia karena kerusuhan sepak bola antara Arema dan Persebaya. Almarhum sudah dimakamkan tadi pagi jam 8 di TPU desa. Saat ini di rumah korban banyak petaksia yang datang, dan saya sempat berbicara dengan adik korban Andi yang menceritakan banyak tentang kejadian yang menimpa kakaknya. Menurut Andi, dia
mendapat informasi justru dari teman-teman korban yang menelpon bahwa kakaknya meninggal dunia dan dia diminta datang ke Rumah Sakit Dua Fauzada di Kepanjen. Saat itu dia sudah melihat kakaknya meninggal dunia dan melihat langsung kondisinya, dan saat dimandikan saat dimandikan kondisi badannya juga ada luka terutama di bagian belakang, dan di bagian depannya masih bersih, namun untuk kondisi wajah katanya menghitam karena mungkin terkena gas air mata. Ini dari Pentasia, teman-teman korban sudah datang ke lokasi rumahnya. Dari keterangan Andi saat dia berada di Rumah Sakit Wafa, dia sempat dipeluk oleh seorang wanita yang menceritakan bahwa kakaknya menolong dia keluar dari stadion dan sehingga dia bisa selamat. Namun yang menjadi keheranan dari adiknya adalah kenapa kakaknya kembali lagi ke stadion dan kemudian dapat informasi telah meninggal dunia. Menurut Andi, kakaknya memang sudah selalu suka dengan nonton pertandingan bola, dan awalnya dia datang ke pertandingan itu karena mendapat tiket dari temannya, sehingga dia berangkat ke stadion dan ada kenyataan tragis yang harus diterima keluarga bahwa kakaknya meninggal dunia. Sekian informasi saya dari Pakesaji, Kabupaten Malang. Kon, Mbak iku nanti. Mbak iki kudu Mbak. Delok Mbak iki dia. Ayo dibantu. Pelan-pelan, ada diambil fotonya. Bantu sama saya apa nanti bersama saja. Dengan Yuni. Ini fokus belum Yuni. Betul? Enggak ono ya. Ono. Nah, foto enggak ono. Masalah ya, Mbak ya. Di sebelah kok, di sebelah. Kecuali Pak Kapan. Nanti yang ini ya, apa? Yang fotonya sudah ketemu ke kita. Sebentar ya. Oke, sebentar. Sampai bawa di saya. Ya, selamat pagi Tribuners. Saat ini kami sedang berada di depan ruang jenazah RSA Malang, di mana saat ini sedang ada foto-foto dari korban pasca tragedi bentrokan yang terjadi antara di laga Arema melawan Persebaya. Mas ya. Mas. Mana ya? Mas. Itu ayo mana? Wis, ayo. Kumpulnya di sini. Identitas, untuk identitas. Ya. Sebentar. Ya, seperti inilah kondisinya. Langsung sama saya boleh lagi. Boleh panik. Masun, sampai tolong. Mas, ini kudu kembali ke kita. Iya. Mas, nanti fotonya langsung kembali ke kita loh ya. Sampai catat aja. Nanti biar diatur masalah pengantaran jenazah sama apa. Identitas, Mbak. Tolong ya, identitasnya sama kasihkan itu ya. Minta tolong, saya dapatkan identitasnya. Nama, atas nama siapa ini? Ya, itu tadi merupakan ada warga yang melihat kondisi warganya, dan memang saat ini di RSA Malang itu banyak sekali kerabat atau keluarga yang mencari sanak saudaranya yang hilang setelah tragedi bentrokan di laga Arema melawan Persebaya kemarin.
Dan di sini sedang ada relawan yang datang dengan menyebarkan ini bisa di sini, foto-foto bisa di bawah. korban Tapi nanti begitu nanti yang meninggal dunia pasca kejadian bentrokan kemarin. Dan saat ini sedang dilakukan proses cross check. yang sudah ketemu. Oh gitu ya. Pengantar jenazah, nggak usah khawatir. Relawan ambulan harus siap semua. Yang sudah ketemu. Ada fotonya. Boleh ketemu. Karena kenapa? Mas Afan bisa main ke Itu ada identifikasi dari teman-teman relawan. Oh ini yang dapat dari Bapak. Itu sama-sama cari di situ. Enggak ada Pak. Enggak ada. Pelan-pelan. Ada lalatnya. Oh ayo sambil. Gantian yang apa? Yang sudah keluar dari gantian. Kalau yang sudah ketemu tolong ke saya. Yang sudah ini. Yang sudah di sana. Ya ini. Hah? Apa? Ayo silakan. Hindun. Alamatnya mana? Yang sudah ketemu saya ke Mas Afan ya. Kali-kali Malang Selatan. Umur berapa? Jalan apa, Mas? Kauman. Perempuan juga. Mana? Ini Ada lagi? Yang jelas meskipun dari wafat di Kabupaten semua nanti untuk jenazahnya pasti dikirim sini. Ya, memang dari tadi banyak sekali warga yang sedang mengantri untuk mencari sanak keluarganya yang hilang. Untuk sementara yang ada di kita. Ya, itu tadi sempat ada warga yang menangis setelah melihat sanak saudaranya diinformasikan telah meninggal dunia setelah melihat foto-foto yang disampaikan oleh para relawan ini. Semua nanti dibicarakan di sini. Tapi ini Mas, mungkin ada proses yang dari sana belum dibawa ke sini. Semua nanti dibawa ke Siburan, Mbak. Kita kan dari teman-teman relawan, ambulan. Jadi kita coba membantu istilahnya dari keluarga korban yang mau mencari info bahwa sanak dan kerabatnya yang belum ditemukan. Intinya itu, Mbak. Keluarganya korban yang sudah minggir dulu. Mas, saat ini lagi di mana kondisi jenazahnya nih? Posisi jenazah ini sekarang ada di beberapa rumah sakit yang ada di kabupaten. Oh gitu. Cuma nanti semua akan dibawa ke Saiful Anwar. Ya, begitu. Wafa kosong. Dari Wafa bawa ke sini, Mas. Kalau yang di Kanjuruhan, tetap di Kanjuruhan. Masih ada ya? Dibawa ke sini atau di Kanjuruhan? Oke, jadi artinya ada di RSUD Kanjuruhan sama di RSUD Saiful Anwar. Nanti setelah misalkan ada warga nanti yang ini anggota keluarganya, nanti prosesnya gimana? Jadi kalau memang ada nanti ini mana boleh akan dibantu sama teman-teman relawan, Mas, relawan ambulan. Karena kita dari komunitas relawan ambulan. Oke, siap. Nanti informasi tentang kabari kalau ada apa-apa. Sudah ketemu belum, Mas?
Sudah semua. Udah dibawa ini, Bu. Ini yang sudah ketemu. Iki sudah ketemu. Berarti belum salah satu. Bapak ini Bu, ini yang di Kanjuruhan 16 yang di Kanjuruhan, kapan cermatin dulu. Kanjuruhan. Iya. Kanjuruhan belum. 16. Udah. Sudah ke sana perempuan tidak ada. Berarti lek enggak ada di sini mungkin dalam perawatan. Saya kebayang. Sing isor iku meh lho. Muga-muga ada. Masa iki lho ya. Coba dicek di Kanjuruhan, Mas. Lek memang ada kemiripan. Ya coba nanti sana langsung. Butuh cari susuk. Ini yang di rumah sakit. Kanjuruhan. Ini tadi. Nah, kan enggak lagi foto. Tadi tidak boleh ini kan saya tadi yang ngambil. Tidak boleh disebarluaskan. Kalau bisa kepalang di sana 16 korban. Kita bisa menerima data nama mungkin supaya Oh, ada untuk nama nih. alamat dan nama. Ya, itu tadi ini merupakan proses dari bahwasanya ada salah satu warga Malang, ibu itu mencari anaknya bernama Dimas, warga Galunggung itu sampai saat ini belum ada kabar dari anaknya setelah menonton pertandingan antara Arema melawan Persebaya kemarin. Ya, tadi sempat ada sejumlah relawan yang telah mencetak beberapa foto yang diberikan kepada warga yang memang saat ini sedang ramai sekali di depan kamar jenazah RSUD Malang. Jadi mereka semua lagi mencari kondisi keluarganya. Dan kami tadi juga sempat ngobrol dengan relawan bahwasanya ketika nanti ada saudaranya yang sudah diketemukan, nantinya akan dicatat namanya dan juga nanti akan dicari jenazahnya, karena saat ini sudah ada 2 rumah sakit yang sebagai tempat untuk para jenazah-jenazah ini, yakni pertama di RSUD Kepanjen dan juga di RSUD Malang. Dan para relawan ini nantinya juga akan memfasilitasi keluarga yang memang sudah menemukan sanak saudaranya yang sudah dalam keadaan meninggal dunia. Ya. Seperti inilah kondisinya di sini, suasananya begitu ramai orang, ada tangisan di mana-mana setelah melihat keluarga mereka ada yang meninggal pasca insiden kemarin. Mungkin ada di situ, ada di mana? Di panggung. Kerusuhan supporter diketahui terjadi selesai pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam. Saudara, pemicu kerusuhan tersebut setelah sejumlah penonton masuk ke lapangan selesai Arema FC dikalahkan Persebaya dengan skor 2-3. Kami sudah tersambung juga dengan wartawan lapangan kami, ada Purwanto dari Surya Malang yang juga semalam ikut menonton pertandingan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya. Purwanto akan membagikan ceritanya pada Anda terkait bagaimana detik-detik insiden tersebut. Sudah tersambung bersama dengan kami. Halo, selamat pagi Purwanto. Selamat pagi Nila dan juga pemirsa Tribun. Ya, baik Purwanto, benarkah semalam Anda juga menjadi salah satu penonton dalam laga pertandingan? Mana masuk, Bro?
Dan Pak Koharadi. Teman-teman media, jadi pada kesempatan kita berbuka ini, Ibu Gubernur, Pak Pangdam, Pak Bupati, Pak Wali Kota, dan dari Pak BD ke beliau ringan dan yang luka sedang, beliau tadi sudah beberapa keluarga dan tadi sudah meninjau 17 jenazah yang dikirim sini yang belum teridentifikasi. Tapi alhamdulillah tadi tim sudah melakukan identifikasi bahkan dengan organisasi di jari, dan kemudian insya Allah kita lagi akan ketemu dengan keluarga dan akan diidentifikasi sesuai dengan agamanya. Mungkin akan dimandikan, disolat di kafani, baru disolati. Mungkin Oke, jadi kawan-kawan, kita berharap bahwa apa yang bisa dilakukan pada penanganan korban kita akan maksimalkan. Koordinasi Forkopimda Provinsi, kami, Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Sekda juga, tadi juga ada Ketua DPRD Provinsi sama jam 3 sudah mengkoordinasikan. Pak Bupati, Pak Wali Kota juga melakukan hal yang sama. Saya rasa kalau dilihat dari kerja cepat koordinasi antar rumah sakit di Malang ini luar biasa. Tadi pagi masing-masing rumah sakit juga melakukan Zoom meeting untuk mencari solusi pada tingkat yang membutuhkan tindakan tertentu akan dirujuk kemana. Maka pada tindakan yang relatif mengalami luka berat dirujuknya ke Saiful Anwar. Kemudian ada rujukan bagi jenazah yang belum teridentifikasi, yang kemudian diputuskan satu di Kanjuruhan, satu di Saiful Anwar. Sejauh ini dari 17 jenazah proses identifikasi DPI-nya sudah selesai. Tapi perlu pencocokkan dengan keluarga masing-masing. Jikalau selesai proses pencocokan, proses pengiriman jenazah memang sedapat mungkin kita bisa maksimalkan di sini. Misalnya proses pemandian jenazah. Kalau muslim maka disolatkan di sini karena di sini juga ada masjid. Lalu dibawa ke daerah asal mereka. Jika nanti misalnya akan disolatkan kembali di tempat masing-masing, ya silakan. Tapi bahwa kita berharap pada saat pulang dari Saiful Anwar, mereka sebetulnya sudah dimandikan, sudah disolatkan. Nah, saya ingin sampaikan kalau penanganan itu di rumah sakit dan di Saiful Anwar, maka dalam tanggungan Pemprov Jawa Timur. Kalau di rumah sakitnya Pemkab dan di wilayah kabupaten serta warga Kabupaten Malang, maka ada dalam tanggungan Pemkab. Begitu juga yang di daerah kota juga dalam tanggungan kota. Dan kami, Pak Bupati, Pak Wali Kota juga akan menyampaikan santunan kematian. Pemprov juga melakukan hal yang sama. Untuk yang luka berat kita juga memberikan bantuan. Ya, itu tadi merupakan doorstop kami dengan Gubernur Jawa Timur bersama dengan Wali Kota Malang dan juga Bupati Malang terkait dengan kronologi bentrokan pasca pertandingan derby Jatim antara Arema melawan Persebaya. Tadi Gubernur Kofifa sempat meninjau langsung kondisi jenazah tanpa identitas yang jumlahnya ada 17 di RSSA Malang. Gubernur tadi juga sempat berkunjung ke Polres Malang dan saat ini doorstop dengan media masih berlangsung di depan kamar jenazah RSSA Malang ini. Mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari RSSA Malang. Update beritanya bisa dibaca di website kami di Surya Malang ataupun di surya.co.id dan di Tribun Jatim. Sekian.
Ratusan supporter diketahui terjebak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Tribuners, selamat pagi pencarian Surya. Kami saat ini sedang berada di ruang jenazah RSSA Malang, di mana yang ada di kamar, maksud kami di layar kaca ini merupakan warga yang saat ini sedang menunggu atau merasa kehilangan sanak saudaranya pasca pertandingan sepak bola antara Arema melawan Persebaya. Dan ini di sana merupakan kamar jenazah yang ada di RSSA. Dan sedangkan di bagian ini merupakan pihak keluarga yang masih menunggu kabar sanak saudaranya bagaimana nasibnya saat ini pasca kejadian kemarin. Karena menurut informasi yang kami dapatkan bahwasannya korban yang tanpa identitas itu semuanya dibawa ke RSSA Malang, dan hingga sampai saat ini itu total sudah ada 17 jenazah yang telah dibawa ke RSSA Malang, dan jenazah tersebut semuanya merupakan tidak memiliki identitas. Dan bagi masyarakat yang memang masih belum mendapatkan kabar dari keluarganya yang kemarin sempat menonton pertandingan Arema melawan Persebaya, bisa langsung datang ke kamar jenazah RSSA Malang ini. Dan kami tadi juga sempat ngobrol dengan Direktur RSSA Malang, Bapak Kohar. Dia menyampaikan bahwasanya saat ini masih ada sekitar 13 orang yang dirawat di RSSA Malang, baik itu mengalami luka ringan maupun luka berat. Saat ini masih berada di IGD, dan
mereka ini, para keluarga yang masih mencari sanak keluarganya yang masih belum mendapatkan kabar ini, saat ini juga masih dilakukan proses pencocokan data yang dilakukan antara data atau keterangan dari pihak keluarga maupun dari kondisi jenazah yang ada di RSS Samalang. Seperti inilah kondisi saat ini di RSS Samalang. Jadi tim dari relawan, semuanya petugas juga saling sibuk ya untuk terus melaporkan kondisi yang ada, dan jumlah 17 korban tanpa identitas atau jenazah tanpa identitas ini kemungkinan juga akan bertambah karena menurut Dr. Kohar masih ada beberapa jenazah tanpa identitas yang berada di luar rumah sakit RSS Samalang ini. Ya, mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari kamar jenazah RSS Samalang. Tidak numpuk-numpuk. Kon, Mbak iku nanti, sik. Mbak iki kudu Mbak. Delok. Ayo dibantu. Mbak iki video. Ayo dibantu. Pelan-pelan, ada diambil fotonya. Masuk sama saya, apa nanti bersama saja. Oh, Yuni. Yuni. Ini fokus belum Yuni. Betul? Enggak ono ya. Ono. Nah, foto ini enggak ono. Ada masalah ya, Pak ya? Di sebelah kok, di sebelah. Kecuali Pak Kamalpan. Nanti yang ini ya, apa? Yang fotonya sudah ketemu ke kita. Ah, ini pakai ya? Oke, sebentar. Samen bawa di Sampai bawa dulu, Ya, selamat pagi Tribuners. Saat ini kami sedang berada di depan ruang jenazah RSS Samalang, di mana saat ini sedang ada foto-foto dari korban pasca tragedi bentrokan yang terjadi antara di Laga Arema melawan Persebaya. Mas ya. Mas, itu mana? Sebentar. Ya, seperti inilah kondisinya. Langsung sama saya boleh lagi, boleh panik. Mas Sun, sampai betul ini. Mas, ini kudu kembali ke kita. Iya. Mas, nanti fotonya langsung kembali ke kita loh ya. Sampai kartu aja. Nanti biar diatur masalah pengantaran jenazah sama apa. Identitas, Mbak. Tolong ya, identitasnya sama kasihkan itu ya. Minta tolong saya dapatkan identitasnya. Nama, atas nama siapa ini? Ya, itu tadi merupakan ada warga yang melihat kondisi keluarganya, dan memang saat ini di RSS Samalang itu banyak sekali kerabat atau keluarga yang mencari sanak saudaranya yang hilang setelah tragedi bentrokan di Laga Arema melawan Persebaya kemarin. Dan di sini sedang ada relawan yang datang dengan menyebarkan foto-foto korban tapi nanti begitu nanti yang meninggal dunia pasca kejadian bentrokan kemarin. Dan saat ini sedang dilakukan proses Ini kan ada tenalannya. Yang sudah ketemu. Oh gitu ya. Ini ya, yang sudah ketemu. Pengantar jenazah, nggak usah khawatir. Relawan bulan sudah siap semua ke Kalau fotonya Mas, tak kata lama lain yang sudah ketemu. Ada fotonya. Tak kata lama. boleh kita karena kenapa? Mas Afan, ini sampean ke Itu ada identifikasi dari teman-teman relawan. Oh, ini yang dapat dari Bapak. Itu sama cari di situ. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Pelan-pelan. Ada telalannya. Yang tidak
Oh, ayo sambil. Katian yang apa? Kalau yang sudah ketemu tolong ke saya. Yang sudah ini. Yang sudah di sana. Ya, ini. Hah? Apa? Ayo. Silakan. Ini Hindun. Alamat mana? Yang sudah ketemu saya ke Mas Afan. Kalipari, Malang Selatan. Kali-kali ya. Umur piro? 19. Jalan apa, Pak? Kauman. Perempuan juga. Mana? Ada lagi? Yang jelas meskipun dari wafat di Kabupaten semua nanti untuk jenazahnya pasti dikirim sini. Ya, memang dari tadi banyak sekali warga yang sedang mengantre untuk mencari sanak keluarganya yang hilang. Untuk sementara yang ada di kita. Ya, itu tadi sempat ada warga yang menangis setelah melihat sanak saudaranya diinformasikan telah meninggal dunia setelah melihat foto-foto yang disampaikan oleh para relawan ini. Semua nanti dibusukkan di sini. Tapi ini Mas, mungkin ada proses yang dari sana belum dibawa ke sini. Semua nanti dibawa ke Siburan, Mbak. Kita kan dari teman-teman relawan, bulan. Jadi kita coba membantu istilahnya dari keluarga korban yang mau mencari info bahwa sanak dan kerabatnya yang belum ditemukan. Intinya itu, Mbak. Keluarganya korban yang sudah minggir dulu. Mas, saat ini lagi di mana kondisi jenazahnya nih? Posisi jenazah ini sekarang ada di beberapa rumah sakit yang ada di kabupaten. Oh gitu. Cuma nanti semua akan dibawa ke Saiful Anwar. Ya, begitu. Ada di dua rumah sakit. Saya pelawar dan Wafa. Wafa kosong di sini. Wafa kosong dari Wafa bawa ke sini, Mas. Nah, kalau yang di Kanjuruhan tetap di Kanjuruhan. Masih ada ya? Dibawa ke sini atau di Kanjuruhan? Masih di Kanjuruhan. Oke, jadi artinya ada di RSUD Kanjuruhan sama di RSUD. Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribun News edisi Minggu 2 Oktober 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik untuk Anda. Bersama saya Meisa Sirait, kita jelang live update siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Sebanyak 17 jenazah tanpa identitas kini sedang berada di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang pada Minggu 2 Oktober hari ini. Jenazah tersebut dibawa oleh relawan menggunakan mobil ambulans dari Rumah Sakit Wafa Husada Kepanjen, Kabupaten Malang. Direktur RSSA Malang, Dr. Kohar Harisantoso mengatakan 17 jenazah tanpa identitas ini merupakan korban dari tragedi bentrokan di laga Arema versus Persebaya pada Minggu 1 Oktober. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Rifki Edgar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rifki. Baik, rekan Mei. Baik, Tribuners dan pemirsa harian Surya, bisa kami sampaikan bahwasanya saat ini saya sedang berada di belakang kamar jenazah RSSA Kota Malang, di mana saat ini ada 17 jenazah tanpa identitas yang telah dibawa dari Kanjuruhan ke RSSA Malang ini.
Dan saat ini proses identifikasi dari jenazah tersebut sedang berlangsung, mengingat saat ini masih banyak warga atau masyarakat yang berbondong-bondong datang ke RSSA untuk menanyakan kondisi sanak saudaranya yang hilang pasca insiden bentrokan di laga derby Jawa Timur yang mempertemukan antara Arema melawan Persebaya Surabaya. Dan hingga sampai saat ini dari informasi yang disampaikan Ibu Gubernur Kofifa Indar Parawansa yang tadi juga sempat memantau langsung ke RSSA Malang ini, itu menyampaikan ada 129 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, namun jumlah tersebut masih terus didata kembali karena menurut para relawan dan juga informasi yang bertebaran di lapangan, jumlah tersebut masih bisa bertambah seperti itu. Dan saat ini kondisi di RSSA Malang masih tetap melakukan proses validasi data, di mana tadi ada teman-teman relawan seperti yang ada di gambar ini menyebarkan foto-foto jenazah yang tidak memiliki identitas kepada keluarga yang memang sejak pagi tadi menunggu di RSSA Malang ini untuk melihat apakah dari foto-foto jenazah yang tanpa identitas tersebut adakah sanak saudaranya yang telah meninggal dunia. Dan begitu informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang. Baik, terima kasih rekan Rifki Edgar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemerintah menyesalkan tragedi tewasnya ratusan supporter dalam laga Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober malam. Hal ini disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD seraya memastikan tragedi ini akan ditangani dengan baik. Terkini diketahui jumlah korban tewas berjumlah 153 orang. Mahfud juga mengatakan pemerintah menyampaikan bela sungkawa atas tragedi ini. Pemerintah berharap agar keluarga korban sabar serta terus berkoordinasi dengan aparat dan petugas pemerintah di lapangan. Selain itu, Mahfud mengaku telah mendapatkan informasi terkait tragedi tersebut dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan sudah berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta. Menurut Mahfud, pihak aparat sudah mengantisipasi melalui koordinasi dan usul-usul teknis di lapangan. Misalnya pertandingan agar dilaksanakan sore, bukan malam hari. Aparat juga meminta agar jumlah disesuaikan dengan kapasitas stadion, yakni berjumlah 38.000 orang. Mahfud menegaskan bahwa tragedi Kanjuruhan bukanlah bentrok antara supporter Arema FC Aremania dengan Persebaya Bonek, sebab pada pertandingan itu Bonek tidak boleh ikut menonton. Dengan demikian, supporter di lapangan hanya dari Aremania. Menurut Mahfud, korban pada umumnya meninggal karena desak-desakan, saling himpit dan terinjak-injak serta sesak nafas. Mahfud juga mengatakan pemerintah telah melakukan perbaikan pelaksanaan pertandingan sepak bola dari waktu ke waktu dan akan terus diperbaiki. Lantaran olahraga yang menjadi kesukaan masyarakat luas ini kerap kali memancing para supporter untuk mengekspresikan emosi secara tiba-tiba. Dalam tragedi ini dilaporkan 2 korban diantaranya merupakan anggota Polri.
Sebanyak 153 orang meninggal dunia akibat kerusuhan yang terjadi selesai pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober malam. Bentrok antar supporter dengan pihak keamanan terjadi usai Arema sebagai tuan rumah kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya. Terkait hal ini, manajemen Arema FC menyampaikan duka cita mendalam. Manajemen Arema FC juga turut bertanggung jawab untuk penanganan korban baik yang meninggal dunia maupun luka-luka. Hal tersebut disampaikan Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris. Sebagai tindak lanjut, manajemen Arema FC juga akan membentuk Crisis Center atau posko informasi korban untuk menerima laporan dan penanganan korban yang dirawat di rumah sakit. Pihaknya juga siap memberikan santunan pada keluarga korban dan siap menerima saran masukan dalam penanganan pasca musibah agar banyak yang diselamatkan. Update terkini, 153 orang meninggal dalam tragedi Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Sabtu 1 Oktober malam. Insiden Arema versus Persebaya terjadi setelah Singoedan kalah 2-3 dari Bajul Ijo. Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris turut berduka atas meninggalnya. Haris juga mengatakan pihaknya siap bertanggung jawab untuk penanganan korban meninggal maupun korban terluka. Manajemen akan membentuk Crisis Center atau posko informasi untuk menerima laporan dan penanganan korban yang dirawat di rumah sakit. Haris juga meminta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Diketahui dalam pertandingan tersebut, skuad Singoedan harus takluk 2-3 dari skuad Bajul Ijo. Sontak hal tersebut membuat Aremania, supporter Arema, merasa kecewa dan memulai kericuhan. Para pemain lantas berlari menuju ruang ganti setelah wasit meniup peluit panjang mereka. Para pemain Arema dan Persebaya tak sempat berbagi salam untuk penghormatan setelah pertandingan, sebab supporter beranjak ke lapangan secara sporadis. Pihak keamanan pun langsung mengamankan para pemain. Supporter yang turun ke lapangan berlari menuju ruang ganti untuk mengejar pemain. Beberapa dari mereka juga melempari dengan benda-benda tumpul. Perlengkapan pertandingan dan fasilitas di dalam lapangan meliputi bangku pemain, papan iklan, jaring
Pasangan suami istri asal Kota Malang meninggal dunia usai menjadi korban kericuhan pertandingan Arema FC versus Persebaya yang digelar di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober malam. Diketahui pasutri yang menjadi korban itu bernama Muhammad Yulianton dan Devi Ratnasari. Pasutri tersebut merupakan warga Jalan Bareng Raya 2G RT 14 RW 8 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang. Diketahui juga pasutri itu menonton pertandingan tersebut bersama sang anak yang bernama Muhammad Alfiansyah yang masih berusia 11 tahun. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim Kukuh Kurniawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Kukuh. Iya, rekan Mei, menurut salah satu saudara korban, Doni, 43 tahun, mengatakan bahwa di RT 14 tersebut ada sebanyak 20 orang warganya yang menonton langsung pertandingan di Stadion Kanjuruhan. Dan ke-20 warga tersebut menonton di Tribun 14. Dan setelah pertandingan antara Arema FC versus Persebaya tersebut berakhir, sekitar pukul 10 malam, tiba-tiba kondisi di dalam stadion mendadak ricuh. Pada awalnya kericuhan terjadi di tengah lapangan. Dan tak lama kericuhan itu mengarah ke bagian tribun penonton. Dan ketika itu petugas keamanan membubarkan kericuhan tersebut dengan menembakkan gas air mata ke arah Tribun 12. Namun karena angin, asap dari gas air mata tersebut mengarah ke Tribun 14. Asap tersebut membuat primata dan para penonton yang ada di Tribun 14 langsung berhamburan turun untuk keluar dari stadion. Dan menurut Doni, dia langsung menggendong anaknya dan segera mengikuti para supporter yang lain untuk keluar stadion. Namun tiba-tiba saat dia berhenti di bagian pintu keluar stadion, tiba-tiba Muhammad Alfiansyah yang merupakan anak dari korban datang dan menghampiri dirinya. Doni ini langsung bertanya ke mana kedua orang tuanya kalau tidak ada. Anak itu pun menjawab kalau kedua orang tuanya masih di dalam stadion. Kemudian setelah itu Doni melihat kedua orang tua korban ini ditolong oleh supporter yang lain dan korban dipinggirkan ke luar stadion dan dibawa ke Rumah Sakit Eja Hujata Kabupaten Malang. Doni menduga kedua korban meninggal dunia karena terinjak-injak dengan supporter lainnya yang hendak keluar dari stadion. Sedangkan anak korban dapat selamat setelah meminta pertolongan ke polisi. Menurut Doni, almarhum Devi ini baru pertama kali menyaksikan pertandingan di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan almarhum Yulianton sudah sering menonton pertandingan di Stadion Kanjuruhan, dan rencananya kedua jenazah akan dimakamkan dalam satu liang lahat di TPU Merkan sekitar pukul 9 pagi tadi. Begitu rekan Mi. Baik, terima kasih rekan Kukuh Kurniawan atas laporan Anda. Selamat bertugas. Kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang saudara korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Tentang yang kemarin malam itu Pak, kericuan ini. Setelah pertandingan selesai, itu anak saya mengajak pulang sih, kita nunggu jalan keluarnya sepi. Nah, kita rokok-rokokan dulu, yang di lapangan ricuh, sampai ada tembakan gas air mata juga. Nah, kita kan, kalau setahu saya ya, itu di Tribun 14 itu nggak ada turun, setahu saya. Terus lama-lama ditembaki juga sama aparat gas air mata, otomatis semburat keluar, desa-desaan, akhirnya banyak timbul korban itu, terutama kakak ipar saya juga. Itu jam berapa Pak untuk kericuannya sendiri Pak? Kurang lebih antara jam 10 setengah 11-an lebihnya. Kalau menembakkan gas air mata ke tribun itu awalnya kenapa Pak? Nggak ada apa-apa, ya nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Di tribun saya, ya kalau perkalian di tribun biasanya copet, boret, biar mungkin isunya apalah gitu loh, nggak ada apa-apa kalau saya. Makanya itu kok langsung ditembakin, itu yang kaget saya, loh tribun tadi nggak mikir anak kecil atau ibu-ibu, mbak-mbak gitu. Tapi kalau dari tribun lain apa? Ada kayak turun ke lapangan? Ada, tribun lain ada. Awalnya dari tribun mana itu? Ya itu saya kurang gak paham aku turunnya yang dari mananya itu kurang paham. Pokoknya ada yang keluar itu 2 atau 3 orang gitu loh. Kalau pasnya setelah itu bisa menemukan almarhum gimana? Ada yang gotong dari supporter lain, ada yang gotong. Saya lihat celananya, loh kok ini Mbak Ipar pun tak lihat ternyata benar. Terus otomatis saya penasaran suaminya.
Akhirnya tak lihat lagi ada yang bopong, dibopong supporter, ditaruh juga di sini. Tak lihat mas saya bilang gitu. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa datang langsung menuju Kabupaten Malang meninjau kondisi terkini pasca tragedi kerusuhan sepak bola di Kabupaten Malang pada Minggu 1 Oktober. Gubernur Jawa Timur melakukan koordinasi dengan Forpimda Jatim serta Bupati Malang terkait kejadian kerusuhan laga antara Arema FC versus Persebaya Surabaya. Gubernur menyampaikan akan memberikan santunan kepada para korban yang meninggal yaitu 10 juta rupiah dan yang mengalami luka serta perawatan sebesar 5 juta rupiah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Purwanto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Purwanto. Baik, selamat siang Tribun juga rekan Mei, mengalami luka diberikan 5 juta rupiah. Serta kondisi terkini di area Stadion Luar Kanjuruhan, petugas masih melakukan olah TKP di sekitaran Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Dan kondisi terkini memang sampai saat ini petugas masih melakukan olah TKP serta beberapa warga juga banyak yang mencari keluarganya di sekitaran rumah sakit baik di Kota Malang maupun di Kabupaten Malang. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Purwanto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Gubernur Jawa Timur. Berikut tayangannya untuk Anda. Dan saya ingin menyampaikan khusus yang ditangani oleh Saiful Anwar, maka semuanya dalam sambungan Pemprov Jawa Timur. Karena rumah sakit Saiful Anwar adalah rumah sakit milik Pemprov, maka yang dirawat, dilayani di rumah sakit Saiful Anwar semua dalam tanggungan Pemprov Jawa Timur. Pemprov fokus pada penanganan korban sama dengan Pak Bupati. Kami berkoordinasi juga dengan Wali Kota Malang dan saya rasa pola penanganan untuk korban yang dilakukan oleh pihak Pemkab Malang sangat bagus. Kawan-kawan distribusi dari rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta berjalan sangat cepat. Begitu juga rumah sakit Pemprov yang ada di Malang Raya ini. Nah, kami akan fokus pada penanganan korban, baik yang mereka membutuhkan tim DPI, kemudian yang membutuhkan tindakan karena luka berat maupun luka ringan. Nah, untuk yang meninggal, maka Pemprov akan memberikan santunan takziah masing-masing 10 juta dan untuk kabupaten juga akan memberikan. Kemudian yang luka berat yang dalam tindakan, maka Pemprov akan memberikan 5 juta, bagian dari empati kami terhadap korban, keluarga, dan tentu mereka yang sekarang sedang dirawat membutuhkan tindakan. Polda Jawa Timur memastikan ratusan orang meninggal dalam tragedi Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Sabtu malam. Terkini diketahui total korban meninggal dunia yaitu 153 orang. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta mengatakan ratusan orang tersebut adalah Aremania dan polisi. 2 orang polisi turut menjadi korban meninggal dalam insiden ini. Insiden Arema versus Persebaya bermula saat laga Singoedan kalah 2-3 oleh Bajul Ijo. Kekalahan ini memicu Aremania masuk ke dalam lapangan untuk mengejar pemain dan ofisial Arema FC. Polisi sempat menghimbau Aremania untuk kembali ke tribun. Namun massa semakin anarkis sehingga menyebabkan 2 polisi meninggal. Kemudian polisi menembakkan gas air mata ke arah massa. Mayoritas Aremania yang meninggal di rumah sakit karena kondisinya memburuk setelah kerusuhan terjadi. Mayoritas korban mengalami sesak napas dan terinjak-injak karena panik akibat tembakan gas air mata. Massa yang menuju ke arah pintu keluar menumpuk sehingga memicu sesak nafas dan kekurangan oksigen.
Petugas segera membawa korban ke rumah sakit terdekat, mulai Rumah Sakit Wafa Husada, Rumah Sakit Teja Husada, Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, serta Rumah Sakit di Kota Malang. Bupati Malang, Sanusi, mengatakan pemerintah kabupaten akan menanggung biaya perawatan para korban. Sanusi meminta rumah sakit langsung menangani korban tanpa memperhitungkan biaya. Laga Arema FC versus Persebaya Surabaya di ajang Liga 1 2022-2023 memakan korban jiwa. Supporter turun ke lapangan setelah laga Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober malam berakhir. Tindakan supporter Arema itu tak lepas dari kekalahan Singoedan 2-3 dari Persebaya. Pihak keamanan kemudian mencoba mengamankan para pemain terlebih dahulu sebelum mengurai massa. Kemudian tembakan gas air mata dilontarkan guna mengurai massa yang turun ke lapangan. Akan tetapi lontaran gas air mata tersebut harus dibayar mahal. Supporter mengalami sesak napas dan tak sedikit dari mereka yang jatuh pingsan. Lebih buruk lagi, gas air mata tersebut memakan korban yang hingga kini masih terus dikonfirmasi jumlahnya. Dalam aturan FIFA terkait Laga Arema FC versus Persebaya Surabaya di ajang Liga 1 2022-2023 memakan korban jiwa. Supporter turun ke lapangan setelah laga Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam berakhir. Tindakan supporter Arema itu tak lepas dari kekalahan Singoedan 2-3 dari Persebaya. Pihak keamanan kemudian mencoba mengamankan para pemain terlebih dahulu sebelum mengurai massa. Kemudian tembakan gas air mata dilontarkan guna mengurai massa yang turun ke lapangan. Akan tetapi lontaran gas air mata tersebut harus dibayar mahal. Supporter mengalami sesak napas dan tak sedikit dari mereka yang jatuh pingsan. Lebih buruk lagi, gas air mata tersebut memakan korban yang hingga kini masih terus dikonfirmasi jumlahnya. Dalam aturan FIFA terkait pengamanan dan keamanan stadion, penggunaan gas air mata nyatanya tidak diperbolehkan. Lebih tepatnya tertulis di pasal 19B soal pengamanan di pinggir lapangan. Jika mengacu pasal 19B tersebut, pihak keamanan laga Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan melanggar aturan FIFA. Mereka yang terpapar gas air mata akan merasa nyeri dan pedih. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Agus Haryono mengungkapkan gas air mata ada beberapa jenis, namun yang sering digunakan yakni klorobenzalmalonitril atau CS. Agus menambahkan, rasa nyeri dapat berlangsung pada jangka waktu sekitar 1 jam jika tidak langsung diatasi, bahkan efek nyeri dapat berlangsung selama 5 jam. Komisioner Komnas HAM Bidang Penyelidikan dan Pemantauan Muhammad Khairul Anam meminta agar mekanisme penyelesaian tragedi Stadion Kanjuruhan dari PSSI harus berjalan maksimal. Ia juga meminta agar pihak PSSI bisa mengusut kasus tersebut dengan keterbukaan. Anam meminta agar siapapun yang terlibat dalam peristiwa yang menewaskan 153 orang itu dilakukan penegakan hukum.
Di sisi Komnas HAM, Ana mengatakan akan memberikan atensi khusus terkait kasus tersebut. Sebanyak 153 orang dilaporkan meninggal dunia dan ratusan lainnya dirawat di rumah sakit. Stadion Kanjuruhan menjadi tuan rumah laga pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober kemarin. Bertajuk Derby Jawa Timur, duel Arema FC versus Persebaya berlangsung ketat. 5 gol tercipta dalam laga ini. Tim tamu Persebaya unggul 2 gol lebih dulu melalui aksi Silvio Junior dan Leo Lelis. Arema FC kemudian berhasil kedudukan lewat brace Abel Kamara pada penghujung babak pertama. Namun gol Sho Yamamoto pada menit ke-51 memastikan Arema bertekuk lutut di hadapan Persebaya dengan skor 2-3. Hasil pertandingan Derby Jatim ini ternyata tidak bisa diterima pendukung Arema FC. Mereka kecewa dan langsung berhamburan masuk ke lapangan dengan meloncati pagar, membuat situasi tak terkendali. Jajaran pengamanan pun terlihat kewalahan menghalau kericuhan tersebut. Situasi makin tak terkendali ketika pihak keamanan menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Kericuhan di Stadion Kanjuruhan menimbulkan korban yang tidak sedikit. Menurut keterangan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Niko Afinta, sebanyak 127 orang tewas, termasuk 2 anggota Polri. Jumlah tersebut diketahui kini telah bertambah. Niko merinci dari jumlah korban tewas, 34 diantaranya meninggal dunia di stadion dan sisanya di rumah sakit. Selain itu, polisi mencatat ada sekitar 180 orang yang tengah dirawat di sejumlah rumah sakit. Dugaan sementara, para korban terinjak-injak supporter lain, serta sesak nafas akibat semprotan gas air mata jajaran keamanan. Tragedi stadion terbesar kedua sepanjang sejarah. Menilik data dari Football Studios, insiden di Kanjuruhan merupakan tragedi stadion sepak bola terbesar kedua dalam sejarah jika melihat jumlah korban meninggal. Adapun kejadian paling memilukan dalam sejarah sepak bola terjadi pada 24 Mei 1964 di Estadio Nacional 5, Peru. Saat itu, Peru bertanding melawan Argentina dalam kualifikasi Olimpiade. Hal itu kemudian menimbulkan kerusuhan yang mengakibatkan 328 orang tewas. Situasi terbaru setelah tragedi Arema versus Persebaya pada Sabtu 1 Oktober tampak dari Stadion Kanjuruhan dan Rumah Sakit Wafa Kepanjen, Malang. Para korban dari tragedi Arema versus Persebaya mulai berdatangan di Rumah Sakit Wafa Kepanjen, Malang untuk mencari anggota keluarga mereka. Sejauh ini jumlah korban Arema versus Persebaya akibat rusuh pasca pertandingan mencapai 153 orang meninggal dunia. Jumlah tersebut juga dikonfirmasi telah bertambah. Jumlah korban meninggal dunia masih bisa bertambah sebab saat ini sebanyak 180 orang masih dalam perawatan. Dari pantauan suryamalang.com, para korban tragedi Arema versus Persebaya banyak dirawat di Rumah Sakit Wafa Kepanjen, Malang. Terpantau sejak pukul 8 pagi, keluarga korban berdatangan dan melihat daftar korban kerusuhan Arema versus Persebaya di dalam ruangan yang sudah disiapkan. Para keluarga korban tampak dengan seksama melihat satu persatu nama yang tercantum dalam kertas yang diprint dan ditempel di atas meja. Seorang wanita paruh baya dengan mata sembab tampak mendatangi rumah sakit dan mengaku mencari informasi mengenai keluarganya. Terkait detail keluarga yang dicari, wanita paruh baya itu masih belum bersedia diwawancarai. Sedangkan beberapa keluarga korban yang lain tampak mondar-mandir di Rumah Sakit Wafa Kepanjen, Malang. Sementara itu, situasi di depan Stadion Kanjuruhan pagi ini terpantau padat karena banyak warga yang datang ingin melihat tempat kejadian. Kendati demikian, stadion sudah ditutup, namun warga masih bisa berlalu lalang di depan dan sekitar Kanjuruhan. Tampak juga garis polisi dipasang di bekas lokasi sisa pembakaran, termasuk sebuah mobil putih terbalik
dan hangus. Selain mobil putih, sebuah mobil polisi juga tampak hangus terbakar imbas kerusuhan kemarin malam. Terkait tragedi ini, manajemen Arema FC menyampaikan duka cita yang mendalam dan mengaku akan bertanggung jawab. Sebagai tindak lanjut, manajemen Arema FC juga akan membentuk crisis center atau posko informasi korban untuk penerima laporan dan penanganan korban yang dirawat di rumah sakit. Mabes Polri menurunkan tim disaster victim investigation terkait tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 153 orang di Malang, Jawa Timur. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri atau Kombes Nurul Azizah mengatakan tim DVI Mabes Polri dikerahkan untuk melakukan koordinasi dengan tim DVI Polda Jatim dalam melakukan identifikasi korban jiwa. Nurul juga menjelaskan fokus penanganan Mabes Polri saat ini adalah melakukan identifikasi korban. Nurul mengatakan akan memberikan informasi terbaru jika sudah ada tindakan lain yang dilakukan oleh Polri. Kronologi peristiwa tragedi Stadion Kanjuruhan menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Terkini sebanyak 153 orang dilaporkan meninggal dunia dan ratusan lainnya dirawat di rumah sakit. Stadion Kanjuruhan menjadi tuan rumah laga pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober. Bertajuk Derby Jawa Timur, duel Arema FC versus Persebaya berlangsung ketat. 5 gol tercipta dalam laga ini. Tim tamu Persebaya unggul 2 gol lebih dulu melalui aksi Silvio Junior dan Leo Lelis. Arema FC kemudian berhasil kedudukan lewat brace Abel Kamara pada penghujung babak pertama. Namun gol Shio Yamamoto pada menit ke-51 memastikan Arema bertekuk lutut di hadapan Persebaya dengan skor 2-3. Hasil pertandingan Derby Jatim ini ternyata tidak bisa diterima pendukung Arema FC. Mereka kecewa dan langsung berhamburan masuk ke lapangan dengan meloncati pagar dan membuat situasi tak terkendali. Jajaran pengamanan pun terlihat kewalahan menghalau kericuhan tersebut. Situasi makin tak terkendali ketika pihak keamanan menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Sebelumnya, menurut keterangan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Niko Afinta, sebanyak 127 orang tewas termasuk 2 anggota Polri. Niko merinci dari jumlah korban tewas, 34 diantaranya meninggal dunia di stadion dan sisanya di rumah sakit. Selain itu, polisi mencatat ada sekitar 180 orang yang tengah dirawat di sejumlah rumah sakit. Dugaan sementara para korban terinjak-injak supporter lain serta sesak nafas akibat semprotan gas air mata jajaran keamanan. Kerusuhan supporter terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu malam. Berdasarkan data pihak kepolisian, 153 korban tewas dalam kejadian itu, 2 diantaranya anggota kepolisian. Selain itu, terdapat 180 supporter yang saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit akibat kerusuhan tersebut. Dwi, salah satu saksi mata, mengatakan banyak supporter
Berdasarkan data pihak kepolisian, 153 korban tewas dalam kejadian itu, 2 diantaranya anggota kepolisian. Dwi, salah satu saksi mata, mengatakan banyak supporter berjatuhan saat ada tembakan gas air mata. Menurutnya banyak supporter yang mengalami sesak napas dan terinjak. Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta mengatakan pihaknya menembakkan gas air mata untuk menghalau supporter yang merangsek turun ke lapangan. Menurut Niko, akibat tembakan gas air mata itu, para supporter berlarian dan menumpuk di pintu stadion hingga mengalami sesak napas. Sebelumnya, Niko menyebut ada 127 korban tewas atas insiden tersebut. 34 orang tewas di Stadion Kanjuruhan dan 93 orang lainnya tewas di rumah sakit. Seperti diberitakan sebelumnya, kerusuhan supporter terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Sabtu 1 Oktober. Kerusuhan dipicu oleh kekalahan Arema FC atas Persebaya dalam laga pekan ke-11 Liga 1 2022-2023. Tragedi kerusuhan kembali terjadi di dunia sepak bola tanah air, di mana saat pertandingan Arema FC versus Persebaya semalam pada Sabtu 1 Oktober. Kerusuhan mau terjadi pasca laga Arema FC kontra Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur dalam lanjutan Liga 1. Diketahui update terakhir 153 supporter sepak bola tewas dalam tragedi tersebut, termasuk 2 anggota Polri. Dilaporkan pemicu kerusuhan berawal dari ketidakterimaan supporter menerima Arema FC yang kalah dari Persebaya. Menpora Zainuddin Amali buka suara akan tragedi kerusuhan Arema versus Persebaya. Berdasarkan informasi yang diterimanya, ada sebagian supporter atau pendukung klub tidak bisa terima kekalahan itu. Kemudian mereka melampiaskan kekesalan dan kemarahan, dan akhirnya terjadilah tragedi yang menewaskan ratusan orang ini. Momen mencekam banyak terjadi saat kerusuhan maut tersebut, termasuk ketika pemain Persebaya akan meninggalkan stadion. Hal tersebut diunggah di cuitan Twitter resmi Persebaya @PersebayaUpdate. Dalam cuitan tersebut sempat terjadi momen tim sepak bola Persebaya yang terjebak di kendaraan taktis atau rantis. Di cuitan berikutnya disebutkan akhirnya tim Persebaya dapat dievakuasi. Persebaya juga turut berduka atas peristiwa naas hingga memakan korban jiwa tersebut. Diketahui kericuhan supporter Arema FC yang bentrok melawan polisi buntut kekalahan Arema FC dalam pertandingan Liga 1 melawan Persebaya Surabaya dengan skor 2-3 di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam. Dalam bentrok ini, polisi menembakkan gas air mata dan 153 supporter termasuk 2 polisi dilaporkan tewas. Pemicu kerusuhan tersebut diduga karena ribuan orang dari tribun penonton masuk ke lapangan seusai Arema FC dikalahkan Persebaya dengan skor 2-3. Para pemain Arema dan Persebaya tak sempat berbagi salam untuk penghormatan setelah pertandingan, sebab supporter beranjak ke lapangan secara sporadis. Pihak keamanan juga langsung mengamankan pemain. Supporter yang turun ke lapangan berlari menuju ruang ganti untuk mengejar pemain. Beberapa dari mereka juga melempari dengan benda-benda tumpul. Perlengkapan pertandingan dan fasilitas di dalam lapangan meliputi bangku pemain, papan iklan, jaring gawang juga ikut menjadi pelampiasan kekecewaan. Mobil polisi juga turut menjadi sasaran amukan massa. Hingga akhirnya polisi menembakkan gas air mata. Gas air mata tersebut menyelimuti tribun penonton. Dikutip dari tribunjatim.com, akibat lontaran gas air mata tersebut, supporter mengalami sesak napas dan tak sedikit dari mereka jatuh pingsan saat berebut keluar area stadion. Terkait penggunaan gas air mata dalam pertandingan sepak bola, dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dede Nasrullah, menilai pengamanan dengan menggunakan gas air mata tersebut merupakan pelanggaran kode etik keamanan FIFA. Apalagi dampak dari akibat gas air mata tersebut dengan kondisi stadion yang sangat penuh, sesak, dan tidak kondusif, seharusnya pihak pengamanan lainnya. Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta juga buka suara soal penembakan gas air mata terhadap supporter Arema FC di tribun yang memicu tragedi Kanjuruhan. Niko menyatakan bahwa penembakan gas air mata itu sudah sesuai prosedur untuk menghalau upaya oknum supporter merangsek turun ke lapangan dan berbuat anarkis.
Niko menyebutkan dari sekitar 42.288 supporter tidak semuanya turun ke lapangan. Hanya sekitar 3.000 orang yang merangsek ke dalam lapangan. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyampaikan duka mendalam atas tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, selesai laga Arema FC menjamu Persebaya pada Sabtu 1 Oktober kemarin malam yang sudah menelan korban 153 korban jiwa. Pada laga pekan ke-11 Liga 1 2022 ini, di mana berkesudahan 2-3 untuk Persebaya, korban berjatuhan akibat kerusuhan yang dilakukan oleh supporter Arema FC akibat luapan kekecewaan atas kekalahan timnya. Usai peluit panjang, supporter Arema FC merangsek masuk ke tengah lapangan mengejar dua tim untuk meluapkan kekecewaan. Akibat massa yang tidak terkendali, petugas keamanan melepaskan gas air mata. Massa kemudian menuju pintu keluar untuk menghindari gas air mata. Namun terjadi penumpukan sehingga menyebabkan massa sulit bernafas bahkan terinjak-injak. Aji Santoso menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya para korban. Ia pun berharap ini adalah hal yang terakhir kali karena nyawa tidak sebanding dengan sepak bola dan apapun. Jumlah 153 korban jiwa kini sudah diupdate menjadi 182 orang dan bisa saja bertambah karena ratusan korban lain berdasarkan laporan Kapolda Jatim dini hari tadi sedang dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Diberitakan sebelumnya, pemicu kerusuhan tersebut diduga karena ribuan orang dari tribun penonton masuk ke lapangan usai Arema FC dikalahkan Persebaya dengan skor 2.
Selamat pagi, Tribuners. Anda sedang menyaksikan Breaking News Tribun News bersama dengan saya, Nila Irda. Kerusuhan supporter terjadi seusai pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober malam. Pemicu kerusuhan tersebut diduga karena ribuan orang masuk ke tribun penonton yang masuk ke lapangan seusai Arema FC dikalahkan Persebaya dengan skor 2-3. Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat mengatakan ada 129 orang meninggal dunia akibat kerusuhan tersebut. Data ini diambil hingga pukul 3 dini hari. Dari 129 orang itu, 2 diantaranya adalah anggota kepolisian. Korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Wafa, Rumah Sakit Teja Husada, dan RSUD Kanjuruhan. Sementara itu sampai saat ini Tribuners dilaporkan ada sebanyak 180 orang yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pertandingan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu malam ini berujung duka. Dilaporkan 129 orang meninggal dunia pasca kerusuhan tersebut terjadi setelah pertandingan selesai dan dimenangkan oleh Persebaya Surabaya. Kekalahan tersebut memicu kekecewaan para supporter hingga berakhir anarki. Kemenangan Persebaya Surabaya atas Arema ini menjadi kali pertama setelah 23 tahun Arema FC tak pernah dikalahkan oleh Persebaya di kandangnya sendiri. Meski begitu, hal ini meninggalkan kekecewaan bagi kubu tuan rumah Arema FC. Kekalahan di kandangnya sendiri ini diketahui menjadi yang pertama kalinya. Ungkapan kekecewaan selama pertandingan juga terdengar. Kemudian rasa kecewa tersebut langsung diluapkan setelah pertandingan berakhir. Setelah wasit meniup peluit panjang, para pemain tak punya banyak waktu untuk saling bersalaman sebagai bentuk penghormatan. Pemain Persebaya Surabaya dilaporkan langsung harus berlari ke ruang ganti, sementara para pemain Arema FC yang didampingi manajemen mendekati tribun Stadion Kanjuruhan untuk meminta maaf pada supporter. Namun tak lama setelah itu, salah satu supporter menaiki pagar, masuk ke lapangan dan kemudian disusul oleh sejumlah supporter lain. Tak lama kemudian, para pemain Arema FC ini bergegas masuk ke dalam ruang ganti. Supporter yang kecewa pun langsung turun ke lapangan dan kerusuhan mulai terjadi di Stadion Kanjuruhan. Sejumlah kerusakan terjadi, mulai dari kerusakan Videotron, kerusakan sejumlah bagian stadion dan juga beberapa kursi. Tak hanya itu, 4 mobil milik kepolisian juga terguling dan terbakar di area stadion. Hal ini memicu kepolisian dan pihak terkait untuk melakukan upaya demi menenangkan massa dengan menggunakan gas air mata. Sebanyak 34 orang dikabarkan meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan saat kerusuhan terjadi. Anggota tim Arema FC yang masih tertahan di dalam stadion pun dilaporkan ikut turun tangan membantu jalannya evakuasi. Para pemain dan manajer tim M. Ali Rifki ikut membopong para korban ke pinggir lapangan setelah supporter keluar dari stadion. Beberapa pemain juga dilaporkan terlihat menggendong korban. Tim medis kemudian berusaha melakukan pertolongan dan evakuasi, kemudian dibawa ke beberapa rumah sakit terdekat. 129 orang dilaporkan meninggal dunia. 2 diantaranya adalah anggota kepolisian. Berikut kami tunjukkan wawancara yang dilakukan oleh tim kami dengan pihak kepolisian selengkapnya untuk Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah menunggu. Pertama-tama kami dari jajaran Forkopimda yang hadir dari Kabupaten Malang. Di sini hadir bersama saya Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, kemudian Bapak Dandim, Bapak Kapolres Malang, dan tentunya Bapak Bupati Malang serta Ketua DPRD Kabupaten Malang dan juga Bapak Wakil Bupati Malang, jajaran TNI Polri yang melaksanakan pengamanan. Pertama-tama kami menyesalkan
dan prihatin serta berduka cita atas terjadinya kejadian ini, di mana terjadi pertandingan sepak bola antara Aremania dan Persebaya. Polri beserta penyelenggara serta instansi terkait sudah melaksanakan rapat beberapa kali, sehingga pertandingan ini tadi disepakati hanya dihadiri oleh supporter dari Arema saja, sehingga tidak ada supporter dari Persebaya. Sedangkan Persebaya penontonnya melaksanakan nobar dari tempat beberapa titik yang dari Surabaya. Pertandingan hari Sabtu ini berlangsung dari pukul 20.00 sampai 22.00. Dalam prosesnya kemenangan ada di Persebaya 3-2 dengan posisi. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan. Semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat telah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, tidak pernah kalah, namun pada malam ini mengalami kekalahan. Rasa kekecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Oleh karena itu, pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan ataupun mengejar para pemain. Dalam prosesnya itu, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata. Kalau sudah anarkis, sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar ke satu titik di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah pintu 10 ya atau pintu 12. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak napas, kekurangan oksigen, yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Dalam kejadian tersebut telah meninggal 127 orang, 2 diantaranya anggota Polri dan 125. Yang meninggal di stadion ada 34, kemudian yang lain meninggal di rumah sakit pada saat upaya proses penolongan. Lalu ada 13 mobil yang rusak, 10 diantaranya mobil dinas milik Polri, antara mobil patroli, mobil truk Brimob, mobil Tatwal, mobil K9, dan juga ada mobil pribadi. Kemudian masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan. Tadi dilakukan pengecekan langsung oleh kami dari terkait dengan upaya-upaya penyembuhan kepada yang sedang dirawat. Lalu kami juga ingin menyampaikan bahwa dari 40.000 penonton yang hadir kurang lebih, tidak semuanya anarkis, tidak semuanya kecewa, hanya sebagian, yaitu sekitar 3.000 yang masuk turun ke tengah lapangan, sedangkan yang lain itu tetap mereka diam di atas. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kalau memang semuanya mematuhi aturan, kami juga akan melaksanakan juga dengan baik. Tapi ini ada sebab akibatnya, kami akan menindaklanjuti. Sekali lagi kami belasungkawa, dan kami akan melakukan langkah-langkah ke depan dengan stakeholder terkait supaya ini tidak terjadi lagi. Kemudian tim akan melakukan pengecekan kembali supaya tidak ada masyarakat ataupun penonton yang masih tertinggal. Saya kira ini beberapa hal mungkin Pak Bupati mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Kapolda, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Malang, Pak Dandim, Pak Kapolres, Ketua DPRD dan juga Wakil Ketua jajaran TNI Polri yang hadir, teman-teman wartawan, selaku Bupati Kabupaten Malang, berduka cita dan menyesalkan adanya kejadian ini, dan mudah-mudahan ini yang terakhir untuk kejadian persepak bolaan Indonesia.
langkah-langkah yang kami tempuh ya setelah kejadian memerintahkan Pak Wabub memang saya perintahkan untuk awal mulai dari awal pertandingan sampai terakhir dan mengomando di lapangan dan dinas kesehatan. Setelah terjadi ini saya perintahkan semua ambulan kita kerahkan hampir 50 ambulan untuk mengevakuasi korban yang ada. Yang kedua yang sehat saya sudah perintahkan seluruh rumah sakit untuk dirawat tanpa melihat identitas, karena bagian tidak bawa identitas. Itu tadi laporan bagaimana rawat semuanya rawat, biaya semua yang nanggung nanti Kabupaten Malang. Itu supaya nanti para di rumah sakit sudah saya perintahkan semua kepada kepala rumah sakit, setiap korban yang masuk rumah sakit harus dirawat. Nanti urusan biaya semuanya yang nanggung dari Kabupaten Malang. Dan hari ini kita lakukan semua yang terbaik yang bisa kita lakukan oleh Kabupaten Malang dengan keterbatasan semua sarana dan fasilitas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kapolda, Bapak Ketua DPRD dan Forkopimda Kabupaten Malang. Kami selaku Kapolres Malang menyampaikan turut berbela sungkawa, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa pasca pertandingan Arema melawan Persebaya. Yang pasti setelah kejadian ini nanti tentu kami akan melakukan konsolidasi ulang, mitigasi bersama-sama rekan-rekan Aremania untuk supaya kegiatan ini bisa diterima oleh semua pihak dan kedepannya kalaupun nantinya ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lagi bisa berjalan dengan aman, tertib dan terkendali. Kami pikir itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai operator kompetisi Liga 1 2022-2023 akhirnya mengambil keputusan tegas untuk menghentikan gelaran Liga 1 selama sepekan, Tribuners. Keputusan itu diambil buntut peristiwa pilu yang terjadi pada pekan ke-11 lanjutan Liga 1 tahun ini. Peristiwa tersebut terjadi dalam pertandingan Derby Jawa Timur yang mempertemukan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Sabtu 1 Oktober kemarin. Usai pertandingan yang berhasil dimenangkan oleh tim tamu Persebaya Surabaya dengan skor 2-3 ini, terjadi keributan massal di dalam dan di luar stadion. Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita sangat menyayangkan peristiwa tersebut. Ahmad Hadian Lukita juga menegaskan pihaknya memutuskan kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 dihentikan selama sepekan. Nantinya pihak PSSI akan melakukan investigasi mendalam atas temuan ini. Diketahui kejadian pilu tersebut terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam dalam laga antara Arema FC dan juga Persebaya Surabaya. Sebanyak 129 orang dikabarkan meninggal dunia pasca kerusuhan yang terjadi setelah pertandingan selesai dan dimenangkan oleh Persebaya Surabaya sebagai tim tamu. Kekalahan tersebut memicu kekecewaan para supporter hingga berakhir anarkis. Kemenangan Persebaya Surabaya atas Arema FC ini menjadi pertama kali setelah penantian 23 tahun. Meski begitu, hal ini meninggalkan kekecewaan bagi kubu tuan rumah Arema FC. Kekalahan ini diketahui menjadi yang pertama kalinya. Ungkapan kekecewaan terdengar sepanjang pertandingan. Rasa kecewa langsung diluapkan setelah pertandingan selesai. Setelah wasit meniup peluit panjang, para pemain tak punya banyak waktu untuk saling bersalaman dan juga memberikan penghormatan. Pemain Persebaya Surabaya dilaporkan harus langsung berlari ke ruang ganti. Sementara para pemain Arema FC yang mendampingi manajemen mendekati tribun Stadion Kanjuruhan dan awalnya untuk meminta maaf pada para supporter.
Namun tak lama setelah itu, salah satu supporter menaiki pagar, masuk ke lapangan, kemudian disusul sejumlah supporter lainnya. Para pemain Arema FC pun harus bergegas masuk ke dalam ruang ganti. Setelahnya supporter yang kecewa langsung turun ke lapangan dan kerusuhan mulai terjadi di Stadion Kanjuruhan. Sejumlah kerusakan mulai dari kerusakan Videotron, kemudian kerusakan pagar stadion dan juga beberapa kursi terjadi. Tak hanya itu, 4 mobil milik anggota kepolisian juga terguling dan terbakar di area stadion. Hal ini memicu kepolisian dan pihak terkait untuk melakukan upaya demi menenangkan massa dengan menggunakan gas air mata. Sebanyak 34 orang dikabarkan meninggal dunia di lokasi saat kerusuhan tersebut. Anggota tim Arema FC yang masih tertahan di dalam stadion pun akhirnya ikut turun tangan membantu jalannya evakuasi. Beberapa pemain juga dilaporkan terlihat menggendong korban. Tim medis berusaha melakukan pertolongan dan evakuasi, kemudian langsung melarikan para korban ke rumah sakit terdekat. Dalam kejadian ini, 129 orang dilaporkan meninggal dunia. 2 diantaranya adalah anggota kepolisian. Kemudian sebanyak 34 orang meninggal di lokasi, sisanya meninggal dunia saat upaya pertolongan. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Niko Afinta. Kini sebanyak 180 orang dikabarkan masih dalam perawatan di rumah sakit. Ya, Tribuners, sedikit kita ulas bagaimana jalannya pertandingan antara laga Arema FC versus Persebaya Surabaya yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober malam tadi. Hasil pertandingan tersebut diketahui Singoedan ditumbangkan Bajul Ijo dengan skor 2-3. Persebaya lebih dulu memimpin dengan skor 2-0 lewat Silvio Junior dan juga Leo Lelis. Arema FC mampu menyamakan skor menjadi 2-2 jelang turun minum lewat brace Abel Kamara. Arema FC ini di babak kedua gagal mempertahankan momentum permainan SIP-nya. Singoedan kebobolan lagi lewat Sho Yamamoto yang membuat Persebaya pulang dengan 3 poin. Tak terima dengan hasil buruk, Aremania selaku supporter Arema FC pun mengamuk selepas laga. Penonton tampak masuk ke dalam lapangan dan merusak mobil polisi serta membakar benda-benda yang ada di stadion. Ulah supporter tersebut sampai memaksa pihak aparat keamanan memukul mundur dengan menggunakan gas air mata. Sayangnya, korban jiwa justru berjatuhan selepas gas air mata tersebut ditembakkan. Banyak supporter yang berusaha keluar dari stadion dan membuat adanya desak-desakan hingga menyebabkan dilaporkan 129 orang meninggal dunia. Sampai saat ini pihak kepolisian masih mendata jumlah korban dan diinformasikan ada 180 orang yang sampai saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Tragedi di Kanjuruhan selepas laga Arema FC versus Persebaya Surabaya ini juga menjadi sorotan pemberitaan sejumlah media asing. Tragedi di Kanjuruhan ini turut menjadi pemberitaan media-media seperti media Inggris. Di antaranya adalah Daily Express yang menyebut dalam judulnya ada setidaknya 100 supporter tewas dan isi dari pemberitaannya bersumber dari media sosial terkait insiden yang terjadi pada Sabtu malam ini. Sementara itu, media asing lainnya seperti Daily Star juga memuat berita yang sama. Dan juga tampak media lain seperti Express juga memuat berita yang sama. Media tersebut sama-sama mengatakan jumlah korban mencapai lebih dari 100 orang. Dan dalam keterangan kepolisian dikatakan bahwa 129 supporter dilaporkan tewas akibat insiden ini. Media lainnya yakni Mirror mengatakan hal yang berbeda. Tribuners, media asing Mirror menyampaikan isi berita berdasarkan pantauan dari media di Indonesia dan menyebut bahwa korbannya sudah mencapai puluhan jiwa. Namun kejadian ini setidaknya sudah sampai membuat kompetisi Liga 1 harus dihentikan selama 1 pekan. Kejadian tersebut terjadi dalam laga antara Arema FC dan juga Persebaya Surabaya. Diketahui PT Liga Indonesia baru sebagai operator kompetisi, kemudian akhirnya mengambil keputusan tegas untuk menghentikan gelaran Liga 1 selama sepekan, buntut kejadian tersebut. Keputusan diambil buntut peristiwa pilu yang terjadi pada pekan ke-11 ini. Peristiwa itu terjadi di pertandingan Derby Jawa Timur, yang mempertemukan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Sabtu 1 Oktober. Seusai pertandingan yang berhasil dimenangkan oleh tim tamu Persebaya Surabaya dengan skor 2-3 ini, terjadi keributan massal di dalam dan di luar stadion. Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita sangat menyesalkan peristiwa tersebut. Ahmad Hadian Lukita juga menegaskan pihaknya memutuskan bahwa kompetisi Liga 1 dihentikan selama sepekan ke depan. Nantinya pihak PSSI akan melakukan investigasi mendalam atas temuannya ini. Dalam laga antara Singoedan ini diketahui berhasil ditumbangkan Bajul Ijo dengan skor 2-3 Tribuners. Persebaya, kita ulas sedikit terkait pertandingan tadi malam. Persebaya lebih dulu memimpin dengan skor 0-2 lewat Silvio Junior dan juga Leo Lelis. Arema FC kemudian mampu menyamakan skor menjadi 2-2. Jelang turun minum lewat brace Abel Kamara. Arema FC di babak kedua gagal mempertahankan momentum permainan bagusnya. Singoedan kemudian kebobolan lagi lewat pemain Soyamamoto yang membuat Persebaya pulang dengan 3 poin. Tak terima dengan hasil buruk ini, Aremania selaku supporter Arema FC kemudian mengamuk selepas laga. Sejumlah penonton masuk ke dalam lapangan dan merusak mobil polisi serta membakar benda-benda yang ada di stadion. Ulah supporter ini sampai membuat pihak aparat keamanan bersikap dan memukul mundur, termasuk memakai gas air mata. Menyedihkannya, korban jiwa justru berjatuhan selepas gas air mata tersebut ditembakkan. Kami juga telah mendapatkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian. Saudara, berikut liputan lengkapnya. Pernyataan dari pihak kepolisian kami sajikan untuk Anda. Forkopimda yang hadir dari Kabupaten Malang. Di sini hadir bersama saya Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, kemudian Bapak Dandim, Bapak Kapolres Malang, dan tentunya Bapak Bupati Malang, serta Ketua DPRD Kabupaten Malang, dan juga Bapak Wakil Bupati Malang, jajaran TNI Polri yang melaksanakan pengamanan. Pertama-tama kami menyesalkan dan prihatin serta berduka cita atas terjadinya kejadian ini, di mana terjadi pertandingan sepak bola antara Aremania dan Persebaya. Polri beserta penyelenggara serta instansi terkait sudah melaksanakan rapat beberapa kali, sehingga pertandingan ini tadi disepakati
hanya dihadiri oleh supporter dari Arema saja, sehingga tidak ada supporter dari Persebaya. Sedangkan Persebaya penontonnya melaksanakan nobar dari tempat beberapa titik yang dari Surabaya. Pertandingan hari Sabtu ini berlangsung dari pukul 20.00 sampai 22.00. Dalam prosesnya kemenangan ada di Persebaya 3-2 dengan posisi. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan. Semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat telah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, tidak pernah kalah, namun pada malam ini mengalami kekalahan. Rasa kekecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Kerusuhan supporter diketahui terjadi selesai pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam. Saudara, pemicu kerusuhan tersebut setelah sejumlah penonton masuk ke lapangan seusai Arema FC dikalahkan Persebaya dengan skor 2-3. Kami sudah tersambung juga dengan wartawan lapangan kami, ada Purwanto dari Surya Malang yang juga semalam ikut menonton pertandingan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya. Purwanto akan membagikan ceritanya pada Anda terkait bagaimana detik-detik insiden tersebut. Sudah tersambung bersama dengan kami. Halo, selamat pagi, Purwanto. Selamat pagi, Nila dan juga pemirsa Tribun. Ya, baik. Purwanto, benarkah semalam Anda juga menjadi salah satu penonton dalam laga pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya? Kemudian bisa diceritakan bagaimana jalannya pertandingan dan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang memicu kericuhan tersebut? Silahkan. Baik, sebetulnya kami dan juga rekan-rekan media banyak sekali yang kemarin hadir untuk meliput pertandingan Derby Jawa Timur yang mempertemukan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada Sabtu semalam. Dapat kami laporkan bahwa pertandingan sejak awal sudah memanas ketika Arema FC kalah di awal-awal babak pertama. Pada saat itu supporter sudah mulai banyak yang cemas, namun pada babak pertama berakhir imbang. Namun kejadian terpenting ada di akhir babak kedua saat Arema tidak bisa mengembalikan kedudukan usai Persebaya Surabaya unggul 3 gol pada babak kedua. Saat itu usai laga para supporter sudah mulai memanas saat Arema kalah melawan Persebaya Surabaya. Pada saat itu setelah usai laga, para pemain Arema FC mendatangi salah satu tribun di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang untuk mengucapkan permintaan maafnya kepada supporter Arema FC. Usai para pemain meminta maaf, tiba-tiba beberapa supporter dari beberapa titik di tribun mulai memasuki area dalam stadion atau memasuki sentel ban di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Saat itulah beberapa petugas mulai mengamankan, namun kondisi yang terjadi banyaknya supporter yang turun sehingga beberapa petugas melakukan pengamanan yang cukup signifikan saat para supporter atau Aremania memasuki area dalam Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Dan disitulah terjadi kericuhan atau kerusuhan yang menimbulkan beberapa Aremania menjadi korban meninggal dunia usai laga. Seperti itu, Mila. Ya, kemudian Purwanto, berapa lama chaos atau kerusuhan yang terjadi tersebut? Kemudian apakah pihak kepolisian kemudian bisa mengamankan situasi setelah banyaknya orang atau supporter dari Arema FC ini? Baik, usai laga sangat lama sekali Nila karena memang petugas medis juga cukup terbatas pada saat itu. Sehingga beberapa petugas juga kewalahan hingga kami, rekan-rekan media di sana juga ikut menolong para korban yang menjadi korban terkena gas air mata. Jadi pada saat itu setelah kerusuhan, pihak kepolisian atau petugas menembakkan gas air mata menuju ke arah tribun penonton. Kemudian
terjadilah kredit saat itu, para supporter ataupun penonton yang ada di tribun kaget, kemudian panik, sehingga memasuki area dalam Stadion Kanjuruhan, sehingga mereka berjubel untuk keluar, masing-masing keluar. Jadi supporter ataupun Aremania masuk ke dalam, keluar maksud kami keluar stadion berjubel, sehingga disitulah titik kredit Aremania banyak yang meninggal. Sesak nafas karena gas air mata, berjubel, sehingga kebanyakan mereka juga sebagian juga terinjak. Seperti itu, Nila. Untuk pihak kepolisian sendiri seperti apa, Purwanto? Dikabarkan juga bahkan ada 2 anggota polisi yang meninggal dunia dalam insiden ini. Bagaimana keadaan pihak kepolisian pada saat kejadian? Baik, untuk pihak kepolisian sendiri sudah dua orang yang meninggal. Dikabarkan bahwa kemarin juga Kapolda juga merilis bahwa 2 orang petugas kepolisian juga meninggal. Mereka yang meninggal juga pada saat itu mengamankan di salah satu tribun di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Seperti itu, Nila. Baik, dari informasi yang kami dapatkan, Purwanto, bahkan sejumlah pemain begitu ya dari Arema FC juga sampai turun untuk membantu proses evakuasi terhadap para korban. Situasinya seperti apa pada saat itu? Jadi situasi sangat kondusif sekali, Mila, sehingga banyak sekali semua petugas kewalahan, bahkan dari kami awak media sendiri pada saat itu semua ikut menolong juga, termasuk saya yang sempat 2 kali terkena gas air mata, namun kondisi bahwa teman-teman awak media di sini juga baik-baik saja sampai saat ini, dan namun mereka pada saat itu kita memutuskan untuk kemanusiaan untuk menolong para korban di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Seperti itu, Nila. Baik, oke. Purwanto, mungkin bisa kembali Anda gambarkan begitu ya untuk situasi atau kondisi pasca kejadian ini atau pada saat kejadian ini? Baik, pada saat kejadian kreditnya supporter yang banyak meninggal, bahwasanya supporter banyak yang masuk, kemudian petugas kewalahan, sehingga beberapa petugas dari pihak kepolisian menembakkan gas air mata ke arah tribun Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, sehingga menimbulkan kepanikan yang terjadi, sehingga Aremania pada saat itu panik dan mereka keluar dari sisi tribun, masing-masing tribun, pintu yang sangat kecil dengan jumlah supporter yang sangat banyak saat itu, sekitar 42.000 orang, sehingga mereka berdesak-desakan untuk keluar menghirup gas air mata, dan mereka kebanyakan juga terinjak. Mereka ingin keluar semua, dan mereka titik meninggalnya banyak berjubel saat mereka keluar tribun Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Seperti itu. Ya, titik banyaknya korban yang meninggal dunia atau korban tidak bisa kehabisan nafas begitu ya terjadi saat berjubel untuk keluar dari Stadion Kanjuruhan. Purwanto, ini laga antara Arema FC dan juga Persebaya Surabaya. Penonton apakah memang seluruhnya dari Aremania atau ada penonton atau ada supporter dari Persebaya Surabaya juga? Untuk informasi kemarin bahwa yang menonton hanya Aremania saja, karena sudah ada himbauan dari pihak kepolisian bahwa laga ini tidak dihadiri oleh supporter dari Persebaya Surabaya. Seperti itu nih. Setelah adanya sejumlah korban ini, kondisi korban apakah yang masih dirawat saat ini dirawat di rumah sakit mana saja? Sudahkah ada informasi yang berhasil Anda himpun, Purwanto? Baik, untuk informasi sementara para korban masih di rumah sakit setempat, yaitu di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang, kemudian RS Wafa Husada, Teja Husada, dan ada yang dilarikan di Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Kota Malang. Beberapa yang sangat kritis dilarikan ke RSUD Malang, dan sampai saat ini mereka masih menunggu keluarga sanak saudara yang dirawat di masing-masing rumah sakit tersebut. Seperti itu, Nila. Dari informasi yang berhasil Anda himpun, Purwanto, berapa total korban jiwa akibat adanya kerusuhan dalam pertandingan Arema FC Persebaya Surabaya ini? Menurut Kapolda Jawa Timur yang dirilis pada semalam, total yang meninggal korban kerusuhan antara Arema FC melawan Persebaya total 127 orang. Seperti itu, Nila.
Baik, terima kasih banyak Purwanto, wartawan Surya Malang melaporkan. Purwanto juga masih akan kami tunggu juga kabarnya setelah ini untuk mengetahui update terkait kerusuhan supporter antara dalam laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Terima kasih Purwanto atas informasinya. Kerusuhan supporter ini terjadi, saudara, seusai pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam, yang mana kericuhan supporter Aremania ini terjadi setelah adanya tembakan gas air mata yang dilesatkan oleh pihak kepolisian. Tadi Purwanto sempat mengatakan bahwa berdesak-desakan terjadi di pintu keluar Stadion Kanjuruhan setelah adanya gas air mata yang ditembakkan oleh pihak kepolisian. Diketahui dalam laga ini Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya. Kapolres Malang AKBP Verly mengatakan sehingga 127 orang dilaporkan meninggal dunia akibat kerusuhan tersebut. Dari 127 orang ini, 2 diantaranya diketahui merupakan anggota kepolisian. Sejumlah korban yang tewas juga langsung dibawa ke Rumah Sakit Wafa, Rumah Sakit Teja Husada, dan RSUD Kanjuruhan. Sampai saat ini diketahui bahwa ada 180 orang yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kekalahan tersebut antara Arema FC versus Persebaya Surabaya memicu kekecewaan para supporter. Kemenangan Persebaya Surabaya ini, saudara, diketahui menjadi kali pertama setelah penantian 23 tahun, yang mana artinya Arema FC untuk pertama kalinya dikalahkan oleh Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, yaitu di kandangnya sendiri. Ungkapan kekecewaan sudah terdengar sepanjang pertandingan. Rasa kecewa ini kemudian diluapkan setelah pertandingan berakhir. Setelah wasit meniup peluit panjang selesainya pertandingan, para pemain tak punya banyak waktu untuk saling bersalaman sebagai bentuk penghormatan. Pemain Persebaya Surabaya dilaporkan langsung berlari ke ruang ganti, sementara para pemain Arema FC yang didampingi manajemen awalnya mendekati tribun Stadion Kanjuruhan untuk meminta maaf kepada para supporter. Namun tak lama setelah itu salah satu supporter menaiki pagar masuk ke lapangan, kemudian disusul sejumlah supporter lainnya. Para pemain Arema FC ini bergegas masuk ke dalam ruang ganti. Supporter yang kecewa turun ke lapangan dan kerusuhan mulai terjadi di Stadion Kanjuruhan. Akibat kerusuhan ini, kerusakan pun terjadi, diantaranya kerusakan videotron, pagar stadion, hingga beberapa kursi. 4 mobil milik anggota kepolisian juga terguling dan terbakar di area stadion. Hal ini memicu kepolisian dan pihak terkait untuk melakukan upaya demi menenangkan massa dengan menggunakan gas air mata. Naas, lesatan gas air mata ini membuat banyak supporter panik dan berusaha keluar dari Stadion Kanjuruhan. Akibatnya 34 orang dikabarkan meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan saat kerusuhan tersebut, sementara sisanya dilaporkan meninggal dunia saat mendapatkan perawatan oleh tim medis.
Pertandingan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober berujung duka, yang mana dilaporkan sebanyak 127 orang meninggal dunia. Pihak kepolisian kemudian membeberkan apa alasan pihaknya menembakkan gas air mata saat sejumlah supporter memprotes setelah Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya untuk pertama kalinya setelah 23 tahun. Diketahui Tribuners, kekalahan ini memicu kekecewaan para supporter hingga berakhir anarkis. Kemenangan Persebaya Surabaya atas Arema ini diketahui pertama kalinya setelah penantian selama 23 tahun. Pihak kepolisian mengatakan alasan memilih menembakkan gas air mata pada kericuhan supporter seusai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta mengatakan tindakan polisi menembakkan gas air mata lantaran sebab akibat. Niko menuntutkan polisi sebenarnya telah memberikan imbauan pada supporter agar tidak turun ke lapangan setelah laga berakhir. Niko menambahkan imbauan petugas tersebut tidak diindahkan oleh sejumlah supporter. Hingga akhirnya supporter tumpah ruah ke dalam lapangan, mengejar pemain Arema FC yang hendak berjalan menuju ke ruang ganti. Niko menuturkan supporter begitu kecewa dengan penampilan Arema FC. Upaya-upaya pencegahan juga telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Bahkan sejumlah supporter Arema FC dilaporkan melakukan pemukulan terhadap petugas kepolisian. Akhirnya, lepasan gas air mata pun dilakukan oleh pihak kepolisian seusai sejumlah supporter menyerang petugas dan merusak mobil polisi. Niko begitu menyesalkan peristiwa maut tersebut terjadi dalam sepak bola Indonesia. Padahal menurutnya, pihak kepolisian selama ini telah menjalin komunikasi baik dengan supporter Arema. Niko pun berharap bahwa insiden maut dalam sepak bola ini tidak terjadi kembali. Kekalahan ini diketahui kekalahan Arema FC atas Persebaya Surabaya merupakan pertama kalinya. Diketahui ungkapan kekecewaan ini terdengar di sepanjang pertandingan. Rasa kecewa langsung diluapkan oleh sejumlah supporter akibat adanya kekalahan dari Persebaya Surabaya. PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai operator kompetisi Liga 1 pun akhirnya mengambil keputusan tegas untuk menghentikan gelaran Liga 1 selama 1 pekan. Keputusan ini diambil setelah peristiwa pilu pada pekan ke-11 lanjutan Liga 1 2022-2023. Peristiwa itu terjadi pada pertandingan Derby Jawa Timur yang mempertemukan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Sabtu 1 Oktober. Seusai pertandingan yang berhasil dimenangkan oleh tim tamu Persebaya dengan skor 2-3. Terjadi keributan massal di dalam dan di luar stadion. Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita sangat menyesalkan peristiwa tersebut. Ahmad Hadian Lukita juga menegaskan pihaknya memutuskan bahwa kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 dihentikan selama sepekan. Nantinya pihak PSSI akan melakukan investigasi mendalam atas temuan ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah menunggu. Pertama-tama kami dari jajaran
Forkopimda yang hadir dari Kabupaten Malang. Di sini hadir bersama saya Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, kemudian Bapak Dandim, Bapak Kapolres Malang, dan tentunya Bapak Bupati Malang, serta Ketua DPRD Kabupaten Malang, dan juga Bapak Wakil Bupati Malang, jajaran TNI Polri yang melaksanakan pengamanan. Pertama-tama kami menyesalkan dan prihatin serta berduka cita atas terjadinya kejadian ini, di mana terjadi pertandingan sepak bola antara Aremania dan Persebaya. Polri beserta penyelenggara serta instansi terkait. Laga Arema FC versus Persebaya Surabaya yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang berakhir duka. Sejumlah pihak menuntut bahwa PSSI dan juga Menpora bertanggung jawab atas tewasnya setidaknya 127 korban yang merupakan supporter dari Arema FC. Dalam laga tersebut diketahui bahwa Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya untuk pertama kalinya dalam 23 tahun. Persebaya Surabaya